Penyanyi Brisya Jody membeberkan pengalamannya saat terjebak dalam hubungan toksik. Pelantun Cinta Kau di Mana ini mengaku sudah berkali-kali menjalani hubungan toksik dalam waktu yang lama. Pasti, terjebak dalam hubungan toksik pernahlah. Pernah, pasti pernah, kata Brisya Jody ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada, ujarnya. Selama menjalani hubungan toksik, Brisya Jody mengaku punya pemikiran tersendiri terhadap laki-laki. Ia merasa tidak ada jalan keluar karena menurutnya, semua laki-laki juga akan bersikap dan berperilaku demikian. Kalau udah di hubungan toksik, mikirnya semua orang kayak pasangan kita, lanjutnya. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga gitu itu. Itu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik, jelas Jody. Selama menjalani hubungan toksik, Jody mengaku mendapatkan banyak perlakuan yang tidak mengenakan hati. Beberapa di antaranya adalah direndahkan, dikatai, hingga dipukul mantan kekasihnya. Parahnya lagi, dulunya Jody berpikir bahwa ia mendapatkan perlakuan seperti itu karena kesalahannya sendiri. Pasti direndahkan biasa, dikatain gitu kan, diringan tangan, memukul juga pernah, bebernya. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya? Itu yang salah sebenarnya, kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh, lanjut Jody. Kendati demikian, mantan kekasih Julian Jacob ini mengaku bahagia dan bersyukur karena telah berhasil keluar dari hubungan toksik. Apalagi kekasih barunya, Antonio Marcelin Hardianto merupakan sosok pria yang baik dan lembut kepadanya. Hubungan yang telah berjalan hingga 1,5 tahun ini pun semakin lengket dan semakin bucin. Brisya Jody bahkan semakin mantap untuk memilih Antonio menjadi pasangan hidupnya. Penyanyi 27 tahun itu mengaku punya harapan suatu hari nanti bisa menikah dengan Antonio. Pastilah mau menikah, karena aku udah kayak menemukan aminnya, the one-nya buat aku, pungkasnya. Ya. Iya, hari ini aku happy banget launching single ke berapa ya? 20 kesekian lah ya. Tapi balik lagi ke lagu galau nih. Jadi ini berbeda dari single-single aku yang tahun ini rilis. Mereka semua singlenya itu yang happy. Nah sekarang singlenya yang galau lagi gitu. Tapi ada hambatan nggak sih di proses pembuatannya, Jody? Hambatannya sih mungkin lagunya susah. Lagunya sulit dinyanyiin, tapi kalau udah, karena pas rekaman itu memang, ini cerita lucu, jadi pas rekaman itu aku, salah deh, aku rekaman sama Fabio deh, salah. Kalau ini nggak ada hambatan. Aman ya? Sorry. Oke, nggak ada. Aman semua. Lagunya menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang udah disakitin tapi dikasih kesempatan lagi, kedua kalinya tapi disakitin lagi. Hal yang lumrah terjadi. Berarti pengalaman pribadi kan? Pernah mengalami itu, tapi kalau di lagu ini enggak sih. Jadi dari ceritanya orang, ceritanya teman gitu, terus dijadiin lagu. Kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Tapi kamu sendiri ikutan untuk syairnya juga nggak sih? Enggak sih, jadi semua terima jadi. Dan itu baru 2 lagu terakhir ini yang aku terima jadi. Biasanya aku selalu bikin sendiri, kalau enggak pasti kayak workshop bareng gitu. Kalau orang bilang kan katanya kalau kita nyanyi lagu sedih berarti nanti doanya doa sedih. Itu yang paling aku takutin sebenarnya, karena aku selama ini kan lagunya galau terus semua gitu kan, tapi tuh beneran terjadi seruntutan gitu loh. Jadi kayak
beneran jadi seruntutan gitu. Makanya aku istirahatkan dulu galaunya, aku ganti lagu yang bener-bener romantis, yang selamanya bersama, baru aku lagu galau lagi. Sebenarnya takut sih, makanya aku tuh mikir kalau misalnya mau rilis lagu galau lagi tuh lebih ke mikir kalau misalnya aku nyanyiin terus kayak bisa terjadi. Emang rasanya mitos, cuman karena aku adalah yang ngerasain, nah pasti ada rasa ketakutan. Tapi jadi kamu ngerasa lagu yang kamu bikin itu kamu lebih cocok nyanyi lagu galau, sedih, romantis atau yang happy-happy sih? Kalau aku galau sih, makanya kan dulu aku dijulukin sampai sekarang mungkin ya Queen of Galau lah Indonesia. Jadi kalau ratunya itu princess, bawahnya Queen apa sih? Princessnya tuh aku yang galau-galau. Nah ini seniornya nih Ratu Galau tuh ibaratnya Teh Ocha gitu. Dulu tuh sering digituin. Tapi Teh kenapa Ocha. memilih untuk ke galau lagi? Karena memang pasar di Indonesia lagu galau. Dan banyak yang relate aja sih dengan lagu-lagu galau. Jod, ini kan lagunya kan kamu terima jadi ya. Mungkin dari kamu sendiri ada kurasi sendiri nggak sih? Misalnya nggak semua langsung kamu terima gitu, ada dari koreksi dari kamu, ada nggak sih? Pasti. Jadi karena aku biasa menciptakan lagu sendiri, jadi kalau misalnya dari label aku mengajukan beberapa lagu dari pencipta lagu, aku kadang nggak bisa langsung terima karena ibaratnya dari 20 lagu mungkin hanya aku bisa terima satu atau bahkan nggak sama sekali karena aku cukup idealis dalam bermusik. Tadi kan kamu katanya kurang lebih 20 lagu nih. Kalau saat nanggung kamu pernah lupa lirik nggak sih dari semua single-single kamu itu? Kan yang dibawain cuma 7 kalau misalnya nyanyi. Sering lupa lirik, jadinya selalu punya tim yang bawa liriknya. Kalau enggak, aku lihat dari mulutnya timnya itu. Kadang aku tuh aku suka blank gitu loh kalau di panggung untuk lagu-lagu tertentu lah. Tapi ya lancar-lancar aja kan penontonnya nyanyi bareng, jadi tinggal Artinya seperti apa sih blanknya gitu? Iya. Kenapa bisa blank? karena masalah apa ya, aku tuh sukanya orangnya moody. Jadi kadang kalau moodnya lagi nggak bagus banget tuh aku rasanya nggak bisa banget itu ngafalin lirik. Soalnya gini, kadang aku kan jarang nih, misalnya aku bawa dari 22 lagu aku bawa cuma 7. Dan ada juga lagu yang emang nggak sering aku bawain, jadinya itu yang bikin aku lupa. Tapi di request sama klien untuk menyanyikan lagu itu. Tapi untungnya ya semua fine-fine aja karena mereka request dan mereka nyanyi bareng. Jadi kayak aku pasti akan paling cuman lupa pun cuman paling bagian satu baris lah maksimal. Sisanya terus bisa keinget lagi. Jadi mungkin tadi kan bercerita tentang ini Kamera wartawan yang viral itu nggak ada kan? Jod, ini tadi kamu bercerita bahwa lagu ini kan perihal hubungan toksik ya, artinya ada sisi KDRT-nya segala Iya, macam. iya. Apalagi ini pemberitaan banyak banget ya untuk hubungan toksik kayak gitu. Lo sendiri pernah melihatnya seperti apa sih hubungan toksik itu sendiri? Kadang kan hubungan toksik itu malah bisa menjebak kita untuk lebih lama di dalam situ ya, karena banyak apa ya, mungkin pasangan kita toksik gitu ya, jadi bikin kita toksik juga sehingga kita ngerasa kita toksik, lalu kita untuk keluar dari hubungan itu susah karena kita sama-sama toksik nih. Itu yang bikin susah. Padahal kalau kita berhasil keluar dari hubungan toksik, di luar itu sudah ada yang menunggu kita, udah ada yang mau memberikan cintanya kepada kita dengan tulus, dan kita tuh bakalan dirawat sama orang itu. Masalahnya ya, tapi keluar dari situ aja susah banget. Pernah ngalamin nggak sih, Jod? Mungkin pernah mengalami seperti itu Ya, sampai Pasti. di mungkin dan kena berapa lama nih mengalami? Apa ini? Hubungan toksik. terjebak dalam hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik pernah lah. Pernah, pasti pernah. Membuka luka lama dong. Enggak sih, nggak kepikiran lagi karena sekarang udah bahagia banget. Jadi aku ngerasain banget dari pengalaman aku yang toksik itu, jadi ngerasa oh ternyata kalau misalnya aku keluar dari hubungan toksik tuh masih ada nih orang baik gitu. Karena kalau udah di hubungan toksik mikirnya semua orang kayak pasangan kita gitu. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga, gitu-gitu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik. Berapa lama sih Jod mungkin mengalami hubungan toksik?
4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada. Ya pokoknya emang kita harus ngalamin kayak gitu dulu sih baru bisa nilai orang tuh seperti apa gitu. Yang lu rasakan, yang lu alami pas hubungan toksik apa sih yang pernah lu terima mungkin, Jod? Apa ya? Mungkin sampai omongan yang gak enak atau sampai ringan Kayak pasti tangan? direndahkan gitu ya, biasa dikatain gitu kan, di ringan tangan juga pernah. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah ya, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya, itu yang salah, sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh. Tapi Jod, kalau Siapa gitu? Aku nggak tahu sih, itu Tuhan maha besar. Jadi setiap aku ngejalanin hubungan yang kayak gitu, karena aku orangnya toleransi banget, aku tuh nggak mungkin putus kalau nggak 0% cintaku sama dia. Jadi walaupun masih 1% pun aku pasti akan masih bertahan. Tapi kalau udah 0%, udah muak bener, aku baru cabut. Tapi karena aku selalu punya keluarga yang support dan punya teman-teman yang baik sekali, jadi pas pacaran emang rada buta sih sama itu, kayak nggak mau denger gitu ya. Tapi setelah aku udah ngalamin, oh bener juga nih cowok nggak bener nih gitu ya, kata keluarga aku dan segala macam. Nah dari situ sama Tuhan dihilangin aja rasaku, 0 gitu, langsung tak dicabut. Terus aku langsung belas nggak ada rasa. Jadi aku kalau putus tuh udah belas nggak ada rasa. Belas, 1 hari kemudian, 1 jam kemudiannya udah belas. Tapi Jod, melihat sekarang kan banyak nih cewek-cewek yang bucin-bucin ya, sampai dipukulin, sampai akhirnya meregang nyawa pun direlain gitu. Jadi sendiri seperti apa sih ngelihat? Mirisnya seperti apa, Jod, pasangan-pasangan demikian? Mirisnya gimana ya? Yang mukulin sih aneh sih, kurang edukasi. Udah nggak ngerti sih, Kak. Aku nggak ngerti kalau misalnya hubungan orang kayak dipukulin tetap mau, ya balik lagi. Mungkin dia ngerasa si cewek ini tuh ngerasa Akan yang berubah. mau nerima dia apa adanya tuh cuman pasangan. Jadi untuk susah tahu orang, ibaratnya dipukulin aja masih bisa bertahan gitu kan. Jadi kayak nggak bisa, pasti ngerasa dirinya juga setara, selevel sama pasangannya. Karena kalau kita pacaran kan kayak ke bawah terus kan, habit pasangan semuanya ke bawah. Kita yang tadinya nggak galak bisa jadi kasar juga loh. Iya. Itu yang harus dihindari sih. Makanya aku tuh selalu di support keluarga dan selalu diawasin keluarga. Jadi aku selalu punya prinsip yang kuat, dan sampai hari ini prinsip aku tuh pegang teguh terus. Jadi itu yang ngamanin aku dari segala Apa itu mara bahaya. prinsipnya apa? Ya prinsipnya kuat, maksudnya aku selalu tahu worth aku tuh seberapa, gimana ya bahasa, nilai aku, value aku tuh seberapa. Jadi aku nggak mau direndahkan, aku nggak mau diinikan, aku tahu diriku tuh kayak apa gitu. Artinya mungkin ada pesan untuk wanita-wanita di luar sana dalam menjalin satu hubungan. Iya, sebenarnya kan simple. Hubungan itu kan harus bikin kita bahagia, bukan menambah beban hidup. Jadi kalau pasangan kamu sudah benar-benar menambah beban hidupmu dan membuat kamu menderita, cabut, secabut itu sih. Karena sampai kapanpun, kan kadang kan on off kan, kadang tuh si cewek tuh gampang luluh nih. Ini bahaya nih. Gampang luluh dengan mulut manis laki-laki. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba, disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Itu yang bikin kita bingung, karena kita kan dari hati sini kan ngerasain. Tapi sekarang coba dicampur sama logika gitu kan, kita harus tahu, oh berarti ini bukan buat gua ya, karena dia itu nggak bikin gua bahagia gitu kan. Terus curhat sama temen-temennya aja tetap nggak mempan kan, pasti tetap aja balikan lagi, udah dipukulin balikan lagi. Aku sering banget denger curhatan itu. Nah kalau aku sih simple, kalau kamu di hubungan itu cari orang lain aja. Aku langsung gitu sih orangnya, kalau aku udah ngeliat dia kayak enggak, aku pasti udah, ya udah terserah. Aku nunggu diputusin Kak biasanya. Aku nunggu diputusin. Kenapa tuh? Aku jarang putusin. Kenapa? Supaya Supaya dia salah kayak gitu. ya udah deh gitu. Aku nunggu diputusin tuh maksudnya aku udah pernah ngomong putus tapi dia nggak mau, terus ya udahlah tunggu dia putusin aja yang benar-benar udah. Dan aku suka kabur, jadi kayak bisa gitu menyendiri atau sama keluarga. Yang pasti sayangin keluarga aja sih, jadi bisa berlindung di situ. Oh juga nggak penting-penting banget lah laki-laki yang jahanam ya, apa sih namanya? Toxic. Toxic. Jadi kan kalian udah melejit nih, apa ada keinginan untuk menikah, mungkin Amin, pastilah. Karena aku udah kayak menemukan
Aminnya the one ya buat aku, jadi aku udah nggak mikir kemana-mana lagi selain dia udah aku kasih tempat menjadi pasanganku, jadi aku lebih ke mikir masih ngelanjutin karir dan bisnis aku. Jadi kalau misalnya untuk pasangan kayaknya aku udah nggak mikirin yang lain lagi. Apalagi sih yang dicari dari seorang Brescia Jody? Yang dicari apanya? Yang mau dicapai banyak. Aku pengen banyak hal deh, menyejahterakan semua orang kalau bisa. Pengen punya yayasan apapun itu buat membantu orang, pengen berguna buat orang. Masih banyak sih yang belum dicapai. Aku loh masih apa? Ya udah, oke ya. Makasih teman-teman. Jangan lupa dengerin. Oke. Jadi. Penyanyi Brescia Jody membeberkan pengalamannya saat terjebak dalam hubungan toksik. Pelantun Cinta Kau di Mana ini mengaku sudah berkali-kali menjalani hubungan toksik dalam waktu yang lama. Pasti, terjebak dalam hubungan toksik pernahlah. Pernah, pasti pernah, kata Brescia Jody ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada, ujarnya. Selama menjalani hubungan toksik, Brescia Jody mengaku punya pemikiran tersendiri terhadap laki-laki. Ia merasa tidak ada jalan keluar karena menurutnya, semua laki-laki juga akan bersikap dan berperilaku demikian. Kalau udah di hubungan toksik, mikirnya semua orang kayak pasangan kita, lanjutnya. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga gitu itu. Itu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik, jelas Jody. Selama menjalani hubungan toksik, Jody mengaku mendapatkan banyak perlakuan yang tidak mengenakan hati. Beberapa di antaranya adalah direndahkan, dikatai, hingga dipukul mantan kekasihnya. Parahnya lagi, dulunya Jody berpikir bahwa ia mendapatkan perlakuan seperti itu karena kesalahannya sendiri. Pasti direndahkan biasa, dikatain gitu kan, diringan tangan, memukul juga pernah, bebernya. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya? Itu yang salah sebenarnya, kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh, lanjut Jody. Kendati demikian, mantan kekasih Julian Jacob ini mengaku bahagia dan bersyukur karena telah berhasil keluar dari hubungan toksik. Apalagi kekasih barunya, Antonio Marcelin Hardianto merupakan sosok pria yang baik dan lembut kepadanya. Hubungan yang telah berjalan hingga 1,5 tahun ini pun semakin lengket dan semakin bucin. Brescia Jody bahkan semakin mantap untuk memilih Antonio menjadi pasangan hidupnya. Penyanyi 27 tahun itu mengaku punya harapan suatu hari nanti bisa menikah dengan Antonio. Pastilah mau menikah, karena aku udah kayak menemukan aminnya, the one-nya buat aku, pungkasnya. Ya. Hari ini ada launching lagu. Iya, hari ini aku happy banget launching single ke berapa ya? 20 Kesekian lah ya. Tapi balik lagi ke lagu galau nih. Jadi ini berbeda dari single-single aku yang tahun ini rilis. Mereka semua singlenya itu yang happy. Nah sekarang singlenya yang galau lagi gitu. Tapi ada hambatan nggak sih di proses pembuatannya Jody? Hambatannya sih mungkin lagunya susah. Lagunya sulit dinyanyiin, tapi kalau udah, karena pas rekaman itu memang ini cerita lucu. Jadi pas rekaman itu aku salah deh, itu rekaman sama Fabio deh, salah. Kalau ini nggak ada hambatan. aman ya. Sorry. Oke, nggak ada. Aman semua. Lagunya menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang udah disakitin tapi dikasih kesempatan lagi, kedua kalinya tapi disakitin lagi. Hal yang lumrah terjadi aja. Berarti pengalaman pribadi kan? Pernah mengalami itu, tapi kalau di lagu ini enggak sih. Jadi dari ceritanya orang, ceritanya teman gitu, terus dijadiin lagu. Kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Tapi kamu sendiri ikutan untuk
syairnya juga nggak sih? Enggak sih, jadi semua Terima itu jadi. terima jadi. Dan itu baru 2 lagu terakhir ini yang aku terima jadi. Biasanya aku selalu bikin sendiri, kalau enggak pasti kayak workshop bareng gitu. Kalau orang bilang kan katanya kalau kita nyanyi lagu sedih berarti nanti doanya doa sedih. Itu yang paling aku takutin sebenarnya, karena aku selama ini kan lagunya galau terus semua gitu kan, tapi tuh beneran terjadi seruntutan gitu loh. Jadi kayak beneran jadi seruntutan gitu, makanya aku istirahatkan dulu galaunya, aku ganti lagu yang bener-bener romantis yang selamanya bersama, baru aku lagu galau lagi. Sebenarnya takut sih, makanya aku tuh mikir kalau misalnya mau rilis lagu galau lagi tuh lebih ke mikir kalau misalnya aku nyanyiin terus kayak bisa terjadi. Emang rasanya mitos, cuman karena aku adalah yang ngerasain, nah pasti ada rasa ketakutan. Tapi jadi kamu ngerasa lagu yang kamu bikin itu kamu lebih cocok nyanyi lagu galau, sedih, romantis atau yang happy-happy sih? Kalau aku galau sih, makanya kan dulu aku dijulukin sampai sekarang mungkin ya Queen of Galau lah Indonesia. Jadi kalau ratunya itu princess, bawahnya Queen apa sih? Princessnya tuh aku yang galau-galau. Nah, ini seniornya nih Ratu Galau tuh ibaratnya Teh Ocha gitu. Dulu tuh sering digituin. Tapi Ya, kenapa Ocha. memilih untuk ke galau lagi? Karena memang pasar di Indonesia lagu galau. Dan banyak yang relate aja sih dengan lagu-lagu galau. Lihat ini kan lagunya kan kamu terima jadi ya. Mungkin dari kamu sendiri ada kurasi sendiri nggak sih? Misalnya nggak semua langsung kamu terima gitu, ada dari koreksi dari kamu, ada nggak sih? Pasti. Jadi karena aku biasa menciptakan lagu sendiri, jadi kalau misalnya dari label aku mengajukan beberapa lagu dari pencipta lagu, aku kadang nggak bisa langsung terima, karena ibaratnya dari 20 lagu mungkin hanya aku bisa terima 1 atau bahkan nggak sama sekali, karena aku cukup idealis dalam bermusik. Tadi kan kamu katanya kurang lebih 20 lagu nih. Kalau saat nanti kamu pernah lupa lirik gak sih dari semua single-single kamu itu? Kan yang dibawain cuma 7 kalau misalnya nyanyi. Sering lupa lirik, jadinya selalu punya tim yang bawa liriknya. Kalau enggak, aku lihat dari mulutnya timnya itu. Kadang aku tuh aku suka blank gitu loh kalau di panggung untuk lagu-lagu tertentu lah. Tapi ya lancar-lancar aja kan, penontonnya nyanyi bareng, jadi tinggal Kenapa seperti apa sih blanknya gitu? Iya. Kenapa bisa blank? Karena masalah apa ya, aku tuh sukanya orangnya moody. Jadi kadang kalau moodnya lagi nggak bagus banget tuh aku rasanya nggak bisa banget itu ngafalin lirik. Soalnya gini, kadang aku kan jarang nih, misalnya aku bawa dari 22 lagu aku bawa cuma 7. Dan ada juga lagu yang emang nggak sering aku bawain, jadinya itu yang bikin aku lupa. Tapi di request sama klien untuk menyanyikan lagu itu. Tapi untungnya ya semua fine-fine aja karena mereka request dan mereka nyanyi bareng. Jadi kayak aku pasti akan paling cuman lupa pun cuman paling bagian satu baris lah maksimal. Sisanya terus bisa keinget lagi. Jadi mungkin tadi kan bercerita tentang ini. Ini kamera wartawan yang viral itu nggak ada kan? Jod, ini tadi kamu bercerita bahwa lagu ini kan perihal hubungan toksik ya, artinya ada sisi KDRT-nya segala Iya, macam. iya. Apalagi ini pemberitaan banyak banget ya untuk hubungan toksik kayak gitu. Lo sendiri pernah melihatnya seperti apa sih hubungan toksik itu sendiri? Kadang kan hubungan toksik itu malah bisa menjebak kita untuk lebih lama di dalam situ ya, karena banyak apa ya, mungkin pasangan kita toksik gitu ya, jadi bikin kita toksik juga, sehingga kita ngerasa kita toksik, lalu kita untuk keluar dari hubungan itu susah karena kita sama-sama toksik nih. Itu yang bikin susah. Padahal kalau kita berhasil keluar dari hubungan toksik, di luar itu sudah ada yang menunggu kita, udah ada yang mau memberikan cintanya kepada kita dengan tulus, dan kita tuh bakalan dirawat sama orang itu. Masalahnya ya, tapi keluar dari situ aja susah banget. Pernah mengalami nggak sih, Jod? Mungkin pernah mengalami seperti itu Ya, sampai Pasti. di mungkin dan kena berapa lama nih mengalami Apa ini? Hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik pernah lah. Pernah, pasti pernah. Membuka luka lama dong. Enggak sih, nggak kepikiran lagi karena sekarang udah bahagia banget. Jadi aku ngerasain banget dari pengalaman aku yang toksik itu, jadi ngerasa oh ternyata kalau misalnya aku
keluar dari hubungan toksik tuh masih ada nggak orang baik gitu, karena kalau udah di hubungan toksik mikirnya semua orang kayak pasangan kita gitu. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga, gitu-gitu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik. Berapa lama sih Jod mungkin mengalami hubungan toksik? 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada. Ya pokoknya emang kita harus ngalamin kayak gitu dulu sih baru bisa nilai orang tuh seperti apa gitu. Yang lu rasakan, yang lu alami pas hubungan toksik apa sih yang pernah lu terima mungkin, Jod? Apa ya? Mungkin sampai omongan yang gak enak atau sampai ringan Kayak pasti tangan? direndahkan gitu ya, biasa dikatain gitu kan, di ringan tangan juga pernah. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah ya, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya, itu yang salah, sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh. Tapi Jod, kalau Siapa gitu? Aku nggak tahu sih, itu Tuhan Maha Besar. Jadi setiap aku ngejalanin hubungan yang kayak gitu, karena aku orangnya toleransi banget, aku tuh nggak mungkin putus kalau nggak 0% cintaku sama dia. Jadi walaupun masih 1% pun aku pasti akan masih bertahan. Tapi kalau udah 0%, udah muak bener, aku baru cabut. Tapi karena aku selalu punya keluarga yang support dan punya teman-teman yang baik sekali, jadi pas pacaran emang rada buta sih sama itu, kayak nggak mau denger gitu ya. Tapi setelah aku udah ngalamin, oh bener juga nih cowok nggak bener nih gitu ya, kata keluarga aku dan segala macam. Nah dari situ sama Tuhan dihilangin aja rasa aku nol gitu, langsung tak dicabut. Terus aku langsung belas nggak ada rasa. Jadi aku kalau putus tuh udah belas nggak ada rasa. Belas, 1 hari kemudian, 1 jam kemudiannya udah belas. Tapi Jod, melihat sekarang kan banyak nih cewek-cewek yang bucin-bucin ya, sampai dipukulin, sampai akhirnya meregang nyawa pun direlain gitu. Jadi sendiri seperti apa sih ngelihat? Mirisnya seperti apa, Jod, pasangan-pasangan demikian? Mirisnya gimana ya? Yang mukulin sih aneh sih, kurang edukasi. Udah nggak ngerti sih, aku nggak ngerti kalau misalnya hubungan orang kayak dipukulin tetap mau, ya balik lagi. Mungkin dia ngerasa si cewek ini tuh ngerasa Akan yang berubah. mau nerima dia apa adanya tuh cuman pasangan. Jadi untuk susah tahu orang, ibaratnya dipukulin aja masih bisa bertahan gitu kan. Jadi kayak nggak bisa, pasti ngerasa dirinya juga setara, selevel sama pasangannya. Karena kalau kita pacaran kan kayak ke bawah terus kan, habit pasangan semuanya ke bawah. Kita yang tadinya nggak galak bisa jadi kasar juga loh. Iya. Itu yang harus dihindari sih. Makanya aku tuh selalu di support keluarga dan selalu diawasin keluarga. Jadi aku selalu punya prinsip yang kuat, dan sampai hari ini prinsip aku tuh pegang teguh terus. Jadi itu yang ngamanin aku dari segala Apa itu mara bahaya. prinsipnya apa? Ya prinsipnya kuat, maksudnya aku selalu tahu worth aku tuh seberapa, gimana ya bahasanya, nilai aku, value aku tuh seberapa. Jadi aku nggak mau direndahkan, aku nggak mau diinikan, aku tahu diriku tuh kayak apa gitu. Artinya mungkin ada pesan untuk wanita-wanita di luar sana dalam menjalin satu hubungan. Iya, sebenarnya kan simple. Hubungan itu kan harus bikin kita bahagia, bukan menambah beban hidup. Jadi kalau pasangan kamu sudah benar-benar menambah beban hidupmu dan membuat kamu menderita, cabut, secabut itu sih. Karena sampai kapanpun, kan kadang kan on off kan, kadang tuh si cewek tuh gampang luluh nih. Ini bahaya nih. Gampang luluh dengan mulut manis laki-laki. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba, disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Itu yang bikin kita bingung, karena kita kan dari hati sini kan ngerasain. Tapi sekarang coba deh campur sama logika gitu kan. Kita harus tahu, oh berarti ini bukan buat gue ya, karena dia itu nggak bikin gue bahagia gitu kan. Terus curhat sama temen-temennya aja tetap nggak mempan kan, pasti tetap aja balikan lagi, udah dipukulin balikan lagi. Aku sering banget denger curhatan itu. Nah kalau aku sih simple, kalau kamu di hubungan itu cari orang lain aja. Aku langsung gitu sih orangnya, kalau aku udah ngeliat dia kayak enggak, aku pasti udah, ya udah terserah. Aku nunggu diputusin Kak biasanya. Aku nunggu diputusin. Kenapa tuh? Aku jarang mutusin. Kenapa? Supaya Supaya dia salah kayak gitu. ya udah deh gitu. Aku nunggu
diputusin tuh maksudnya aku udah pernah ngomong putus tapi dia nggak mau, terus ya udahlah tunggu dia putusin aja yang benar-benar udah. Dan aku suka kabur jadi kayak bisa gitu menyendiri atau sama keluarga. Yang pasti sayangin keluarga aja sih, jadi bisa berlindung di situ. Oh juga nggak penting-penting banget lah laki-laki yang jahanam ya, apa sih namanya? Toxic. Toxic. Jadi kan kalian udah melejit nih, apa ada keinginan untuk menikah, mungkin seperti apa? Amin, pastilah. Karena aku udah kayak menemukan aminnya the one ya buat aku. Jadi aku udah nggak mikir kemana-mana lagi selain dia udah aku kasih tempat menjadi pasanganku. Jadi aku lebih ke mikir masih ngelanjutin karir dan bisnis aku. Jadi kalau misalnya untuk pasangan kayaknya aku udah nggak mikirin yang lain lagi. Apalagi sih yang dicari dari seorang Brescia Jody. Tapi dicari apanya yang mau dicapai banyak. Aku pengen banyak hal deh, menyejahterakan semua orang kalau bisa. Pengen punya yayasan apapun itu buat membantu orang, pengen berguna buat orang. Masih banyak sih yang belum dicapai. Aku loh masih apa ya udah. Oke ya, makasih teman-teman, jangan lupa dengerin. Oke, jadi Penyanyi Brescia Jody membeberkan pengalamannya saat terjebak dalam hubungan toksik. Pelantun Cinta Kau di Mana ini mengaku sudah berkali-kali menjalani hubungan toksik dalam waktu yang lama. Pasti, terjebak dalam hubungan toksik pernahlah. Pernah, pasti pernah, kata Brescia Jody ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada, ujarnya. Selama menjalani hubungan toksik, Brescia Jody mengaku punya pemikiran tersendiri terhadap laki-laki. Ia merasa tidak ada jalan keluar karena menurutnya, semua laki-laki juga akan bersikap dan berperilaku demikian. Kalau udah di hubungan toksik, mikirnya semua orang kayak pasangan kita, lanjutnya. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga gitu itu. Itu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik, jelas Jody. Selama menjalani hubungan toksik, Jody mengaku mendapatkan banyak perlakuan yang tidak mengenakan hati. Beberapa di antaranya adalah direndahkan, dikatai, hingga dipukul mantan kekasihnya. Parahnya lagi, dulunya Jody berpikir bahwa ia mendapatkan perlakuan seperti itu karena kesalahannya sendiri. Pasti direndahkan biasa, dikatain gitu kan, diringan tangan, memukul juga pernah, bebernya. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya? Itu yang salah sebenarnya, kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh, lanjut Jody. Kendati demikian, mantan kekasih Julian Jacob ini mengaku bahagia dan bersyukur karena telah berhasil keluar dari hubungan toksik. Apalagi kekasih barunya, Antonio Marcelin Hardianto merupakan sosok pria yang baik dan lembut kepadanya. Hubungan yang telah berjalan hingga 1,5 tahun ini pun semakin lengket dan semakin bucin. Brescia Jody bahkan semakin mantap untuk memilih Antonio menjadi pasangan hidupnya. Penyanyi 27 tahun itu mengaku punya harapan suatu hari nanti bisa menikah dengan Antonio. Pastilah mau menikah, karena aku udah kayak menemukan aminnya, the one-nya buat aku, pungkasnya. Ya. Hari ini ada launching lagu. Iya, hari ini aku happy banget launching single ke berapa ya? 20 Kesekian lah ya. Tapi balik lagi ke lagu galau nih. Jadi ini berbeda dari single-single aku yang tahun ini rilis. Mereka semua singlenya itu yang happy. Nah sekarang singlenya yang galau lagi gitu. Tapi ada hambatan nggak sih di proses pembuatannya, Jody? Hambatannya sih mungkin lagunya susah. Lagunya sulit dinyanyiin, tapi kalau udah, karena pas rekaman itu memang ini cerita lucu. Jadi pas rekaman itu aku salah deh, itu rekaman sama Fabio deh, salah. Kalau ini nggak ada hambatan. aman ya.
Sorry. Oke, nggak ada. Aman semua. Lagunya menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang udah disakitin tapi dikasih kesempatan lagi, kedua kalinya tapi disakitin lagi. Hal yang lumrah terjadi itu. Berarti pengalaman pribadi kan? Pernah mengalami itu, tapi kalau di lagu ini enggak sih. Jadi dari ceritanya orang, ceritanya teman gitu, terus dijadiin lagu. Kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Tapi kamu sendiri ikutan untuk syairnya juga nggak sih? Enggak sih, jadi semua Terima itu jadi? Terima jadi. Dan itu baru 2 lagu terakhir ini yang aku terima jadi. Biasanya aku selalu bikin sendiri, kalau enggak pasti kayak workshop bareng gitu. Kalau orang bilang kan katanya kalau kita nyanyi lagu sedih berarti nanti doanya doa sedih. Itu yang paling aku takutin sebenarnya, karena aku selama ini kan lagunya galau terus semua gitu kan, tapi tuh beneran terjadi seruntutan gitu loh. Jadi kayak beneran jadi seruntutan gitu, makanya aku istirahatkan dulu galaunya, aku ganti lagu yang bener-bener romantis yang selamanya bersama, baru aku lagu galau lagi. Sebenarnya takut sih, makanya aku tuh mikir kalau misalnya mau rilis lagu galau lagi tuh lebih ke mikir kalau misalnya aku nyanyiin terus kayak bisa terjadi. Emang rasanya mitos, cuman karena aku adalah yang ngerasain, nah pasti ada rasa ketakutan. Tapi jadi kamu ngerasa lagu yang kamu bikin itu kamu lebih cocok nyanyi lagu galau, sedih, romantis atau yang happy-happy sih? Kalau aku galau sih, makanya kan dulu aku dijulukin sampai sekarang mungkin ya Queen of Galau lah Indonesia. Jadi kalau ratunya itu princess, bawahnya Queen apa sih? Princessnya tuh aku yang galau-galau. Nah, ini seniornya nih Ratu Galau tuh ibaratnya Teh Ocha gitu. Dulu tuh sering digituin. Tapi Ya, kenapa Ocha. memilih untuk ke galau lagi? Karena memang pasar di Indonesia lagu galau. Dan banyak yang relate aja sih dengan lagu-lagu galau. Jod, ini kan lagunya kan kamu terima jadi ya. Mungkin dari kamu sendiri ada kurasi sendiri nggak sih? Misalnya nggak semua langsung kamu terima gitu, ada dari koreksi dari kamu, ada nggak sih? Pasti. Jadi karena aku biasa menciptakan lagu sendiri, jadi kalau misalnya dari label aku mengajukan beberapa lagu dari pencipta lagu, aku kadang nggak bisa langsung terima, karena ibaratnya dari 20 lagu mungkin hanya aku bisa terima 1 atau bahkan nggak sama sekali, karena aku cukup idealis dalam bermusik. Tadi kan kamu katanya kurang lebih 20 lagu nih. Kalau saat nanggung kamu pernah lupa lirik gak sih dari semua single-single kamu itu? Kan yang dibawain cuma 7 kalau misalnya nyanyi. Sering lupa lirik, jadinya selalu punya tim yang bawa liriknya. Kalau enggak, aku lihat dari mulutnya timnya itu. Kadang aku tuh aku suka blank gitu loh kalau di panggung untuk lagu-lagu tertentu lah. Tapi ya lancar-lancar aja kan, penontonnya nyanyi bareng, jadi tinggal Kenapa seperti apa sih blanknya gitu? Iya. Kenapa bisa blank? Karena masalah apa ya, aku tuh sukanya orangnya moody. Jadi kadang kalau moodnya lagi nggak bagus banget tuh aku rasanya nggak bisa banget itu ngafalin lirik. Soalnya gini, kadang aku kan jarang nih, misalnya aku bawa dari 22 lagu aku bawa cuma 7. Dan ada juga lagu yang emang nggak sering aku bawain, jadinya itu yang bikin aku lupa. Tapi di request sama klien untuk menyanyikan lagu itu. Tapi untungnya ya semua fine-fine aja karena mereka request dan mereka nyanyi bareng. Jadi kayak aku pasti akan paling cuman lupa pun cuman paling bagian satu baris lah maksimal. Sisanya terus bisa keinget lagi. Jadi mungkin tadi kan bercerita tentang ini Kamera wartawan yang viral itu nggak ada kan? Jod, ini tadi kamu bercerita bahwa lagu ini kan perihal hubungan toksik ya, artinya ada sisi KDRT-nya segala Iya, macam. iya. Apalagi di pemberitaan banyak banget ya untuk hubungan toksik kayak gitu. Lo sendiri pernah melihatnya seperti apa sih hubungan toksik itu sendiri? Kadang kan hubungan toksik itu malah bisa menjebak kita untuk lebih lama di dalam situ ya, karena banyak apa ya, mungkin pasangan kita toksik gitu ya, jadi bikin kita toksik juga sehingga kita ngerasa kita toksik, lalu kita untuk keluar dari hubungan itu susah.
karena kita sama-sama toksik nih, itu yang bikin susah. Padahal kalau kita berhasil keluar dari hubungan toksik, di luar itu sudah ada yang menunggu kita, udah ada yang mau memberikan cintanya kepada kita dengan tulus, dan kita tuh bakalan dirawat sama orang itu. Masalahnya ya, tapi keluar dari situ aja susah banget. Pernah mengalami nggak sih Jod? Mungkin pernah mengalami seperti itu Ya, sampai Pasti. di mungkin dan kena berapa lama nih mengalami? Apa ini? Hubungan toksik. terjebak dalam hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik pernah lah. Pernah, pasti pernah. Membuka luka lama dong. Enggak sih, nggak kepikiran lagi karena sekarang udah bahagia banget. Jadi aku ngerasain banget dari pengalaman aku yang toksik itu, jadi ngerasa oh ternyata kalau misalnya aku keluar dari hubungan toksik tuh masih ada nih orang baik gitu. Karena kalau udah di hubungan toksik mikirnya semua orang kayak pasangan kita gitu. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga, gitu-gitu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik. Berapa lama sih Jod mungkin mengalami hubungan toksik? 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada. Ya pokoknya emang kita harus ngalamin kayak gitu dulu sih baru bisa nilai orang tuh seperti apa gitu. yang lu rasakan, yang lu alami pas hubungan toksik apa sih yang pernah lu terima mungkin Jod? Apa ya? Mungkin sampai omongan yang gak enak atau sampai ringan Kayak pasti tangan. direndahkan gitu ya, biasa dikatain gitu kan, di ringan tangan juga pernah. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah ya, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya, itu yang salah. Sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh. Tapi Jod, kalau Siapa gitu? Cara kamu Aku nggak tahu sih, itu Tuhan Maha Besar. Jadi setiap aku ngejalanin hubungan yang kayak gitu, karena aku orangnya toleransi banget, aku tuh nggak mungkin putus kalau nggak 0% cintaku sama dia. Jadi walaupun masih 1% pun aku pasti akan masih bertahan. Tapi kalau udah 0%, udah muak bener, aku baru cabut. Tapi karena aku selalu punya keluarga yang support dan punya teman-teman yang baik sekali, jadi pas pacaran emang rada buta sih sama itu, kayak nggak mau denger gitu. Tapi setelah aku udah ngalamin, oh bener juga nih cowok nggak bener nih gitu ya, kata keluarga aku dan segala macam. Nah dari situ sama Tuhan dihilangin aja rasa aku 0 gitu, langsung tak dicabut. Terus aku langsung belas nggak ada rasa. Jadi aku kalau putus tuh udah belas nggak ada rasa. Belas, 1 hari kemudian, 1 jam kemudiannya udah belas. tapi Jod melihat sekarang kan banyak nih cewek-cewek yang bucin-bucin ya sampai dipukulin, sampai akhirnya meregang nyawa pun direlain gitu. Jadi sendiri seperti apa sih ngelihat? Mirisnya seperti apa Jod pasangan-pasangan demikian? Mirisnya gimana ya? Yang mukulin sih aneh sih, kurang edukasi. Udah nggak ngerti sih, Kak. Aku nggak ngerti kalau misalnya hubungan orang kayak dipukulin tetap mau, ya balik lagi. Mungkin dia ngerasa si cewek ini tuh ngerasa Akan yang berubah. mau nerima dia apa adanya tuh cuman pasangan. Jadi untuk susah tahu orang, ibaratnya dipukulin aja masih bisa bertahan gitu kan. Jadi kayak nggak bisa, pasti ngerasa dirinya juga setara, selevel sama pasangannya. Karena kalau kita pacaran kan kayak ke bawah terus kan, habit pasangan semuanya ke bawah. Kita yang tadinya nggak galak bisa jadi kasar juga loh. Iya. Itu yang harus dihindari sih. Makanya aku tuh selalu di support keluarga dan selalu diawasin keluarga. Jadi aku selalu punya prinsip yang kuat, dan sampai hari ini prinsip aku tuh pegang teguh terus. Jadi itu yang ngamanin aku dari segala Apa itu mara bahaya. prinsipnya apa? Ya prinsipnya kuat, maksudnya aku selalu tahu worth aku tuh seberapa, gimana ya bahasanya, nilai aku, value aku tuh seberapa. Jadi aku nggak mau direndahkan, aku nggak mau diinikan. Aku tahu diriku tuh kayak apa gitu. Artinya mungkin ada pesan untuk wanita-wanita di luar sana dalam menjalin satu hubungan. Iya, sebenarnya kan simple. Hubungan itu kan harus bikin kita bahagia, bukan menambah beban hidup. Jadi kalau pasangan kamu sudah benar-benar menambah beban hidupmu dan membuat kamu menderita, cabut, secabut itu sih. Karena sampai kapanpun, kan kadang kan on off kan, kadang tuh si cewek tuh gampang luluh nih. Ini bahaya nih. Gampang luluh dengan mulut manis laki-laki. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba, disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Itu yang bikin kita bingung. Karena kita kan dari hati sini kan ngerasain. Tapi sekarang coba dicampur sama logika gitu kan. Kita harus tahu
oh berarti ini bukan buat gue ya, karena dia itu nggak bikin gue bahagia gitu kan. Terus curhat sama temen-temennya aja tetap nggak mempan kan, pasti tetap aja balikan lagi, udah dipukulin balikan lagi. Aku sering banget denger curhatan itu. Nah kalau aku sih simple, kalau kamu di hubungan itu cari orang lain aja. Aku langsung gitu sih orangnya, kalau aku udah ngeliat dia kayak enggak, aku pasti udah ya udah terserah. Aku nunggu diputusin Kak biasanya. Aku nunggu diputusin. Kenapa tuh? Aku jarang mutusin. Kenapa? Supaya Supaya dia salah kayak gitu. ya udah deh gitu. Aku nunggu diputusin tuh maksudnya aku udah pernah ngomong putus tapi dia nggak mau, terus ya udahlah tunggu dia putusin aja yang benar-benar udah. Dan aku suka kabur jadi kayak bisa gitu menyendiri atau sama keluarga. Yang pasti sayangin keluarga aja sih, jadi bisa berlindung di situ. Oh juga nggak penting-penting banget lah laki-laki yang jahanam ya, apa sih namanya? Toxic. Toxic. Jadi kan kalian udah melejit nih, apa ada ini nikah mungkin Amin, pastilah. Karena aku udah kayak menemukan aminnya the one ya buat aku. Jadi aku udah nggak mikir kemana-mana lagi selain dia udah aku kasih tempat menjadi pasanganku. Jadi aku lebih ke mikir masih ngelanjutin karir dan bisnis aku. Jadi kalau misalnya untuk pasangan kayaknya aku udah nggak mikirin yang lain lagi. apalagi sih yang dicari dari seorang Brisya Jody? Yang dicari apanya? Yang mau dicapai banyak. Aku pengen banyak hal deh, mensejahterakan semua orang kalau bisa. Pengen punya yayasan apapun itu buat ngebantu orang, pengen berguna buat orang. Masih banyak sih yang belum dicapai. Aku loh masih apa? Ya udah, oke ya. Makasih teman-teman. Jangan lupa dengerin. Oke. Jadi. Penyanyi Brisya Jody membeberkan pengalamannya saat terjebak dalam hubungan toksik. Pelantun Cinta Kau di Mana ini mengaku sudah berkali-kali menjalani hubungan toksik dalam waktu yang lama. Pasti, terjebak dalam hubungan toksik pernahlah. Pernah, pasti pernah, kata Brisya Jody ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada, ujarnya. Selama menjalani hubungan toksik, Brisya Jody mengaku punya pemikiran tersendiri terhadap laki-laki. Ia merasa tidak ada jalan keluar karena menurutnya, semua laki-laki juga akan bersikap dan berperilaku demikian. Kalau udah di hubungan toksik, mikirnya semua orang kayak pasangan kita, lanjutnya. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga gitu itu. Itu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik, jelas Jody. Selama menjalani hubungan toksik, Jody mengaku mendapatkan banyak perlakuan yang tidak mengenakan hati. Beberapa di antaranya adalah direndahkan, dikatai, hingga dipukul mantan kekasihnya. Parahnya lagi, dulunya Jody berpikir bahwa ia mendapatkan perlakuan seperti itu karena kesalahannya sendiri. Pasti direndahkan biasa, dikatain gitu kan, diringan tangan, memukul juga pernah, bebernya. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya? Itu yang salah sebenarnya, kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh, lanjut Jody. Kendati demikian, mantan kekasih Julian Jacob ini mengaku bahagia dan bersyukur karena telah berhasil keluar dari hubungan toksik. Apalagi kekasih barunya, Antonio Marcelin Hardianto merupakan sosok pria yang baik dan lembut kepadanya. Hubungan yang telah berjalan hingga 1,5 tahun ini pun semakin lengket dan semakin bucin. Brisya Jody bahkan semakin mantap untuk memilih Antonio menjadi pasangan hidupnya. Penyanyi 27 tahun itu mengaku punya harapan suatu hari nanti bisa menikah dengan Antonio. Pastilah mau menikah, karena aku udah kayak menemukan aminnya. Dewannya buat aku, pungkasnya. Ya. Kita launching lagu Iya, hari ini aku happy banget launching single ke berapa ya? 20 Kesekian lah ya.
Tapi balik lagi ke lagu galau nih. Jadi ini berbeda dari single-single aku yang tahun ini rilis. Mereka semua singlenya itu yang happy. Nah sekarang singlenya yang galau lagi gitu. Tapi ada hambatan nggak sih di proses pembuatannya, Jody? Hambatannya sih mungkin lagunya susah. Lagunya sulit dinyanyiin, tapi kalau udah, karena pas rekaman itu memang ini cerita lucu. Jadi pas rekaman itu aku salah deh, aku rekaman sama Fabio nih, salah. Kalau ini nggak ada hambatan. Aman ya? Sorry. Oke, nggak ada. Aman semua. Lagunya menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang udah disakitin tapi dikasih kesempatan lagi, kedua kalinya tapi disakitin lagi. Hal yang lumrah terjadi. Berarti pengalaman pribadi kan? Pernah mengalami itu, tapi kalau di lagu ini enggak sih. Jadi dari ceritanya orang, ceritanya teman gitu, terus dijadiin lagu. Kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Tapi kamu sendiri ikutan untuk syairnya juga nggak sih? Enggak sih, jadi semua Terima itu jadi? Terima jadi. Dan itu baru 2 lagu terakhir ini yang aku terima jadi. Biasanya aku selalu bikin sendiri, kalau enggak pasti kayak workshop bareng gitu. Kalau orang bilang kan katanya kalau kita nyanyi lagu sedih berarti nanti doanya doa sedih. Itu yang paling aku takutin sebenarnya, karena aku selama ini kan lagunya galau terus semua gitu kan, tapi itu beneran terjadi seruntutan gitu loh. Jadi kayak beneran jadi seruntutan gitu, makanya aku istirahatkan dulu galaunya, aku ganti lagu yang bener-bener romantis yang selamanya bersama, baru aku lagu galau lagi. Sebenarnya takut sih, makanya aku tuh mikir kalau misalnya mau rilis lagu galau lagi tuh lebih ke mikir kalau misalnya aku nyanyiin terus kayak bisa terjadi. Emang rasanya mitos, cuman karena aku adalah yang ngerasain, nah pasti ada rasa ketakutan. Tapi jadi kamu ngerasa lagu yang kamu bikin itu kamu lebih cocok nyanyi lagu galau, sedih, romantis atau yang happy-happy sih? Kalau aku galau sih, makanya kan dulu aku dijulukin sampai sekarang mungkin ya Queen of Galau lah Indonesia. Jadi kalau ratunya itu princess, bawahnya Queen apa sih? Princessnya tuh aku yang galau-galau. Nah ini seniornya nih yang ratu galau tuh ibaratnya Teh Ocha gitu. Dulu tuh sering digituin. Tapi kenapa memilih untuk ke galau lagi? Karena memang pasar di Indonesia lagu galau. Dan banyak yang relate aja sih dengan lagu-lagu galau. Jod, ini kan lagunya kan kamu terima jadi ya. Mungkin dari kamu sendiri ada kurasi sendiri nggak sih? Misalnya nggak semua langsung kamu terima gitu, ada dari koreksi dari kamu, ada nggak sih? Pasti. Jadi karena aku biasa menciptakan lagu sendiri, jadi kalau misalnya dari label aku mengajukan beberapa lagu dari pencipta lagu, aku kadang nggak bisa langsung terima, karena ibaratnya dari 20 lagu mungkin hanya aku bisa terima 1 atau bahkan nggak sama sekali, karena aku cukup idealis dalam bermusik. Tadi kan kamu katanya kurang lebih 20 lagu nih. Belakangan kamu pernah lupa lirik gak sih dari semua single-single kamu itu? Kan yang dibawain cuma 7 kalau misalnya nyanyi. Sering lupa lirik, jadinya selalu punya tim yang bawa liriknya. Kalau enggak, aku lihat dari mulutnya timnya itu. Kadang aku tuh aku suka blank gitu loh kalau di panggung untuk lagu-lagu tertentu lah. Tapi ya lancar-lancar aja kan, penontonnya nyanyi bareng, jadi tinggal Imajinasinya seperti apa sih blanknya gitu? Iya. Kenapa bisa blank? Karena masalah apa ya, aku tuh sukanya orangnya moody. Jadi kadang kalau moodnya lagi nggak bagus banget tuh aku rasanya nggak bisa banget itu ngafalin lirik. Soalnya gini, kadang aku kan jarang nih, misalnya aku bawa dari 22 lagu aku bawa cuma 7. Dan ada juga lagu yang emang nggak sering aku bawain, jadinya itu yang bikin aku lupa. Tapi di request sama klien untuk menyanyikan lagu itu. Tapi untungnya ya semua fine-fine aja karena mereka request dan mereka nyanyi bareng. Jadi kayak aku pasti akan paling cuman lupa pun cuman paling bagian satu baris lah maksimal. Sisanya terus bisa keinget lagi.
Jadi mungkin tadi kan bercerita tentang ini kamera wartawan yang viral itu nggak ada kan di sini? Jod, ini tadi kamu bercerita bahwa lagu ini kan perihal hubungan toksik ya, artinya ada sisi KDRT-nya segala Iya, macam. iya. Apalagi di pemberitaan banyak banget ya untuk hubungan toksik kayak gitu. Lo sendiri pernah melihatnya seperti apa sih hubungan toksik itu sendiri? Kadang kan hubungan toksik itu malah bisa menjebak kita untuk lebih lama di dalam situ ya, karena banyak apa ya, mungkin pasangan kita toksik gitu ya, jadi bikin kita toksik juga, sehingga kita ngerasa kita toksik, lalu kita untuk keluar dari hubungan itu susah karena kita sama-sama toksik nih. Itu yang bikin susah. Padahal kalau kita berhasil keluar dari hubungan toksik, di luar itu sudah ada yang menunggu kita, udah ada yang mau memberikan cintanya kepada kita dengan tulus, dan kita tuh bakalan dirawat sama orang itu. Masalahnya ya, tapi keluar dari situ aja susah banget. Sempat ngalamin nggak sih, Jod? Mungkin pernah mengalami seperti itu. Ya, sampai di mungkin Dan kena berapa lama nih mengalami? Apa ini? Hubungan toksik. terjebak dalam hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik pernah lah. Pernah, pasti pernah. Membuka luka lama dong. Enggak sih, nggak kepikiran lagi karena sekarang udah bahagia banget. Jadi aku ngerasain banget dari pengalaman aku yang toksik itu, jadi ngerasa oh ternyata kalau misalnya aku keluar dari hubungan toksik tuh masih ada ya orang baik gitu. Karena kalau udah di hubungan toksik mikirnya semua orang kayak pasangan kita gitu. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga, gitu-gitu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik. Berapa lama sih Jod mungkin mengalami hubungan toksik? 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada. Ya pokoknya emang kita harus ngalamin kayak gitu dulu sih baru bisa nilai orang tuh seperti apa gitu. yang lu rasakan, yang lu alami pas hubungan toksik apa sih yang pernah lu terima mungkin, Jod? Apa ya? Mungkin sampai omongan yang gak enak atau sampai ringan Kayak pasti tangan. direndahkan gitu ya, biasa dikatain gitu kan, di ringan tangan juga pernah. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah ya, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya, itu yang salah. Sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh. Tapi Jod, kalau Aku nggak tahu sih, itu Tuhan Maha Besar. Jadi setiap aku menjalani hubungan yang kayak gitu, karena aku orangnya toleransi banget, aku tuh nggak mungkin putus kalau nggak 0% cintaku sama dia. Jadi walaupun masih 1% pun aku pasti akan masih bertahan. Tapi kalau udah 0%, udah muak bener, aku baru cabut. Tapi karena aku selalu punya keluarga yang support dan punya teman-teman yang baik sekali, jadi pas pacaran emang ada buta sih sama itu, kayak nggak mau denger gitu kan. Tapi setelah aku udah ngalamin, oh bener juga nih cowok nih, nggak bener nih gitu ya, kata keluarga aku dan segala macam. Nah dari situ sama Tuhan dihilangin aja rasa aku nol gitu, langsung tak dicabut. Terus aku langsung belas nggak ada rasa. Jadi aku kalau putus tuh udah belas nggak ada rasa. Belas, 1 hari kemudian, 1 jam kemudiannya udah belas. Tapi Jod, melihat sekarang kan banyak nih cewek-cewek yang bucin-bucin ya, sampai dipukulin, sampai akhirnya meregang nyawa pun direlain gitu. Jadi sendiri seperti apa sih ngelihat? Mirisnya seperti apa, Jod, pasangan-pasangan demikian? Mirisnya gimana ya? Yang mukulin sih aneh sih, kurang edukasi. Udah nggak ngerti sih, Kak. Aku nggak ngerti kalau misalnya hubungan orang kayak dipukulin tetap mau, ya balik lagi. Mungkin dia ngerasa, si cewek ini tuh ngerasa Akan yang berubah. mau nerima dia apa adanya tuh cuman pasangan. Jadi untuk susah tahu orang, ibaratnya dipukulin aja masih bisa bertahan gitu kan. Jadi kayak nggak bisa, pasti ngerasa dirinya juga setara, selevel sama pasangannya. Karena kalau kita pacaran kan kayak ke bawah terus kan, habit pasangan semuanya ke bawah. Kita yang tadinya nggak galak bisa jadi kasar juga loh. Iya. Itu yang harus dihindari sih. Makanya aku tuh selalu di support keluarga dan selalu diawasin keluarga. Jadi aku selalu punya prinsip yang kuat, dan sampai hari ini prinsip aku tuh pegang teguh terus. Jadi itu yang ngamanin aku dari segala Apa itu mara bahaya. prinsipnya apa? Ya prinsipnya kuat, maksudnya aku selalu tahu worth aku tuh seberapa, gimana ya bahasanya, nilai aku, value aku tuh seberapa. Jadi aku nggak mau direndahkan, aku nggak mau kan aku tahu diriku tuh kayak apa gitu. Artinya mungkin ada pesan untuk wanita-wanita di luar sana dalam menjalin satu hubungan. Iya, sebenarnya kan simple. Hubungan itu kan harus bikin kita bahagia, bukan menambah beban hidup.
Jadi kalau pasangan kamu sudah benar-benar menambah beban hidupmu dan membuat kamu menderita, cabut, secabut itu sih. Karena sampai kapanpun, kan kadang kan on off kan, kadang tuh si cewek tuh gampang luluh nih, ini bahaya nih. Gampang luluh dengan mulut manis laki-laki. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Itu yang bikin kita bingung. Karena kita kan dari hati sini kan ngerasain. Tapi sekarang coba dicampur sama logika gitu kan. Kita harus tahu, oh berarti ini bukan buat gue ya, karena dia itu nggak bikin gue bahagia gitu kan. Terus curhat sama temen-temennya aja tetap nggak mempan kan. Pasti tetap aja balikan lagi, udah dipukulin balikan lagi. Aku sering banget denger curhatan itu. Nah kalau aku sih simple, kalau kamu di hubungan itu cari orang lain aja. Aku langsung gitu sih orangnya, kalau aku udah ngeliat dia kayak enggak, aku pasti udah ya udah terserah. Aku nunggu diputusin Kak biasanya. Aku nunggu diputusin. Kenapa tuh? Aku jarang mutusin. Kenapa? Supaya dia salah gitu. Ya udah deh gitu. Aku nunggu diputusin tuh maksudnya aku udah pernah ngomong putus tapi dia nggak mau, terus ya udahlah tunggu dia putusin aja yang benar-benar udah. Dan aku suka kabur jadi kayak bisa gitu menyendiri atau sama keluarga. Yang pasti sayangnya keluarga aja sih, jadi bisa berlindung di situ. Oh juga nggak penting-penting banget lah laki-laki yang jahanam ya, apa sih namanya? Toxic. Ya. Jadi kan kalian udah melejit apa ada ingin menikah gitu. Amin, pastilah. Karena aku udah kayak menemukan aminnya the one ya buat aku. Jadi aku udah nggak mikir kemana-mana lagi selain dia udah aku kasih tempat menjadi pasanganku. Jadi aku lebih ke mikir masih ngelanjutin karir dan bisnis aku. Jadi kalau misalnya untuk pasangan kayaknya aku udah nggak mikirin yang lain lagi. Apalagi sih yang dicari dari seorang Brisia Jody. Yang dicari apanya? Yang mau dicapai banyak. Aku pengen banyak hal deh, menyejahterakan semua orang kalau bisa. Pengen punya yayasan apapun itu buat ngebantu orang, pengen berguna buat orang. Masih banyak sih yang belum dicapai. Aku loh masih apa? Ya udah, thank you ya. Makasih teman-teman. Jangan lupa dengerin. Oke. Jadi. Penyanyi Brisia Jody membeberkan pengalamannya saat terjebak dalam hubungan toksik. Pelantun Cinta Kau di Mana ini mengaku sudah berkali-kali menjalani hubungan toksik dalam waktu yang lama. Pasti, terjebak dalam hubungan toksik pernahlah. Pernah, pasti pernah, kata Brisia Jody ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada, ujarnya. Selama menjalani hubungan toksik, Brisia Jody mengaku punya pemikiran tersendiri terhadap laki-laki. Ia merasa tidak ada jalan keluar karena menurutnya, semua laki-laki juga akan bersikap dan berperilaku demikian. Kalau udah di hubungan toksik, mikirnya semua orang kayak pasangan kita, lanjutnya. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga gitu itu. Itu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik, jelas Jody. Selama menjalani hubungan toksik, Jody mengaku mendapatkan banyak perlakuan yang tidak mengenakan hati. Beberapa di antaranya adalah direndahkan, dikatai, hingga dipukul mantan kekasihnya. Parahnya lagi, dulunya Jody berpikir bahwa ia mendapatkan perlakuan seperti itu karena kesalahannya sendiri. Pasti direndahkan biasa, dikatain gitu kan, diringan tangan, memukul juga pernah, bebernya. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya? Itu yang salah sebenarnya, kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh, lanjut Jody. Kendati demikian, mantan kekasih Julian Jacob ini mengaku bahagia dan bersyukur karena telah berhasil keluar dari hubungan toksik. Apalagi kekasih barunya, Antonio Marcelin Hardianto merupakan sosok pria yang baik dan lembut kepadanya. Hubungan yang telah berjalan hingga 1,5 tahun ini pun semakin lengket dan semakin bucin. Brisia Jody bahkan semakin mantap untuk memilih Antonio menjadi pasangan hidupnya. Penyanyi 27 tahun itu mengaku punya harapan suatu hari nanti bisa menikah dengan Antonio. Pastilah mau menikah.
karena aku udah kayak menemukan aminnya, the one-nya buat aku, pungkasnya. Ada launching lagu. Iya, hari ini aku happy banget launching single ke berapa ya? 20 kesekian lah ya. Tapi balik lagi ke lagu galau nih. Jadi ini berbeda dari single-single aku yang tahun ini rilis. Mereka semua singlenya itu yang happy. Nah sekarang singlenya yang galau lagi gitu. Tapi ada hambatan nggak sih di proses pembuatannya, Jody? Hambatannya sih mungkin lagunya susah. Lagunya sulit dinyanyiin, tapi kalau udah, karena pas rekaman itu memang ini cerita lucu. Jadi pas rekaman itu aku salah deh, aku rekaman sama Fabio deh, salah. Kalau ini nggak ada hambatan. Aman ya? Sorry. Oke, nggak ada. Aman semua. Lancar. Lagunya menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang udah disakitin tapi dikasih kesempatan lagi kedua kalinya, tapi disakitin lagi. Hal yang lumrah terjadi. Berarti pengalaman pribadi kan? Pernah mengalami itu, tapi kalau di lagu ini enggak sih. Jadi dari ceritanya orang, ceritanya teman gitu, terus dijadiin lagu. Kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Tapi kamu sendiri ikutan untuk syairnya juga nggak sih? Enggak sih, jadi semua Terima itu jadi? Terima jadi. Dan itu baru 2 lagu terakhir ini yang aku terima jadi. Biasanya aku selalu bikin sendiri, kalau enggak pasti kayak workshop bareng gitu. Kalau orang bilang kan katanya kalau kita nyanyi lagu sedih berarti nanti doanya doa sedih. Itu yang paling aku takutin sebenarnya, karena aku selama ini kan lagunya galau terus semua gitu kan, tapi tuh beneran terjadi seruntutan gitu loh. Jadi kayak beneran jadi seruntutan gitu, makanya aku istirahatkan dulu galaunya, aku ganti lagu yang bener-bener romantis yang selamanya bersama, baru aku lagu galau lagi. Sebenarnya takut sih, makanya aku tuh mikir kalau misalnya mau rilis lagu galau lagi tuh lagi kemikir kalau misalnya aku nyanyiin terus kayak bisa terjadi. Emang rasanya mitos, cuman karena aku adalah yang ngerasain, nah pasti ada rasa ketakutan. Tapi jadi kamu ngerasa lagu yang kamu bikin itu kamu lebih cocok nyanyi lagu galau, sedih, romantis atau yang happy sih? Kalau aku galau sih, makanya kan dulu aku dijulukin sampai sekarang mungkin ya Queen of Galau lah Indonesia. Jadi kalau ratunya itu princess, bawahnya Queen apa sih? Princessnya tuh aku yang galau-galau. Nah ini seniornya nih yang ratu galau tuh ibaratnya Teh Ocha gitu. Dulu tuh sering digituin. Tapi kenapa memilih untuk ke galau lagi? Karena memang pasar di Indonesia lagu galau. Dan banyak yang relate aja sih dengan lagu-lagu galau. Jod, ini kan lagunya kan kamu terima jadi ya. Mungkin dari kamu sendiri ada kurasi sendiri nggak sih? Misalnya nggak semua langsung kamu terima gitu, ada dari koreksi dari kamu, ada nggak sih? Pasti. Jadi karena aku biasa menciptakan lagu sendiri, jadi kalau misalnya dari label aku mengajukan beberapa lagu dari pencipta lagu, aku kadang nggak bisa langsung terima, karena ibaratnya dari 20 lagu mungkin hanya aku bisa terima 1 atau bahkan nggak sama sekali, karena aku cukup idealis dalam bermusik. Tadi kan kamu katanya 20 lebih 20 lagu nih. Kalau kamu pernah lupa lirik gak sih dari semua single kamu itu? Kan yang dibawain cuma 7 kalau misalnya nyanyi. Sering lupa lirik, jadinya selalu punya tim yang bawa liriknya. Kalau enggak, aku lihat dari mulutnya timnya itu. Kadang aku tuh aku suka blank gitu loh kalau di panggung untuk lagu-lagu tertentu lah. Tapi ya lancar-lancar aja kan, penontonnya nyanyi bareng, jadi tinggal Artinya seperti apa sih blanknya gitu? Iya. Kenapa bisa blank? Karena masalah apa ya, aku tuh sukanya orangnya moody. Jadi kadang kalau moodnya lagi nggak bagus banget tuh aku rasanya nggak bisa banget itu ngafalin lirik. Soalnya gini, kadang
aku kan jarang nih, misalnya aku bawa dari 22 lagu aku bawa cuma 7. Dan ada juga lagu yang emang nggak sering aku bawain, jadinya itu yang bikin aku lupa. Tapi di request sama klien untuk menyanyikan lagu itu, tapi untungnya ya semua fine-fine aja karena mereka request dan mereka nyanyi bareng. Jadi kayak aku pasti akan paling cuman lupa pun cuman paling bagian satu baris lah maksimal, sisanya terus bisa keinget lagi. Jadi mungkin tadi kan bercerita tentang ini Kamera wartawan yang viral itu nggak ada kan di sini? Jod, ini tadi kamu bercerita bahwa lagu ini kan perihal hubungan toksik ya, artinya ada sisi KDRT-nya segala Iya, macam. iya. Apalagi ini pemberitaan banyak banget ya untuk hubungan toksik kayak gitu. Lo sendiri pernah melihatnya seperti apa sih hubungan toksik itu sendiri? Kadang kan hubungan toksik itu malah bisa menjebak kita untuk lebih lama di dalam situ ya, karena banyak apa ya, mungkin pasangan kita toksik gitu ya, jadi bikin kita toksik juga sehingga kita ngerasa kita toksik, lalu kita untuk keluar dari hubungan itu susah karena kita sama-sama toksik nih. Itu yang bikin susah. Padahal kalau kita berhasil keluar dari hubungan toksik, di luar itu sudah ada yang menunggu kita, udah ada yang mau memberikan cintanya kepada kita dengan tulus, dan kita tuh bakalan dirawat sama orang itu. Masalahnya ya, tapi keluar dari situ aja susah banget. Pernah mengalami nggak sih, Jod? Mungkin pernah mengalami seperti itu? Ya, sampai di mungkin Dan kena berapa lama nih mengalami? Apa ini? Hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik pernah lah. Pernah, pasti pernah. Membuka luka lama dong. Enggak sih, nggak kepikiran lagi karena sekarang udah bahagia banget. Jadi aku ngerasain banget dari pengalaman aku yang toksik itu, jadi ngerasa oh ternyata kalau misalnya aku keluar dari hubungan toksik tuh masih ada nih orang baik gitu. Karena kalau udah di hubungan toksik mikirnya semua orang kayak pasangan kita gitu. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga, gitu-gitu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik. Berapa lama sih Jod mungkin mengalami hubungan toksik? 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada. Ya pokoknya emang kita harus ngalamin kayak gitu dulu sih baru bisa nilai orang tuh seperti apa gitu. yang lu rasakan, yang lu alami pas hubungan toksik apa sih yang pernah lu terima mungkin, Jod? Apa ya? Mungkin sampai omongan yang gak enak atau sampai ringan Kayak pasti tangan. direndahkan gitu ya, biasa dikatain gitu kan, di ringan tangan juga pernah. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah ya, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya, itu yang salah sebenarnya, kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh. Tapi Jod, kalau Aku nggak tahu sih, itu Tuhan maha besar. Jadi setiap aku ngejalanin hubungan yang kayak gitu, karena aku orangnya toleransi banget, aku tuh nggak mungkin putus kalau nggak 0% cintaku sama dia. Jadi walaupun masih 1% pun aku pasti akan masih bertahan. Tapi kalau udah 0%, udah muak bener, aku baru cabut. Tapi karena aku selalu punya keluarga yang support dan punya teman-teman yang baik sekali, jadi pas pacaran emang rada buta sih sama itu, kayak nggak mau denger gitu kan. Tapi setelah aku udah ngalamin, oh bener juga nih cowok nih, nggak bener nih gitu ya, kata keluarga aku dan segala macam. Nah dari situ sama Tuhan dihilangin aja rasa aku nol gitu, langsung tak dicabut. Terus aku langsung belas nggak ada rasa. Jadi aku kalau putus tuh udah belas nggak ada rasa. Belas, 1 hari kemudian, 1 jam kemudiannya udah belas. Tapi Jod, melihat sekarang kan banyak nih cewek-cewek yang bucin-bucin ya, sampai dipukulin, sampai akhirnya meregang nyawa pun direlain gitu. Jadi sendiri seperti apa sih ngelihat? Mirisnya seperti apa, Jod, pasangan-pasangan demikian? Mirisnya gimana ya? Yang mukulin sih aneh sih, kurang edukasi. Udah nggak ngerti sih, aku nggak ngerti kalau misalnya hubungan orang kayak dipukulin tetap mau, ya balik lagi. Mungkin dia ngerasa, si cewek ini tuh ngerasa Akan yang berubah. mau nerima dia apa adanya tuh cuman pasangan. Jadi untuk susah tahu orang, ibaratnya dipukulin aja masih bisa bertahan gitu kan. Jadi kayak nggak bisa, pasti ngerasa dirinya juga setara, selevel sama pasangannya. Karena kalau kita pacaran kan kayak ke bawah terus kan, habit pasangan semuanya ke bawah. Kita yang tadinya nggak galak bisa jadi kasar juga loh. Iya. Itu yang harus dihindari sih. Makanya aku tuh selalu di support keluarga dan
selalu diawasin keluarga, jadi aku selalu punya prinsip yang kuat, dan sampai hari ini prinsip aku tuh pegang teguh terus. Jadi itu yang ngamanin aku dari segala Apa itu mara prinsip? bahaya. Prinsipnya apa? Ya prinsipnya kuat, maksudnya aku selalu tahu worth aku tuh seberapa, gimana ya bahasanya, nilai aku, value aku tuh seberapa. Jadi aku nggak mau direndahkan, aku nggak mau diinikan, aku tahu diriku tuh kayak apa gitu. Artinya mungkin ada pesan untuk wanita-wanita di luar sana dalam menjalin satu hubungan. Iya, sebenarnya kan simple. Hubungan itu kan harus bikin kita bahagia, bukan menambah beban hidup. Jadi kalau pasangan kamu sudah benar-benar menambah beban hidupmu dan membuat kamu menderita, cabut, secabut itu sih. Karena sampai kapanpun, kan kadang kan on off kan, kadang tuh si cewek tuh gampang luluh nih. Ini bahaya nih. Gampang luluh dengan mulut manis laki-laki. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba, disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Itu yang bikin kita bingung. Karena kita kan dari hati sini kan ngerasain. Tapi sekarang coba dicampur sama logika gitu kan. Kita harus tahu, oh berarti ini bukan buat gue ya, karena dia itu nggak bikin gue bahagia gitu kan. Terus curhat sama temen-temennya aja tetap nggak mempan kan, pasti tetap aja balikan lagi, udah dipukulin balikan lagi. Aku sering banget denger curhatan itu. Nah kalau aku sih simple, kalau kamu di hubungan itu cari orang lain aja. Aku langsung gitu sih orangnya. Kalau aku udah ngeliat dia kayak enggak, aku pasti udah ya udah terserah. Aku nunggu diputusin Kak biasanya. Aku nunggu diputusin. Kenapa tuh? Aku jarang mutusin. Kenapa? Supaya kamu supaya Supaya dia kayak salah gitu. ya udah deh gitu. Aku nunggu diputusin tuh maksudnya aku udah pernah ngomong putus tapi dia nggak mau, terus ya udahlah tunggu dia putusin aja yang benar-benar udah. Dan aku suka kabur, jadi kayak bisa gitu menyendiri atau sama keluarga. Yang pasti sayangin keluarga aja sih, jadi bisa berlindung di situ. Oh juga nggak penting-penting banget lah laki-laki yang jahanam ya, apa sih namanya? Toxic. Jadi kan kalian udah melejit nih, apa ada ingin menikah atau seperti apa? Amin, pastilah. Karena aku udah kayak menemukan aminnya the one ya buat aku. Jadi aku udah nggak mikir kemana-mana lagi selain dia udah aku kasih tempat menjadi pasanganku. Jadi aku lebih ke mikir masih ngelanjutin karir dan bisnis aku. Jadi kalau misalnya untuk pasangan kayaknya aku udah nggak mikirin yang lain lagi. Apalagi sih yang dicari dari seorang Brisia Jody. Yang dicari apanya? Yang mau dicapai banyak. Aku pengen banyak hal deh, menyejahterakan semua orang kalau bisa. Pengen punya yayasan apapun itu buat membantu orang, pengen berguna buat orang. Masih banyak sih yang belum dicapai. Aku loh masih apa? Ya udah, oke ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa dengerin. Terima kasih. Jadi. Penyanyi Brisia Jody membeberkan pengalamannya saat terjebak dalam hubungan toksik. Pelantun Cinta Kau di Mana ini mengaku sudah berkali-kali menjalani hubungan toksik dalam waktu yang lama. Pasti, terjebak dalam hubungan toksik pernahlah. Pernah, pasti pernah, kata Brisia Jody ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada, ujarnya. Selama menjalani hubungan toksik, Brisia Jody mengaku punya pemikiran tersendiri terhadap laki-laki. Ia merasa tidak ada jalan keluar karena menurutnya, semua laki-laki juga akan bersikap dan berperilaku demikian. Kalau udah di hubungan toksik, mikirnya semua orang kayak pasangan kita, lanjutnya. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga gitu itu. Itu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik, jelas Jody. Selama menjalani hubungan toksik, Jody mengaku mendapatkan banyak perlakuan yang tidak mengenakan hati. Beberapa di antaranya adalah direndahkan, dikatai, hingga dipukul mantan kekasihnya. Parahnya lagi, dulunya Jody berpikir bahwa ia mendapatkan perlakuan seperti itu karena kesalahannya sendiri. Pasti direndahkan biasa, dikatain gitu kan, diringan tangan, memukul juga pernah, bebernya. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya? Itu yang salah sebenarnya, kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh, lanjut Jody. Kendati demikian,
Mantan kekasih Julian Jacob ini mengaku bahagia dan bersyukur karena telah berhasil keluar dari hubungan toksik. Apalagi kekasih barunya, Antonio Marcelin Hardianto merupakan sosok pria yang baik dan lembut kepadanya. Hubungan yang telah berjalan hingga 1,5 tahun ini pun semakin lengket dan semakin bucin. Brisia Jody bahkan semakin mantap untuk memilih Antonio menjadi pasangan hidupnya. Penyanyi 27 tahun itu mengaku punya harapan suatu hari nanti bisa menikah dengan Antonio. Pastilah mau menikah, karena aku udah kayak menemukan aminnya, the one-nya buat aku, pungkasnya. Iya, hari ini aku happy banget launching single ke berapa ya? 20 kesekian lah ya. Tapi balik lagi ke lagu galau nih. Jadi ini berbeda dari single-single aku yang tahun ini rilis. Mereka semua singlenya itu yang happy. Nah sekarang singlenya yang galau lagi gitu. Tapi ada hambatan nggak sih di proses pembuatannya, Jody? Hambatannya sih mungkin lagunya susah. Lagunya sulit dinyanyiin, tapi kalau udah, karena pas rekaman itu memang ini cerita lucu. Jadi pas rekaman itu aku salah deh, aku rekaman sama Fabio deh, salah. Kalau ini nggak ada hambatan. Aman ya? Sorry. Oke, nggak ada. Aman semua. Lagunya menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang udah disakitin tapi dikasih kesempatan lagi, kedua kalinya tapi disakitin lagi. Hal yang lumrah terjadi. Berarti pengalaman pribadi kan? Pernah mengalami itu, tapi kalau di lagu ini enggak sih. Jadi dari ceritanya orang, ceritanya teman gitu, terus dijadiin lagu. Kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Tapi kamu sendiri ikutan untuk syairnya juga nggak sih? Enggak sih, jadi semua Terima itu jadi? Terima jadi. Dan itu baru 2 lagu terakhir ini yang aku terima jadi. Biasanya aku selalu bikin sendiri, kalau enggak pasti kayak workshop bareng gitu. Kalau orang bilang kan katanya kalau kita nyanyi lagu sedih berarti nanti doanya doa sedih. Itu yang paling aku takutin sebenarnya, karena aku selama ini kan lagunya galau terus semua gitu kan, tapi tuh beneran terjadi seruntutan gitu loh. Jadi kayak beneran jadi seruntutan gitu, makanya aku istirahatkan dulu galaunya, aku ganti lagu yang bener-bener romantis yang selamanya bersama, baru aku lagu galau lagi. Sebenarnya takut sih, makanya aku tuh mikir kalau misalnya mau rilis lagu galau lagi tuh lebih ke mikir kalau misalnya aku nyanyiin terus kayak bisa terjadi. Emang rasanya mitos, cuman karena aku adalah yang ngerasain, nah pasti ada rasa ketakutan. Tapi jadi kamu ngerasa lagu yang kamu bikin itu kamu lebih cocok nyanyi lagu galau, sedih, romantis atau yang happy-happy sih? Kalau aku galau sih, makanya kan dulu aku dijulukin sampai sekarang mungkin ya Queen of Galau lah Indonesia. Jadi kalau ratunya itu princess, bawahnya Queen apa sih? Princessnya tuh aku yang galau-galau. Nah ini seniornya nih yang ratu galau tuh ibaratnya Teh Ocha gitu. Dulu tuh sering digituin. Tapi kenapa memilih untuk ke galau lagi? Karena memang pasar di Indonesia lagu galau. Dan banyak yang relate aja sih dengan lagu-lagu galau. Jod, ini kan lagunya kan kamu terima jadi ya. Mungkin dari kamu sendiri ada kurasi sendiri nggak sih? Misalnya nggak semua langsung kamu terima gitu, ada dari koreksi dari kamu, ada nggak sih? Pasti. Jadi karena aku biasa menciptakan lagu sendiri, jadi kalau misalnya dari label aku mengajukan beberapa lagu dari pencipta lagu, aku kadang nggak bisa langsung terima, karena ibaratnya dari 20 lagu mungkin hanya aku bisa terima 1 atau bahkan nggak sama sekali, karena aku cukup idealis dalam bermusik. Tadi kan kamu katanya 20 lagu nih. Mulai kamu pernah lupa lirik nggak sih dari semua single-single kamu itu? Kan yang dibawain cuma 7 kalau misalnya nyanyi. Sering lupa lirik, jadinya selalu punya tim yang bawa liriknya. Kalau enggak, aku lihat dari mulutnya timnya itu.
kadang aku tuh pas aku suka blank gitu loh kalau di panggung untuk lagu-lagu tertentu lah. Tapi ya lancar-lancar aja kan penontonnya nyanyi bareng, jadi tinggal Artinya seperti apa sih blanknya gitu? Iya, kenapa bisa blank? karena masalah apa ya, aku tuh sukanya orangnya moody, jadi kadang kalau moodnya lagi nggak bagus banget tuh aku rasanya nggak bisa banget itu ngafalin lirik. Soalnya gini, kadang aku kan jarang nih, misalnya aku bawa dari 22 lagu aku bawa cuma 7, dan ada juga lagu yang emang nggak sering aku bawain, jadinya itu yang bikin aku lupa. Tapi di request sama klien untuk menyanyikan lagu itu, tapi untungnya ya semua fine-fine aja karena mereka request dan mereka nyanyi bareng, jadi kayak aku pasti akan paling cuman lupa pun cuman paling bagian satu baris lah maksimal, sisanya terus bisa keinget lagi. Jadi mungkin tadi kan bercerita tentang ini Kamera wartawan yang viral itu nggak ada kan di sini? Jod, ini tadi kamu bercerita bahwa lagu ini kan perihal hubungan toksik ya, artinya ada sisi KDRT-nya segala Iya, macam. iya. Apalagi ini pemberitaan banyak banget ya untuk hubungan toksik kayak gitu. Lu sendiri pernah melihatnya seperti apa sih hubungan toksik itu sendiri? Kadang kan hubungan toksik itu malah bisa menjebak kita untuk lebih lama di dalam situ ya, karena banyak apa ya, mungkin pasangan kita toksik gitu ya, jadi bikin kita toksik juga, sehingga kita ngerasa kita toksik, lalu kita untuk keluar dari hubungan itu susah karena kita sama-sama toksik nih, itu yang bikin susah. Padahal kalau kita berhasil keluar dari hubungan toksik, di luar itu sudah ada yang menunggu kita, udah ada yang mau memberikan cintanya kepada kita dengan tulus, dan kita tuh bakalan dirawat sama orang itu. Masalahnya ya, tapi keluar dari situ aja susah banget. Pernah ngalamin nggak sih, Jod? Mungkin pernah mengalami seperti itu. Ya, sampai Pasti. di mungkin Dan kena berapa lama nih mengalami? Apa ini? Hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik pernah lah. Pernah, pasti pernah. Membuka luka lama dong. Enggak sih, nggak kepikiran lagi karena sekarang udah bahagia banget. Jadi aku ngerasain banget dari pengalaman aku yang toksik itu, jadi ngerasa oh ternyata kalau misalnya aku keluar dari hubungan toksik tuh masih ada nih orang baik gitu. Karena kalau udah di hubungan toksik mikirnya semua orang kayak pasangan kita gitu. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga, gitu-gitu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik. Berapa lama sih Jod mungkin mengalami hubungan toksik? 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada. Ya pokoknya emang kita harus ngalamin kayak gitu dulu sih baru bisa nilai orang tuh seperti apa gitu. yang lu rasakan, yang lu alami pas hubungan toksik apa sih yang pernah lu terima mungkin, Jod? Apa ya? Mungkin sampai omongan yang gak enak atau sampai ringan Kayak pasti tangan. direndahkan gitu ya, biasa dikatain gitu kan, di ringan tangan juga pernah. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah ya, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya, itu yang salah, sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh. Tapi Jod, kalau Aku nggak tahu sih, itu Tuhan Maha Besar. Jadi setiap aku ngejalanin hubungan yang kayak gitu, karena aku orangnya toleransi banget, aku tuh nggak mungkin putus kalau nggak 0% cintaku sama dia. Jadi walaupun masih 1% pun aku pasti akan masih bertahan. Tapi kalau udah 0%, udah muak bener, aku baru cabut. Tapi karena aku selalu punya keluarga yang support dan punya teman-teman yang baik sekali, jadi pas pacaran emang rada buta sih sama itu, kayak nggak mau denger gitu kan. Tapi setelah aku udah ngalamin, oh bener juga nih cowok nih, nggak bener nih gitu ya, kata keluargaku dan segala macam. Nah dari situ sama Tuhan dihilangin aja rasa aku nol gitu, langsung tek dicabut. Terus aku langsung belas nggak ada rasa. Jadi aku kalau putus tuh udah belas nggak ada rasa. Belas, 1 hari kemudian, 1 jam kemudiannya udah belas. Tapi Jod, melihat sekarang kan banyak nih cewek-cewek yang bucin-bucin ya, sampai dipukulin, sampai akhirnya meregang nyawa pun direlain gitu. Jadi sendiri seperti apa sih ngelihat? Mirisnya seperti apa, Jod, pasangan-pasangan demikian? Mirisnya gimana ya? Yang mukulin sih aneh sih, kurang edukasi. Udah nggak ngerti sih, aku nggak ngerti kalau misalnya hubungan orang kayak dipukulin tetap mau, ya balik lagi. Mungkin dia ngerasa, si cewek ini tuh ngerasa Akan yang berubah. mau nerima dia apa adanya tuh cuman pasangan. Jadi untuk susah tahu orang, ibaratnya
dipukulin aja masih bisa bertahan gitu kan. Jadi kayak nggak bisa, pasti ngerasa dirinya juga setara, selevel sama pasangannya. Karena kalau kita pacaran kan kayak ke bawah terus kan, habit pasangan semuanya ke bawah. Kita yang tadinya nggak galak bisa jadi kasar juga loh. Iya. Itu yang harus dihindari sih. Makanya aku tuh selalu di support keluarga dan selalu diawasin keluarga. Jadi aku selalu punya prinsip yang kuat, dan sampai hari ini prinsip aku tuh pegang teguh terus. Jadi itu yang ngamanin aku dari segala Apa itu mara prinsip? bahaya. Prinsipnya apa? Ya prinsipnya kuat, maksudnya aku selalu tahu worth aku tuh seberapa, gimana ya bahasanya, nilai aku, value aku tuh seberapa. Jadi aku nggak mau direndahkan, aku nggak mau diinikan. Aku tahu diriku tuh kayak apa gitu. Artinya mungkin ada pesan untuk wanita-wanita di luar sana dalam menjalin satu hubungan. Iya, sebenarnya kan simple. Hubungan itu kan harus bikin kita bahagia, bukan menambah beban hidup. Jadi kalau pasangan kamu sudah benar-benar menambah beban hidupmu dan membuat kamu menderita, cabut, secabut itu sih. Karena sampai kapanpun, kan kadang kan on off kan, kadang tuh cewek tuh gampang luluh nih. Ini bahaya nih. Gampang luluh dengan mulut manis laki-laki. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Itu yang bikin kita bingung. Karena kita kan dari hati sini kan ngerasain. Tapi sekarang coba dicampur sama logika gitu kan. Kita harus tahu, oh berarti ini bukan buat gue ya, karena dia itu nggak bikin gue bahagia gitu kan. Terus curhat sama temen-temennya aja tetap nggak mempan kan, pasti tetap aja balikan lagi, udah dipukulin balikan lagi. Aku sering banget denger curhatan itu. Nah kalau aku sih simple, kalau kamu di hubungan itu cari orang lain aja. Aku langsung gitu sih orangnya. Kalau aku udah ngeliat dia kayak enggak, aku pasti udah ya udah terserah. Aku nunggu diputusin Kak biasanya. Aku nunggu diputusin. Kenapa tuh? Aku jarang mutusin. Kenapa? Supaya Supaya dia kayak salah gitu. ya udah deh gitu. Aku nunggu diputusin tuh maksudnya aku udah pernah ngomong putus tapi dia nggak mau, terus ya udahlah tunggu dia putusin aja yang benar-benar udah. Dan aku suka kabur, jadi kayak bisa Menghindar. gitu menyendiri atau sama keluarga. Yang pasti sayangnya keluarga aja sih, jadi bisa berlindung di situ. Oh juga nggak penting-penting banget lah laki-laki yang jahanam ya, apa sih namanya? Toxic. Toxic. Jadi kan kalian udah melejit nih, apa ada keinginan untuk nikah, mungkin sudah matang seperti apa? Amin, pastilah. Karena aku udah kayak menemukan aminnya the one ya buat aku. Jadi aku udah nggak mikir kemana-mana lagi selain dia udah aku kasih tempat menjadi pasanganku. Jadi aku lebih ke mikir masih ngelanjutin karir dan bisnis aku. Jadi kalau misalnya untuk pasangan kayaknya aku udah nggak mikirin yang lain lagi. Apalagi sih yang dicari dari seorang Priscilla Jody. Yang dicari apanya? Yang mau dicapai banyak. Aku pengen banyak hal deh, menyejahterakan semua orang kalau bisa. Pengen punya yayasan apapun itu buat ngebantu orang, pengen berguna buat orang. Masih banyak sih yang belum dicapai. Aku loh masih apa? Ya udah, oke ya. Makasih teman-teman. Jangan lupa dengerin. Terima kasih. Kak Jody. Penyanyi Priscilla Jody membeberkan pengalamannya saat terjebak dalam hubungan toksik. Pelantun Cinta Kau di Mana ini mengaku sudah berkali-kali menjalani hubungan toksik dalam waktu yang lama. Pasti, terjebak dalam hubungan toksik pernahlah. Pernah, pasti pernah, kata Priscilla Jody ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada, ujarnya. Selama menjalani hubungan toksik, Priscilla Jody mengaku punya pemikiran tersendiri terhadap laki-laki. Ia merasa tidak ada jalan keluar karena menurutnya, semua laki-laki juga akan bersikap dan berperilaku demikian. Kalau udah di hubungan toksik, mikirnya semua orang kayak pasangan kita, lanjutnya. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga gitu itu. Itu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik, jelas Jody. Selama menjalani hubungan toksik, Jody mengaku mendapatkan banyak perlakuan yang tidak mengenakan hati. Beberapa di antaranya adalah direndahkan, dikatai, hingga dipukul mantan kekasihnya. Parahnya lagi, dulunya Jody berpikir bahwa ia mendapatkan perlakuan seperti itu karena kesalahannya sendiri.
Pasti direndahkan biasa, dikatain gitu kan, diringan tangan, memukul juga pernah, bebernya. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya? Itu yang salah sebenarnya, kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh, lanjut Jody. Kendati demikian, mantan kekasih Julian Jacob ini mengaku bahagia dan bersyukur karena telah berhasil keluar dari hubungan toksik. Apalagi kekasih barunya, Antonio Marcelin Hardianto merupakan sosok pria yang baik dan lembut kepadanya. Hubungan yang telah berjalan hingga 1,5 tahun ini pun semakin lengket dan semakin bucin. Brisia Jody bahkan semakin mantap untuk memilih Antonio menjadi pasangan hidupnya. Penyanyi 27 tahun itu mengaku punya harapan suatu hari nanti bisa menikah dengan Antonio. Pastilah mau menikah, karena aku udah kayak menemukan aminnya, the one-nya buat aku, pungkasnya. launching lagu. Iya, hari ini aku happy banget launching single ke berapa ya? 20 kesekian lah ya. Tapi balik lagi ke lagu galau nih. Jadi ini berbeda dari single-single aku yang tahun ini rilis. Mereka semua singlenya itu yang happy. Nah sekarang singlenya yang galau lagi gitu. Tapi ada hambatan nggak sih di proses pembuatannya, Jody? Hambatannya sih mungkin lagunya susah. Lagunya sulit dinyanyiin, tapi kalau udah karena pas rekaman itu memang ini cerita lucu. Jadi pas rekaman itu aku salah deh, aku rekaman sama Fabio nih, salah. Kalau ini nggak ada hambatan. Aman ya? Sorry. Oke, nggak ada. Aman semua. Lagunya menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang udah disakitin tapi dikasih kesempatan lagi, kedua kalinya tapi disakitin lagi. Hal yang lumrah terjadi aja. Berarti pengalaman pribadi kan? Pernah mengalami itu, tapi kalau di lagu ini enggak sih. Jadi dari ceritanya orang, ceritanya teman gitu, terus dijadiin lagu. Kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Tapi kamu sendiri ikutan untuk syairnya juga nggak sih? Enggak sih, jadi semua Terima itu jadi? Terima jadi. Dan itu baru 2 lagu terakhir ini yang aku terima jadi. Biasanya aku selalu bikin sendiri, kalau enggak pasti kayak workshop bareng gitu. Kalau orang bilang kan katanya kalau kita nyanyi lagu sedih berarti nanti doanya doa sedih. Itu yang paling aku takutin sebenarnya, karena aku selama ini kan lagunya galau terus semua gitu kan, tapi tuh beneran terjadi seruntutan gitu loh. Jadi kayak beneran jadi seruntutan gitu, makanya aku istirahatkan dulu galaunya, aku ganti lagu yang bener-bener romantis yang selamanya bersama, baru aku lagu galau lagi. Sebenarnya takut sih, makanya aku tuh mikir kalau misalnya mau rilis lagu galau lagi tuh lebih ke mikir kalau misalnya aku nyanyiin terus kayak bisa terjadi. Emang rasanya mitos, cuman karena aku adalah yang ngerasain, nah pasti ada rasa ketakutan. Tapi jadi kamu ngerasa lagu yang kamu bikin itu kamu lebih cocok nyanyi lagu galau, sedih, romantis atau yang happy-happy sih? Kalau aku galau sih, makanya kan dulu aku dijulukin sampai sekarang mungkin ya Queen of Galau lah Indonesia. Jadi kalau ratunya itu princess, bawahnya Queen apa sih? Princessnya tuh aku yang galau-galau. Nah ini seniornya nih yang ratu galau tuh ibaratnya Teh Ocha gitu. Dulu tuh sering digituin. Tapi kenapa memilih untuk galau lagi? Karena memang pasar di Indonesia lagu galau. Dan banyak yang relate aja sih dengan lagu-lagu galau. Jelas ini kan lagunya kan kamu terima jadi ya. Mungkin dari kamu sendiri ada kurasi sendiri nggak sih? Misalnya nggak semua langsung kamu terima gitu, ada dari koreksi dari kamu, ada nggak sih? Pasti. Jadi karena aku biasa menciptakan lagu sendiri, jadi kalau misalnya dari label aku mengajukan beberapa lagu dari pencipta lagu, aku kadang nggak bisa langsung terima, karena ibaratnya dari 20 lagu mungkin hanya aku bisa terima 1 atau bahkan nggak sama sekali, karena aku cukup idealis dalam bermusik. Tadi kan kamu katanya
udah rilis kurang lebih 20 lagu nih. Kalau saat nanggung kamu pernah lupa lirik gak sih dari semua single-single kamu itu? Kan yang dibawain cuma 7 kalau misalnya nyanyi. Sering lupa lirik, jadinya selalu punya tim yang bawa liriknya. Kalau enggak, aku lihat dari mulutnya timnya itu. Kadang aku suka blank gitu loh kalau di panggung untuk lagu-lagu tertentu lah. Tapi ya lancar-lancar aja kan, penontonnya nyanyi bareng, jadi tinggal Antisipasinya seperti apa sih blanknya gitu? Iya. Kenapa bisa blank? Karena masalah apa ya, aku tuh sukanya orangnya moody. Jadi kadang kalau moodnya lagi nggak bagus banget tuh aku rasanya nggak bisa banget itu ngafalin lirik. Soalnya gini, kadang aku kan jarang nih, misalnya aku bawa dari 22 lagu aku bawa cuma 7. Dan ada juga lagu yang emang nggak sering aku bawain, jadinya itu yang bikin aku lupa. Tapi di request sama klien untuk menyanyikan lagu itu. Tapi untungnya ya semua fine-fine aja karena mereka request dan mereka nyanyi bareng. Jadi kayak aku pasti akan paling cuman lupa pun cuman paling bagian satu baris lah maksimal. Sisanya terus bisa keinget lagi. Jadi mungkin tadi kan bercerita tentang ini. Ini kamera wartawan yang viral itu nggak ada kan di sini? Jod, ini tadi kamu bercerita bahwa lagu ini kan perihal hubungan toksik ya, artinya ada sisi KDRT-nya segala Iya, macam. iya. Apalagi di pemberitaan banyak banget ya untuk hubungan toksik kayak gitu. Lu sendiri pernah melihatnya seperti apa sih hubungan toksik itu sendiri? Kadang kan hubungan toksik itu malah bisa menjebak kita untuk lebih lama di dalam situ ya, karena banyak apa ya, mungkin pasangan kita toksik gitu ya, jadi bikin kita toksik juga, sehingga kita ngerasa kita toksik, lalu kita untuk keluar dari hubungan itu susah karena kita sama-sama toksik nih. Itu yang bikin susah. Padahal kalau kita berhasil keluar dari hubungan toksik, di luar itu sudah ada yang menunggu kita, udah ada yang mau memberikan cintanya kepada kita dengan tulus, dan kita tuh bakalan dirawat sama orang itu. Masalahnya ya, tapi keluar dari situ aja susah banget. Pernah ngalamin nggak sih Jod? Mungkin pernah mengalami seperti itu. Ya, sampai Pasti. di mungkin Dan kena berapa lama nih mengalami? Apa ini? Hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik pernah lah. Pasti pernah. Membuka luka lama dong. Enggak sih, nggak kepikiran lagi karena sekarang udah bahagia banget. Jadi aku ngerasain banget dari pengalaman aku yang toksik itu, jadi ngerasa oh ternyata kalau misalnya aku keluar dari hubungan toksik tuh masih ada ya orang baik gitu. Karena kalau udah di hubungan toksik mikirnya semua orang kayak pasangan kita gitu. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga, gitu-gitu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik. Berapa lama sih Jod mungkin mengalami hubungan toksik? 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada. Ya pokoknya emang kita harus ngalamin kayak gitu dulu sih baru bisa nilai orang tuh seperti apa gitu. yang lu rasakan, yang lu alami pas hubungan toksik, apa sih yang pernah lu terima mungkin Jod? Apa ya? Mungkin sampai omongan yang gak enak atau sampai ringan Kayak pasti tangan? direndahkan gitu ya, biasa dikatain gitu kan, di ringan tangan juga pernah. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah ya, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya, itu yang salah. Sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh. Tapi Jod, kalau Siapa gitu? Cara kamu Aku nggak tahu sih, itu Tuhan Maha Besar. Jadi setiap aku ngejalanin hubungan yang kayak gitu, karena aku orangnya toleransi banget, aku tuh nggak mungkin putus kalau nggak 0% cintaku sama dia. Jadi walaupun masih 1% pun aku pasti akan masih bertahan. Tapi kalau udah 0%, udah muak bener, aku baru cabut. Tapi karena aku selalu punya keluarga yang support dan punya teman-teman yang baik sekali, jadi pas pacaran emang ada buta sih sama itu, kayak ya mau denger gitu. Tapi setelah aku udah ngalamin, oh bener juga nih cowok nggak bener nih gitu ya, kata keluarga aku dan segala macam. Nah dari situ sama Tuhan dihilangin aja rasa aku 0 gitu, langsung tek dicabut. Terus aku langsung belas nggak ada rasa. Jadi aku kalau putus tuh udah belas nggak ada rasa. Belas, 1 hari kemudian, 1 jam kemudiannya udah belas. tapi Jod melihat sekarang kan banyak nih cewek-cewek yang bucin-bucin ya, sampai dipukulin, sampai akhirnya meregang nyawa pun direlain gitu. Jadi sendiri seperti apa sih ngelihat? Mirisnya seperti apa Jod, pasangan-pasangan demikian? Mirisnya gimana ya? Yang mukulin sih aneh sih, kurang edukasi. Udah nggak ngerti sih, Kak. Aku nggak ngerti
kalau misalnya hubungan orang kayak dipukulin tetap mau, ya balik lagi. Mungkin dia ngerasa si cewek ini tuh ngerasa Akan yang berubah. mau nerima dia apa adanya itu cuman pasangan. Jadi untuk susah tahu orang ibaratnya dipukulin aja masih bisa bertahan gitu kan. Jadi kayak nggak bisa, pasti ngerasa dirinya juga setara, selevel sama pasangannya. Karena kalau kita pacaran kan kayak ke bawah terus kan, habit pasangan semuanya ke bawah. Kita yang tadinya nggak galak bisa jadi kasar juga loh. Iya. Itu yang harus dihindari sih. Makanya aku tuh selalu di support keluarga dan selalu diawasin keluarga. Jadi aku selalu punya prinsip yang kuat, dan sampai hari ini prinsip aku tuh pegang teguh terus. Jadi itu yang ngamanin aku dari segala Apa itu mara prinsip? bahaya. Prinsipnya apa? Ya prinsipnya kuat, maksudnya aku selalu tahu worth aku tuh seberapa, gimana ya bahasanya, nilai aku, value aku tuh seberapa. Jadi aku nggak mau direndahkan, aku nggak mau diminikan. Aku tahu diriku tuh kayak apa gitu. Artinya mungkin ada pesan untuk wanita-wanita di luar sana dalam menjalin satu hubungan. Iya, sebenarnya kan simple. Hubungan itu kan harus bikin kita bahagia, bukan menambah beban hidup. Jadi kalau pasangan kamu sudah benar-benar menambah beban hidupmu dan membuat kamu menderita, cabut, secabut itu sih. Karena sampai kapanpun, kan kadang kan on off kan, kadang tuh si cewek tuh gampang luluh nih. Ini bahaya nih. Gampang luluh dengan mulut manis laki-laki. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba, disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Itu yang bikin kita bingung. Karena kita kan dari hati sini kan ngerasain. Tapi sekarang coba dicampur sama logika gitu kan. Kita harus tahu, oh berarti ini bukan buat gue ya, karena dia itu nggak bikin gue bahagia gitu kan. Terus curhat sama temen-temennya aja tetap nggak mempan kan, pasti tetap aja balikan lagi, udah dipukulin balikan lagi. Aku sering banget denger curhatan itu. Nah kalau aku sih simple, kalau kamu di hubungan itu cari orang lain aja. Aku langsung gitu sih orangnya. Kalau aku udah ngeliat dia kayak enggak, aku pasti udah, ya udah terserah. Aku nunggu diputusin Kak biasanya. Aku nunggu diputusin. Kenapa tuh? Aku jarang mutusin. Kenapa? Supaya Supaya dia salah kayak gitu. ya udah deh gitu. Aku nunggu diputusin tuh maksudnya aku udah pernah ngomong putus tapi dia nggak mau, terus ya udahlah tunggu dia putusin aja yang benar-benar udah. Dan aku suka kabur jadi kayak bisa Menghindar. gitu menyendiri atau sama keluarga. Yang pasti sayangnya keluarga aja sih, jadi bisa berlindung di situ. Oh juga nggak penting-penting banget lah laki-laki yang jahanam ya, apa sih namanya? Toxic. Toxic. Jadi kan kalian udah melejit nih, apa ada ini nikah seperti apa? Amin, pastilah. Karena aku udah kayak menemukan aminnya the one ya buat aku. Jadi aku udah nggak mikir kemana-mana lagi selain dia udah aku kasih tempat menjadi pasanganku. Jadi aku lebih ke mikir masih ngelanjutin karir dan bisnis aku. Jadi kalau misalnya untuk pasangan kayaknya aku udah nggak mikirin yang lain lagi. Apalagi sih yang dicari dari seorang Brisya Jody. Yang dicari apanya? Yang mau dicapai. Banyak, aku pengen banyak hal deh, menyejahterakan semua orang kalau bisa. Pengen punya yayasan apapun itu buat ngebantu orang, pengen berguna buat orang. Masih banyak sih yang belum dicapai. Aku loh masih apa? Ya udah, oke ya. Makasih teman-teman. Jangan lupa dengerin. Terima kasih. Kak Jody. Penyanyi Brisya Jody membeberkan pengalamannya saat terjebak dalam hubungan toksik. Pelantun Cinta Kau di Mana ini mengaku sudah berkali-kali menjalani hubungan toksik dalam waktu yang lama. Pasti, terjebak dalam hubungan toksik pernahlah. Pernah, pasti pernah, kata Brisya Jody ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada, ujarnya. Selama menjalani hubungan toksik, Brisya Jody mengaku punya pemikiran tersendiri terhadap laki-laki. Ia merasa tidak ada jalan keluar karena menurutnya, semua laki-laki juga akan bersikap dan berperilaku demikian. Kalau udah di hubungan toksik, mikirnya semua orang kayak pasangan kita, lanjutnya. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga gitu itu. Itu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik, jelas Jody. Selama menjalani hubungan toksik,
Jody mengaku mendapatkan banyak perlakuan yang tidak mengenakan hati. Beberapa di antaranya adalah direndahkan, dikatai, hingga dipukul mantan kekasihnya. Parahnya lagi, dulunya Jody berpikir bahwa ia mendapatkan perlakuan seperti itu karena kesalahannya sendiri. Pasti direndahkan biasa, dikatain gitu kan, diringan tangan, memukul juga pernah, bebernya. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya? Itu yang salah sebenarnya, kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh, lanjut Jody. Kendati demikian, mantan kekasih Julian Jacob ini mengaku bahagia dan bersyukur karena telah berhasil keluar dari hubungan toksik. Apalagi kekasih barunya, Antonio Marcelin Hardianto merupakan sosok pria yang baik dan lembut kepadanya. Hubungan yang telah berjalan hingga 1,5 tahun ini pun semakin lengket dan semakin bucin. Brisia Jody bahkan semakin mantap untuk memilih Antonio menjadi pasangan hidupnya. Penyanyi 27 tahun itu mengaku punya harapan suatu hari nanti bisa menikah dengan Antonio. Pastilah mau menikah, karena aku udah kayak menemukan aminnya, the one-nya buat aku, pungkasnya. Iya, hari ini aku happy banget launching single ke berapa ya? 20 kesekian lah ya. Tapi balik lagi ke lagu galau nih. Jadi ini berbeda dari single-single aku yang tahun ini rilis. Mereka semua singlenya itu yang happy. Nah sekarang singlenya yang galau lagi gitu. Tapi ada hambatan nggak sih di proses pembuatannya, Jody? Hambatannya sih mungkin lagunya susah. Lagunya sulit dinyanyiin, tapi kalau udah, karena pas rekaman itu memang ini cerita lucu. Jadi pas rekaman itu aku salah deh, aku rekaman sama Fabio deh, salah. Kalau ini nggak ada hambatan, aman ya? Sorry, oke, nggak ada, aman semua. Lagunya menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang udah disakitin tapi dikasih kesempatan lagi, kedua kalinya tapi disakitin lagi. Hal yang lumrah terjadi aja. Berarti pengalaman pribadi kan? Pernah mengalami itu, tapi kalau di lagu ini enggak sih. Jadi dari ceritanya orang, ceritanya teman gitu, terus dijadiin lagu. Kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Tapi kamu sendiri ikutan untuk syairnya juga nggak sih? Enggak sih, jadi semua Terima itu jadi? Terima jadi. Dan itu baru 2 lagu terakhir ini yang aku terima jadi. Biasanya aku selalu bikin sendiri, kalau enggak pasti kayak workshop bareng gitu. Kalau orang bilang kan katanya kalau kita nyanyi lagu sedih berarti nanti doanya doa sedih. Itu yang paling aku takutin sebenarnya, karena aku selama ini kan lagunya galau terus semua gitu kan, tapi tuh beneran terjadi seruntutan gitu loh. Jadi kayak beneran jadi seruntutan gitu, makanya aku istirahatkan dulu galaunya, aku ganti lagu yang bener-bener romantis, yang selamanya bersama, baru aku lagu galau lagi. Sebenarnya takut sih, makanya aku tuh mikir kalau misalnya mau rilis lagu galau lagi tuh lebih ke mikir kalau misalnya aku nyanyiin terus kayak bisa terjadi. Emang rasanya mitos, cuman karena aku adalah yang ngerasain, nah pasti ada rasa ketakutan. Tapi jadi kamu ngerasa lagu yang kamu bikin itu kamu lebih cocok nyanyi lagu galau, sedih, romantis atau yang happy-happy sih? Kalau aku galau sih, makanya kan dulu aku dijulukin sampai sekarang mungkin ya Queen of Galau lah Indonesia. Jadi kalau ratunya itu princess, bawahnya Queen apa sih? Princessnya tuh aku yang galau-galau. Nah ini seniornya nih Ratu Galau tuh ibaratnya Teh Ocha gitu. Dulu tuh sering digituin. Tapi kenapa memilih untuk ke galau lagi? Karena memang pasar di Indonesia lagu galau. Dan banyak yang relate aja sih dengan lagu-lagu galau. Jod, ini kan lagunya kan kamu terima jadi ya. Mungkin dari kamu sendiri ada kurasi sendiri nggak sih? Misalnya nggak semua langsung kamu terima gitu, ada dari koreksi dari kamu, ada nggak sih? Pasti.
Jadi karena aku biasa menciptakan lagu sendiri, jadi kalau misalnya dari label aku mengajukan beberapa lagu dari pencipta lagu, aku kadang nggak bisa langsung terima, karena ibaratnya dari 20 lagu mungkin hanya aku bisa terima satu atau bahkan nggak sama sekali, karena aku cukup idealis dalam bermusik. Tadi kan kamu katanya kurang lebih 20 lagu nih. Kalau saat nanggung kamu pernah lupa lirik gak sih dari semua single-single kamu itu? Kan yang dibawain cuma 7 kalau misalnya nyanyi. Sering lupa lirik, jadinya selalu punya tim yang bawa liriknya. Kalau enggak, aku lihat dari mulutnya timnya itu. Kadang aku tuh aku suka blank gitu loh kalau di panggung untuk lagu-lagu tertentu lah. Tapi ya lancar-lancar aja kan, penontonnya nyanyi bareng, jadi tinggal Imajinasinya seperti apa sih? Bisa blank kayak gitu? Iya. Kenapa bisa blank? Karena masalah apa ya, aku tuh sukanya orangnya moody. Jadi kadang kalau moodnya lagi nggak bagus banget tuh aku rasanya nggak bisa banget itu ngafalin lirik. Soalnya gini, kadang aku kan jarang nih, misalnya aku bawa dari 22 lagu aku bawa cuma 7. Dan ada juga lagu yang emang nggak sering aku bawain, jadinya itu yang bikin aku lupa. Tapi di request sama klien untuk menyanyikan lagu itu. Tapi untungnya ya semua fine-fine aja karena mereka request dan mereka nyanyi bareng. Jadi kayak aku pasti akan paling cuman lupa pun cuman paling bagian satu baris lah maksimal. Sisanya terus bisa keinget lagi. Jadi mungkin tadi kan bercerita tentang ini Ini kamera wartawan yang viral itu nggak ada kan? Jod, ini tadi kamu bercerita bahwa lagu ini kan perihal hubungan toksik ya, artinya ada sisi KDRT-nya segala Iya, macam. iya. Apalagi di pemberitaan banyak banget ya untuk hubungan toksik kayak gitu. Lo sendiri pernah melihatnya seperti apa sih hubungan toksik itu sendiri? Kadang kan hubungan toksik itu malah bisa menjebak kita untuk lebih lama di dalam situ ya, karena banyak apa ya, mungkin pasangan kita toksik gitu ya, jadi bikin kita toksik juga, sehingga kita ngerasa kita toksik, lalu kita untuk keluar dari hubungan itu susah karena kita sama-sama toksik nih. Itu yang bikin susah. Padahal kalau kita berhasil keluar dari hubungan toksik, di luar itu sudah ada yang menunggu kita, udah ada yang mau memberikan cintanya kepada kita dengan tulus, dan kita tuh bakalan dirawat sama orang itu. Masalahnya ya, tapi keluar dari situ aja susah banget. Sempat Pernah mengalami nggak sih, Jod? Mungkin pernah mengalami seperti itu? Ya, sampai Pasti. di mungkin Dan kena berapa lama nih mengalami? Apa ini? Hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik pernah lah. Pernah, pasti pernah. Membuka luka lama dong. Enggak sih, nggak kepikiran lagi karena sekarang udah bahagia banget. Jadi aku ngerasain banget dari pengalaman aku yang toksik itu, jadi ngerasa oh ternyata kalau misalnya aku keluar dari hubungan toksik tuh masih ada nggak orang baik gitu. Karena kalau udah di hubungan toksik mikirnya semua orang kayak pasangan kita gitu. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga, gitu-gitu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik. Berapa lama sih, Jod, mungkin mengalami hubungan toksik? 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada. Ya pokoknya emang kita harus ngalamin kayak gitu dulu sih, baru bisa nilai orang tuh seperti apa gitu. yang lu rasakan, yang lu alami pas hubungan toksik apa sih yang pernah lu terima mungkin, Jod? Apa ya? Mungkin sampai omongan yang gak enak atau sampai ringan Kayak pasti tangan. direndahkan gitu ya, biasa dikatain gitu kan, di ringan tangan juga pernah. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah ya, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya, itu yang salah. Sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh. Tapi Jod, kalau Seperti apa gitu cara kamu keluar? Aku nggak tahu sih, itu Tuhan Maha Besar. Jadi setiap aku ngejalanin hubungan yang kayak gitu, karena aku orangnya toleransi banget, aku tuh nggak mungkin putus kalau nggak 0% cintaku sama dia. Jadi walaupun masih 1% pun aku pasti akan masih bertahan. Tapi kalau udah 0%, udah muak bener, aku baru cabut. Tapi karena aku selalu punya keluarga yang support dan punya teman-teman yang baik sekali, jadi pas pacaran emang ada buta sih sama itu, kayak nggak mau denger gitu ya. Tapi setelah aku udah ngalamin, oh bener juga nih cowok nih, nggak bener nih gitu ya, kata keluarga aku dan segala macam. Nah dari situ sama Tuhan dihilangin aja rasa aku 0 gitu, langsung tak dicabut. Terus aku langsung belas nggak ada rasa. Jadi aku kalau putus tuh udah belas nggak ada rasa.
blast. 1 hari kemudian, 1 jam kemudiannya udah blast. Tapi Jod, melihat sekarang kan banyak cewek-cewek yang bucin-bucin ya sampai dipukulin, sampai akhirnya meregang nyawa pun direlain gitu. Jadi sendiri seperti apa sih ngelihat? Mirisnya seperti apa Jod, pasangan-pasangan demikian? Mirisnya gimana ya? Yang mukulin sih aneh sih, kurang edukasi. Udah nggak ngerti sih, Kak. Aku nggak ngerti kalau misalnya hubungan orang kayak dipukulin tetap mau, ya balik lagi. Mungkin dia ngerasa si cewek ini tuh ngerasa Akan berubah. yang mau nerima dia apa adanya tuh cuman pasangan. Jadi untuk susah tahu orang, ibaratnya dipukulin aja masih bisa bertahan gitu kan. Jadi kayak nggak bisa, pasti ngerasa dirinya juga setara, selevel sama pasangannya. Karena kalau kita pacaran kan kayak ke bawah terus kan, habit pasangan semuanya ke bawah. Kita yang tadinya nggak galak bisa jadi kasar juga loh. Iya. Itu yang harus dihindari sih. Makanya aku tuh selalu di support keluarga dan selalu diawasin keluarga. Jadi aku selalu punya prinsip yang kuat, dan sampai hari ini prinsip aku tuh pegang teguh terus. Jadi itu yang ngamanin aku dari segala Apa itu mara bahaya. prinsipnya apa? Ya prinsipnya kuat, maksudnya aku selalu tahu worth aku tuh seberapa, gimana ya bahasanya, nilai aku, value aku tuh seberapa. Jadi aku nggak mau direndahkan, aku nggak mau diinginkan. Aku tahu diriku tuh kayak apa gitu. Artinya mungkin ada pesan untuk wanita-wanita di luar sana dalam menjalin satu hubungan. Iya, sebenarnya kan simple. Hubungan itu kan harus bikin kita bahagia, bukan menambah beban hidup. Jadi kalau pasangan kamu sudah benar-benar menambah beban hidupmu dan membuat kamu menderita, cabut, secabut itu sih. Karena sampai kapanpun, kan kadang kan on off kan, kadang tuh si cewek tuh gampang luluh nih. Ini bahaya nih. Gampang luluh dengan mulut manis laki-laki. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba, disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Itu yang bikin kita bingung. Karena kita kan dari hati sini kan ngerasain. Tapi sekarang coba dicampur sama logika gitu kan. Kita harus tahu, oh berarti ini bukan buat gue ya, karena dia itu nggak bikin gue bahagia gitu kan. Terus curhat sama temen-temennya aja tetap nggak mempan kan, pasti tetap aja balikan lagi, udah dipukulin balikan lagi. Aku sering banget denger curhatan itu. Nah kalau aku sih simple, kalau kamu di hubungan itu cari orang lain aja. Aku langsung gitu sih orangnya. Kalau aku udah ngeliat dia kayak enggak, aku pasti udah, ya udah terserah. Aku nunggu diputusin Kak biasanya. Aku nunggu diputusin. Kenapa tuh? Aku jarang mutusin. Kenapa? Supaya Supaya dia salah kayak gitu. ya udah deh gitu. Aku nunggu diputusin tuh maksudnya aku udah pernah ngomong putus tapi dia nggak mau, terus ya udahlah tunggu dia putusin aja yang benar-benar udah. Dan aku suka kabur, jadi kayak bisa gitu menyendiri atau sama keluarga. Yang pasti sayangnya keluarga aja sih, jadi bisa berlindung di situ. Oh juga nggak penting-penting banget lah laki-laki yang jahanam ya, apa sih namanya? Toxic. Jadi kan kalian udah melejit apa ada keinginan untuk menikah, seperti apa? Amin, pastilah. Karena aku udah kayak menemukan aminnya the one ya buat aku. Jadi aku udah nggak mikir kemana-mana lagi selain dia udah aku kasih tempat menjadi pasanganku. Jadi aku lebih ke mikir masih ngelanjutin karir dan bisnis aku. Jadi kalau misalnya untuk pasangan kayaknya aku udah nggak mikirin yang lain lagi. Apalagi sih yang dicari dari seorang Brisya Jody. Yang dicari apanya? Yang mau dicapai banyak. Aku pengen banyak hal deh, menyejahterakan semua orang kalau bisa. Pengen punya yayasan apapun itu buat membantu orang, pengen berguna buat orang. Masih banyak sih yang belum dicapai. Aku loh masih apa? Ya udah, thank you ya. Makasih teman-teman. Jangan lupa dengerin. Penyanyi Brisya Jody membeberkan pengalamannya saat terjebak dalam hubungan toksik. Pelantun Cinta Kau di Mana ini mengaku sudah berkali-kali menjalani hubungan toksik dalam waktu yang lama. Pasti, terjebak dalam hubungan toksik pernahlah. Pernah, pasti pernah, kata Brisya Jody ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada, ujarnya. Selama menjalani hubungan toksik, Brisya Jody mengaku punya pemikiran tersendiri terhadap laki-laki.
Ia merasa tidak ada jalan keluar karena menurutnya, semua laki-laki juga akan bersikap dan berperilaku demikian. Kalau udah di hubungan toksik, mikirnya semua orang kayak pasangan kita, lanjutnya. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga gitu itu. Itu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik, jelas Jody. Selama menjalani hubungan toksik, Jody mengaku mendapatkan banyak perlakuan yang tidak mengenakan hati. Beberapa di antaranya adalah direndahkan, dikatai, hingga dipukul mantan kekasihnya. Parahnya lagi, dulunya Jody berpikir bahwa ia mendapatkan perlakuan seperti itu karena kesalahannya sendiri. Pasti direndahkan biasa, dikatain gitu kan, diringan tangan, memukul juga pernah, bebernya. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya? Itu yang salah sebenarnya, kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh, lanjut Jody. Kendati demikian, mantan kekasih Julian Jacob ini mengaku bahagia dan bersyukur karena telah berhasil keluar dari hubungan toksik. Apalagi kekasih barunya, Antonio Marcelin Hardianto merupakan sosok pria yang baik dan lembut kepadanya. Hubungan yang telah berjalan hingga 1,5 tahun ini pun semakin lengket dan semakin bucin. Brisia Jody bahkan semakin mantap untuk memilih Antonio menjadi pasangan hidupnya. Penyanyi 27 tahun itu mengaku punya harapan suatu hari nanti bisa menikah dengan Antonio. Pastilah mau menikah, karena aku udah kayak menemukan aminnya, the one-nya buat aku, pungkasnya. Iya, hari ini aku happy banget launching single ke berapa ya? 20 kesekian lah ya. Tapi balik lagi ke lagu galau nih. Jadi ini berbeda dari single-single aku yang tahun ini rilis. Mereka semua singlenya itu yang happy. Nah sekarang singlenya yang galau lagi gitu. Tapi ada hambatan nggak sih di proses pembuatannya, Jody? Hambatannya sih mungkin lagunya susah. Lagunya sulit dinyanyiin, tapi kalau udah, karena pas rekaman itu memang ini cerita lucu. Jadi pas rekaman itu aku salah deh, aku rekaman sama Fabio deh, salah. Kalau ini nggak ada hambatan. Aman ya? Sorry. Oke, nggak ada. Aman semua. Lagunya menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang udah disakitin tapi dikasih kesempatan lagi, kedua kalinya tapi disakitin lagi. Hal yang lumrah terjadi. Berarti pengalaman pribadi kan? Pernah mengalami itu, tapi kalau di lagu ini enggak sih. Jadi dari ceritanya orang, ceritanya teman gitu, terus dijadiin lagu. Kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Tapi kamu sendiri ikutan untuk syairnya juga nggak sih? Enggak sih, jadi semua Terima itu jadi? Terima jadi. Dan itu baru 2 lagu terakhir ini yang aku terima jadi. Biasanya aku selalu bikin sendiri, kalau enggak pasti kayak workshop bareng gitu. Kalau orang bilang kan katanya kalau kita nyanyi lagu sedih berarti nanti doanya doa sedih. Itu yang paling aku takutin sebenarnya, karena aku selama ini kan lagunya galau terus semua gitu kan, tapi tuh beneran terjadi seruntutan gitu loh. Jadi kayak beneran jadi seruntutan gitu, makanya aku istirahatkan dulu galaunya, aku ganti lagu yang bener-bener romantis yang selamanya bersama, baru aku lagu galau lagi. Sebenarnya takut sih, makanya aku tuh mikir kalau misalnya mau rilis lagu galau lagi tuh lebih ke mikir kalau misalnya aku nyanyiin terus kayak bisa terjadi. Emang rasanya mitos, cuman karena aku adalah yang ngerasain, nah pasti ada rasa ketakutan. Tapi jadi kamu ngerasa lagu yang kamu bikin itu kamu lebih cocok nyanyi lagu galau, sedih, romantis atau yang happy-happy sih? Kalau aku galau sih, makanya kan dulu aku dijulukin sampai sekarang mungkin ya Queen of Galau lah Indonesia. Jadi kalau ratunya itu princess, bawahnya Queen apa sih? Princessnya tuh aku yang galau-galau. Nah ini seniornya nih yang Ratu Galau tuh ibaratnya Teh Ocha gitu. Dulu tuh sering digituin.
Tapi kenapa memilih untuk ke galau lagi? Karena memang pasar di Indonesia lagu galau. Dan banyak yang relate aja sih dengan lagu-lagu galau. Jod, ini kan lagunya kan kamu terima jadi ya. Mungkin dari kamu sendiri ada kurasi sendiri nggak sih? Misalnya nggak semua langsung kamu terima gitu, ada dari koreksi dari kamu, ada nggak sih? Pasti. Jadi karena aku biasa menciptakan lagu sendiri, jadi kalau misalnya dari label aku mengajukan beberapa lagu dari pencipta lagu, aku kadang nggak bisa langsung terima, karena ibaratnya dari 20 lagu mungkin hanya aku bisa terima satu atau bahkan nggak sama sekali, karena aku cukup idealis dalam bermusik. Tadi kan kamu katanya kurang lebih 20 lagu nih. Belakangan kamu pernah lupa lirik gak sih dari semua single-single kamu itu? Kan yang dibawain cuma 7 kalau misalnya nyanyi. Sering lupa lirik, jadinya selalu punya tim yang bawa liriknya. Kalau enggak, aku lihat dari mulutnya timnya itu. Kadang aku tuh aku suka blank gitu loh kalau di panggung untuk lagu-lagu tertentu lah. Tapi ya lancar-lancar aja kan, penontonnya nyanyi bareng, jadi tinggal Imajinasinya seperti apa sih blanknya gitu? Iya. Kenapa bisa blank? Karena masalah apa ya, aku tuh sukanya orangnya moody. Jadi kadang kalau moodnya lagi nggak bagus banget tuh aku rasanya nggak bisa banget itu ngafalin lirik. Soalnya gini, kadang aku kan jarang nih, misalnya aku bawa dari 22 lagu aku bawa cuma 7. Dan ada juga lagu yang emang nggak sering aku bawain, jadinya itu yang bikin aku lupa. Tapi di request sama klien untuk menyanyikan lagu itu. Tapi untungnya ya semua fine-fine aja karena mereka request dan mereka nyanyi bareng. Jadi kayak aku pasti akan paling cuman lupa pun cuman paling bagian satu baris lah maksimal. Sisanya terus bisa keinget lagi. Jadi mungkin tadi kan bercerita tentang ini Kamera wartawan yang viral itu nggak ada kan di sini? Jod, ini tadi kamu bercerita bahwa lagu ini kan perihal hubungan toksik ya, artinya ada sisi KDRT-nya segala Iya, macam. iya. Apalagi ini pemberitaan banyak banget ya untuk hubungan toksik kayak gitu. Lo sendiri pernah melihatnya seperti apa sih hubungan toksik itu sendiri? Kadang kan hubungan toksik itu malah bisa menjebak kita untuk lebih lama di dalam situ ya, karena banyak apa ya, mungkin pasangan kita toksik gitu ya, jadi bikin kita toksik juga, sehingga kita ngerasa kita toksik, lalu kita untuk keluar dari hubungan itu susah karena kita sama-sama toksik nih. Itu yang bikin susah. Padahal kalau kita berhasil keluar dari hubungan toksik, di luar itu sudah ada yang menunggu kita, udah ada yang mau memberikan cintanya kepada kita dengan tulus, dan kita tuh bakalan dirawat sama orang itu. Masalahnya ya, tapi keluar dari situ aja susah banget. Pernah mengalami nggak sih, Jod? Mungkin pernah mengalami seperti itu. Ya, sampai di mungkin Dan kena berapa lama nih mengalami? Apa ini? Hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik pernah lah. Pernah, pasti pernah. Membuka luka lama dong. Enggak sih, nggak kepikiran lagi karena sekarang udah bahagia banget. Jadi aku ngerasain banget dari pengalaman aku yang toksik itu, jadi ngerasa oh ternyata kalau misalnya aku keluar dari hubungan toksik tuh masih ada nggak orang baik gitu. Karena kalau udah di hubungan toksik mikirnya semua orang kayak pasangan kita gitu. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga, gitu-gitu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik. Berapa lama sih Jod mungkin mengalami hubungan toksik? 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada. Ya pokoknya emang kita harus ngalamin kayak gitu dulu sih baru bisa nilai orang tuh seperti apa gitu. yang lu rasakan, yang lu alami pas hubungan toksik apa sih yang pernah lu terima mungkin, Jod? Apa ya? Mungkin sampai omongan yang gak enak atau sampai ringan Kayak pasti tangan. direndahkan gitu ya, biasa dikatain gitu kan, di ringan tangan juga pernah. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah ya, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya, itu yang salah. Sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh. Tapi Jod, kalau Seperti apa gitu cara kamu? Aku nggak tahu sih, itu Tuhan Maha Besar. Jadi setiap aku menjalani hubungan yang kayak gitu, karena aku orangnya toleransi banget, aku tuh nggak mungkin putus kalau nggak 0% cintaku sama dia. Jadi walaupun masih 1% pun aku pasti akan masih bertahan. Tapi kalau udah 0%, udah muak bener, aku baru cabut. Tapi karena aku selalu punya keluarga yang support,
dan punya teman-teman yang baik sekali. Jadi pas pacaran emang rada buta sih sama itu, kayak nggak mau denger gitu kan. Tapi setelah aku udah ngalamin, oh bener juga nih cowok nih, nggak bener nih gitu ya, kata keluarga aku dan segala macam. Nah dari situ sama Tuhan dihilangin aja rasa aku nol gitu, langsung tak dicabut. Terus aku langsung belas nggak ada rasa. Jadi aku kalau putus tuh udah belas nggak ada rasa. Belas, 1 hari kemudian, 1 jam kemudiannya udah belas. Tapi Jod, melihat sekarang kan banyak nih cewek-cewek yang bucin-bucin ya, sampai dipukulin, sampai akhirnya meregang nyawa pun direlain gitu. Jadi sendiri seperti apa sih ngelihat? Mirisnya seperti apa Jod, pasangan-pasangan demikian? Mirisnya gimana ya? Yang mukulin sih aneh sih, kurang edukasi. Udah nggak ngerti sih, Kak. Aku nggak ngerti kalau misalnya hubungan orang kayak dipukulin tetap mau, ya balik lagi. Mungkin dia ngerasa, si cewek ini tuh ngerasa Akan yang berubah. mau nerima dia apa adanya tuh cuman pasangan. Jadi untuk susah tahu orang, ibaratnya dipukulin aja masih bisa bertahan gitu kan. Jadi kayak nggak bisa, pasti ngerasa dirinya juga setara, selevel sama pasangannya. Karena kalau kita pacaran kan kayak ke bawah terus kan, habit pasangan semuanya ke bawah. Kita yang tadinya nggak galak bisa jadi kasar juga loh. Iya. Itu yang harus dihindari sih. Makanya aku tuh selalu di support keluarga dan selalu diawasin keluarga. Jadi aku selalu punya prinsip yang kuat, dan sampai hari ini prinsip aku tuh pegang teguh terus. Jadi itu yang ngamanin aku dari segala Apa itu mara bahaya. prinsipnya apa? Ya prinsipnya kuat, maksudnya aku selalu tahu worth aku tuh seberapa, gimana ya bahasanya, nilai aku, value aku tuh seberapa. Jadi aku nggak mau direndahkan, aku nggak mau diinikan. Aku tahu diriku tuh kayak apa gitu. Artinya mungkin ada pesan untuk wanita-wanita di luar sana dalam menjalin satu hubungan. Iya, sebenarnya kan simple. Hubungan itu kan harus bikin kita bahagia, bukan menambah beban hidup. Jadi kalau pasangan kamu sudah benar-benar menambah beban hidupmu dan membuat kamu menderita, cabut, secabut itu sih. Karena sampai kapanpun, kan kadang kan on off kan, kadang tuh si cewek tuh gampang luluh nih. Ini bahaya nih. Gampang luluh dengan mulut manis laki-laki. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Itu yang bikin kita bingung. Karena kita kan dari hati sini kan ngerasain. Tapi sekarang coba deh campur sama logika gitu kan. Kita harus tahu, oh berarti ini bukan buat gue ya, karena dia itu nggak bikin gue bahagia gitu kan. Terus curhat sama temen-temennya aja tetap nggak mempan kan, pasti tetap aja balikan lagi, udah dipukulin balikan lagi. Aku sering banget denger curhatan itu. Nah kalau aku sih simple, kalau kamu di hubungan itu cari orang lain aja. Aku langsung gitu sih orangnya, kalau aku udah ngeliat dia kayak enggak, aku pasti udah, ya udah terserah. Aku nunggu diputusin Kak biasanya. Aku nunggu diputusin. Kenapa tuh? Aku jarang putusin. Kenapa? Supaya Supaya dia kayak salah gitu. ya udah deh gitu. Aku nunggu diputusin tuh maksudnya aku udah pernah ngomong putus tapi dia nggak mau, terus ya udahlah tunggu dia putusin aja yang benar-benar udah. Dan aku suka kabur, jadi kayak bisa gitu menyendiri atau sama keluarga. Yang pasti sayangin keluarga aja sih, jadi bisa berlindung di situ. Oh juga nggak penting-penting banget lah laki-laki yang jahanam ya, apa sih namanya? Toxic. Jadi kan kalian udah melejit nih, apa ada ingin menikah seperti apa? Amin, pastilah. Karena aku udah kayak menemukan aminnya the one ya buat aku. Jadi aku udah nggak mikir kemana-mana lagi selain dia udah aku kasih tempat menjadi pasanganku. Jadi aku lebih ke mikir masih ngelanjutin karir dan bisnis aku. Jadi kalau misalnya untuk pasangan kayaknya aku udah nggak mikirin yang lain lagi. Apalagi sih yang dicari dari seorang Prisia Jody? Yang dicari apanya? Yang mau dicapai banyak. Aku pengen banyak hal deh, menyejahterakan semua orang kalau bisa. Pengen punya yayasan apapun itu buat ngebantu orang, pengen berguna buat orang. Masih banyak sih yang belum dicapai. Aku loh masih apa? Ya udah, thank you ya. Makasih teman-teman. Jangan lupa dengerin. Oke. Jadi. Penyanyi Prisia Jody membeberkan pengalamannya saat terjebak dalam hubungan toksik. Pelantun Cinta Kau di Mana ini mengaku sudah berkali-kali menjalani hubungan toksik dalam waktu yang lama. Pasti, terjebak dalam hubungan toksik pernah,
Pasti pernah, kata Brisya Jody ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada, ujarnya. Selama menjalani hubungan toksik, Brisya Jody mengaku punya pemikiran tersendiri terhadap laki-laki. Ia merasa tidak ada jalan keluar karena menurutnya, semua laki-laki juga akan bersikap dan berperilaku demikian. Kalau udah di hubungan toksik, mikirnya semua orang kayak pasangan kita, lanjutnya. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga gitu itu. Itu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik, jelas Jody. Selama menjalani hubungan toksik, Jody mengaku mendapatkan banyak perlakuan yang tidak mengenakan hati. Beberapa di antaranya adalah direndahkan, dikatai, hingga dipukul mantan kekasihnya. Parahnya lagi, dulunya Jody berpikir bahwa ia mendapatkan perlakuan seperti itu karena kesalahannya sendiri. Pasti direndahkan biasa, dikatain gitu kan, diringan tangan, memukul juga pernah, bebernya. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya? Itu yang salah sebenarnya, kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh, lanjut Jody. Kendati demikian, mantan kekasih Julian Jacob ini mengaku bahagia dan bersyukur karena telah berhasil keluar dari hubungan toksik. Apalagi kekasih barunya, Antonio Marcelin Hardianto merupakan sosok pria yang baik dan lembut kepadanya. Hubungan yang telah berjalan hingga 1,5 tahun ini pun semakin lengket dan semakin bucin. Brisya Jody bahkan semakin mantap untuk memilih Antonio menjadi pasangan hidupnya. Penyanyi 27 tahun itu mengaku punya harapan suatu hari nanti bisa menikah dengan Antonio. Pastilah mau menikah, karena aku udah kayak menemukan aminnya, the one-nya buat aku, pungkasnya. Ya. Hari atau kita launching lagu. Iya, hari ini aku happy banget launching single ke berapa ya? 20 Kesekian lah ya. Tapi balik lagi ke lagu galau nih. Jadi ini berbeda dari single-single aku yang tahun ini rilis. Mereka semua singlenya itu yang happy. Nah sekarang singlenya yang galau lagi gitu. Tapi ada hambatan nggak sih di proses pembuatannya, Jody? Hambatannya sih mungkin lagunya susah. Lagunya sulit dinyanyiin, tapi kalau udah, karena pas rekaman itu memang ini cerita lucu. Jadi pas rekaman itu aku salah deh, aku rekaman sama Fabio deh, salah. Kalau ini nggak ada hambatan. aman ya. Sorry. Oke, nggak ada. Aman semua. Lagunya menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang udah disakitin tapi dikasih kesempatan lagi kedua kalinya tapi disakitin lagi. Hal yang lumrah terjadi. Berarti pengalaman pribadi kan? Pernah mengalami itu, tapi kalau di lagu ini enggak sih. Jadi dari ceritanya orang, ceritanya teman gitu, terus dijadiin lagu. Kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Tapi kamu sendiri ikutan untuk syairnya juga nggak sih? Enggak sih, jadi semua Terima itu jadi? Terima jadi. Dan itu baru 2 lagu terakhir ini yang aku terima jadi. Biasanya aku selalu bikin sendiri, kalau enggak pasti kayak workshop bareng gitu. Kalau orang bilang kan katanya kalau kita nyanyi lagu sedih berarti nanti doanya doa sedih. Itu yang paling aku takutin sebenarnya, karena aku selama ini kan lagunya galau terus semua gitu kan, tapi tuh beneran terjadi seruntutan gitu loh. Jadi kayak beneran jadi seruntutan gitu, makanya aku istirahatkan dulu galaunya, aku ganti lagu yang bener-bener romantis yang selamanya bersama, baru aku lagu galau lagi. Sebenarnya takut sih, makanya aku tuh mikir kalau misalnya mau rilis lagu galau lagi tuh lebih ke mikir kalau misalnya aku nyanyiin terus kayak bisa terjadi. Emang rasanya mitos, cuman karena aku adalah
yang ngerasain, nah pasti ada rasa ketakutan. Tapi jadi kamu ngerasa lagu yang kamu bikin itu kamu lebih cocok nyanyi lagu galau, sedih, romantis atau yang happy-happy sih? Kalau aku galau sih, makanya kan dulu aku dijulukin sampai sekarang mungkin ya Queen of Galau lah Indonesia. Jadi kalau ratunya itu princess, bawahnya Queen apa sih? Princessnya tuh aku yang galau-galau. Nah ini seniornya nih yang ratu galau tuh ibaratnya Teh Ocha gitu. Dulu tuh sering digituin. Tapi kenapa memilih untuk ke galau lagi? Karena memang pasar di Indonesia lagu galau. Dan banyak yang relate aja sih dengan lagu-lagu galau. Jod, ini kan lagunya kan kamu terima jadi ya. Mungkin dari kamu sendiri ada kurasi sendiri nggak sih? Misalnya nggak semua langsung kamu terima gitu, ada dari koreksi dari kamu, ada nggak sih? Pasti. Jadi karena aku biasa menciptakan lagu sendiri, jadi kalau misalnya dari label aku mengajukan beberapa lagu dari pencipta lagu, aku kadang nggak bisa langsung terima karena ibaratnya dari 20 lagu mungkin hanya aku bisa terima satu atau bahkan nggak sama sekali karena aku cukup idealis dalam bermusik. Tadi kan kamu katanya kurang lebih 20 lagu nih. Kalau kamu pernah lupa lirik nggak sih dari semua single kamu itu? Kan yang dibawain cuma 7 kalau misalnya nyanyi. Sering lupa lirik, jadinya selalu punya tim yang bawa liriknya. Kalau enggak, aku lihat dari mulutnya timnya itu. Kadang aku tuh aku suka blank gitu loh kalau di panggung untuk lagu-lagu tertentu lah. Tapi ya lancar-lancar aja kan penontonnya nyanyi bareng, jadi tinggal Artinya seperti apa sih blanknya gitu? Iya. Kenapa bisa blank? Karena masalah apa ya, aku tuh sukanya orangnya moody. Jadi kadang kalau moodnya lagi nggak bagus banget tuh aku rasanya nggak bisa banget itu ngafalin lirik. Soalnya gini, kadang aku kan jarang nih, misalnya aku bawa dari 22 lagu aku bawa cuma 7. Dan ada juga lagu yang emang nggak sering aku bawain, jadinya itu yang bikin aku lupa. Tapi di request sama klien untuk menyanyikan lagu itu. Tapi untungnya ya semua fine-fine aja karena mereka request dan mereka nyanyi bareng. Jadi kayak aku pasti akan paling cuman lupa pun cuman paling bagian satu baris lah maksimal. Sisanya terus bisa keinget lagi. Jadi mungkin tadi kan bercerita tentang ini Kamera wartawan yang viral itu nggak ada kan? Jod, ini tadi kamu bercerita bahwa lagu ini kan perihal hubungan toksik ya, artinya ada sisi KDRT-nya segala macam. Apalagi ini pemberitaan banyak banget ya untuk hubungan toksik kayak gitu. Lo sendiri pernah melihatnya seperti apa sih hubungan toksik itu sendiri? Kadang kan hubungan toksik itu malah bisa menjebak kita untuk lebih lama di dalam situ ya, karena banyak apa ya, mungkin pasangan kita toksik gitu ya, jadi bikin kita toksik juga sehingga kita ngerasa kita toksik, lalu kita untuk keluar dari hubungan itu susah karena kita sama-sama toksik nih, itu yang bikin susah. Padahal kalau kita berhasil keluar dari hubungan toksik, di luar itu sudah ada yang menunggu kita, udah ada yang mau memberikan cintanya kepada kita dengan tulus, dan kita tuh bakalan dirawat sama orang itu. Masalahnya ya, tapi keluar dari situ aja susah banget. Sempat ngalamin nggak sih, Jod? Mungkin pernah mengalami seperti itu. Ya, sampai di mungkin Dan kena berapa lama nih mengalami? Apa ini? Hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik pernah lah. Pernah, pasti pernah. Membuka luka lama dong. Enggak sih, nggak kepikiran lagi karena sekarang udah bahagia banget. Jadi aku ngerasain banget dari pengalaman aku yang toksik itu, jadi ngerasa oh ternyata kalau misalnya aku keluar dari hubungan toksik tuh masih ada orang baik gitu. Karena kalau udah di hubungan toksik mikirnya semua orang kayak pasangan kita gitu. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga, gitu-gitu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik. Berapa lama sih Jod mungkin mengalami hubungan toksik? 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada. Ya pokoknya emang kita harus ngalamin kayak gitu dulu sih baru bisa nilai orang tuh seperti apa gitu. yang lu rasakan, yang lu alami pas hubungan toksik apa sih yang pernah lu terima mungkin, Jod? Apa ya? Mungkin sampai omongan yang gak enak atau sampai ringan Kayak pasti tangan? direndahkan gitu ya, biasa dikatain gitu kan, di ringan tangan juga pernah. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah ya, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya, itu yang salah, sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu.
Parah deh. Tapi Jod, kalau Aku nggak tahu sih, itu Tuhan Maha Besar. Jadi setiap aku ngejalanin hubungan yang kayak gitu, karena aku orangnya toleransi banget. Aku tuh nggak mungkin putus kalau nggak 0% cintaku sama dia. Jadi walaupun masih 1% pun aku pasti akan masih bertahan. Tapi kalau udah 0%, udah muak bener, aku baru cabut. Tapi karena aku selalu punya keluarga yang support dan punya teman-teman yang baik sekali, jadi pas pacaran memang rada buta sih sama itu, kayak nggak mau denger gitu. Tapi setelah aku udah ngalamin, oh bener juga nih cowok nih, nggak bener nih gitu ya, kata keluargaku dan segala macam. Nah dari situ sama Tuhan dihilangin aja rasa aku nol gitu, langsung tak dicabut. Terus aku langsung belas nggak ada rasa. Jadi aku kalau putus tuh udah belas nggak ada rasa. Belas, 1 hari kemudian, 1 jam kemudiannya udah belas. Tapi Jod, melihat sekarang kan banyak nih cewek-cewek yang bucin-bucin ya, sampai dipukulin, sampai akhirnya meregang nyawa pun direlain gitu. Jadi sendiri seperti apa sih ngelihat? Mirisnya seperti apa Jod, pasangan-pasangan demikian? Mirisnya gimana ya? Yang mukulin sih aneh sih, kurang edukasi. Udah nggak ngerti sih, aku nggak ngerti kalau misalnya hubungan orang kayak dipukulin tetap mau, ya balik lagi. Mungkin dia ngerasa, si cewek ini tuh ngerasa Akan yang berubah. mau nerima dia apa adanya itu cuman pasangan. Jadi untuk susah tahu orang, ibaratnya dipukulin aja masih bisa bertahan gitu kan. Jadi kayak nggak bisa, pasti ngerasa dirinya juga setara, selevel sama pasangannya. Karena kalau kita pacaran kan kayak ke bawah terus kan, habit pasangan semuanya ke bawah. Kita yang tadinya nggak galak bisa jadi kasar juga loh. Iya. Itu yang harus dihindari sih. Makanya aku tuh selalu di support keluarga dan selalu diawasin keluarga. Jadi aku selalu punya prinsip yang kuat, dan sampai hari ini prinsip aku tuh pegang teguh terus. Jadi itu yang ngamanin aku dari segala Apa itu mara bahaya. prinsipnya apa? Ya prinsipnya kuat, maksudnya aku selalu tahu worth aku tuh seberapa, gimana ya bahasanya, nilai aku, value aku tuh seberapa. Jadi aku nggak mau direndahkan, aku nggak mau diinikan. Aku tahu diriku tuh kayak apa gitu. Artinya mungkin ada pesan untuk wanita-wanita di luar sana dalam menjalin satu hubungan. Iya, sebenarnya kan simple. Hubungan itu kan harus bikin kita bahagia, bukan menambah beban hidup. Jadi kalau pasangan kamu sudah benar-benar menambah beban hidupmu dan membuat kamu menderita, cabut, secabut itu sih. Karena sampai kapanpun, kan kadang kan on off kan, kadang tuh si cewek tuh gampang luluh nih. Ini bahaya nih. Gampang luluh dengan mulut manis laki-laki. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Itu yang bikin kita bingung. Karena kita kan dari hati sini kan ngerasain. Tapi sekarang coba dicampur sama logika gitu kan. Kita harus tahu, oh berarti ini bukan buat gue ya, karena dia itu nggak bikin gue bahagia gitu kan. Terus curhat sama temen-temennya aja tetap nggak mempan kan, pasti tetap aja balikan lagi, udah dipukulin balikan lagi. Aku sering banget denger curhatan itu. Nah kalau aku sih simple, kalau kamu di hubungan itu cari orang lain aja. Aku langsung gitu sih orangnya, kalau aku udah ngeliat dia kayak enggak, aku pasti udah, ya udah terserah. Aku nunggu diputusin Kak biasanya. Aku nunggu diputusin. Kenapa tuh? Aku jarang mutusin. Kenapa? Supaya Supaya dia kayak salah gitu. ya udah deh gitu. Aku nunggu diputusin tuh maksudnya aku udah pernah ngomong putus tapi dia nggak mau, terus ya udahlah tunggu dia putusin aja yang benar-benar udah. Dan aku suka kabur, jadi kayak bisa gitu menyendiri atau sama keluarga. Yang pasti sayangnya keluarga aja sih, jadi bisa berlindung di situ. Oh juga nggak penting-penting banget lah laki-laki yang jahanam ya, apa sih namanya? Toxic. Jadi kan kalian udah melejit nih, apa ada keinginan untuk menikah seperti apa? Amin, pastilah. Karena aku udah kayak menemukan aminnya the one ya buat aku. Jadi aku udah nggak mikir kemana-mana lagi selain dia udah aku kasih tempat menjadi pasanganku. Jadi aku lebih ke mikir masih ngelanjutin karir dan bisnis aku. Jadi kalau misalnya untuk pasangan kayaknya aku udah nggak mikirin yang lain lagi. Apalagi sih yang dicari dari seorang Sia Jody? Yang dicari apanya? Yang mau dicapai banyak. Aku pengen banyak hal deh.
menyejahterakan semua orang kalau bisa. Pengen punya yayasan apapun itu buat ngebantu orang, pengen berguna buat orang. Masih banyak sih yang belum capai. Aku loh masih apa? Ya udah. Oke ya. Makasih teman-teman. Jangan lupa dengerin. Terima kasih. Oke. Jadi. Penyanyi Brisia Jody membeberkan pengalamannya saat terjebak dalam hubungan toksik. Pelantun Cinta Kau di Mana ini mengaku sudah berkali-kali menjalani hubungan toksik dalam waktu yang lama. Pasti, terjebak dalam hubungan toksik pernahlah. Pernah, pasti pernah, kata Brisia Jody ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada, ujarnya. Selama menjalani hubungan toksik, Brisia Jody mengaku punya pemikiran tersendiri terhadap laki-laki. Ia merasa tidak ada jalan keluar karena menurutnya, semua laki-laki juga akan bersikap dan berperilaku demikian. Kalau udah di hubungan toksik, mikirnya semua orang kayak pasangan kita, lanjutnya. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga gitu itu. Itu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik, jelas Jody. Selama menjalani hubungan toksik, Jody mengaku mendapatkan banyak perlakuan yang tidak mengenakan hati. Beberapa di antaranya adalah direndahkan, dikatai, hingga dipukul mantan kekasihnya. Parahnya lagi, dulunya Jody berpikir bahwa ia mendapatkan perlakuan seperti itu karena kesalahannya sendiri. Pasti direndahkan biasa, dikatain gitu kan, diringan tangan, memukul juga pernah, bebernya. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya? Itu yang salah sebenarnya, kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh, lanjut Jody. Kendati demikian, mantan kekasih Julian Jacob ini mengaku bahagia dan bersyukur karena telah berhasil keluar dari hubungan toksik. Apalagi kekasih barunya, Antonio Marcelin Hardianto merupakan sosok pria yang baik dan lembut kepadanya. Hubungan yang telah berjalan hingga 1,5 tahun ini pun semakin lengket dan semakin bucin. Brisia Jody bahkan semakin mantap untuk memilih Antonio menjadi pasangan hidupnya. Penyanyi 27 tahun itu mengaku punya harapan suatu hari nanti bisa menikah dengan Antonio. Pastilah mau menikah, karena aku udah kayak menemukan aminnya, the one-nya buat aku, pungkasnya. Ada launching lagu. Iya, hari ini aku happy banget launching single ke berapa ya? 20 kesekian lah ya. Tapi balik lagi ke lagu galau nih. Jadi ini berbeda dari single-single aku yang tahun ini rilis. Mereka semua singlenya itu yang happy. Nah sekarang singlenya yang galau lagi gitu. Tapi ada hambatan nggak sih di proses pembuatannya, Jody? Hambatannya sih mungkin lagunya susah. Lagunya sulit dinyanyiin, tapi kalau udah, karena pas rekaman itu memang ini cerita lucu. Jadi pas rekaman itu aku salah deh, itu rekaman sama Fabio deh, salah. Kalau ini nggak ada hambatan. Aman ya? Sorry. Oke, nggak ada. Aman semua. Lagunya menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang udah disakitin tapi dikasih kesempatan lagi, kedua kalinya tapi disakitin lagi. Hal yang lumrah terjadi. Berarti pengalaman pribadi kan? Pernah mengalami itu, tapi kalau di lagu ini enggak sih. Jadi dari ceritanya orang, ceritanya teman gitu, terus dijadiin lagu. Kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Tapi kamu sendiri ikutan untuk syairnya juga nggak sih? Enggak sih, jadi semua Terima itu jadi? Terima jadi. Dan itu baru 2 lagu terakhir ini yang aku terima jadi. Biasanya aku selalu bikin sendiri, kalau enggak pasti kayak workshop bareng gitu.
Kalau orang bilang kan katanya kalau kita nyanyi lagu sedih berarti nanti doanya doa sedih. Itu yang paling aku takutin sebenarnya, karena aku selama ini kan lagunya galau terus semua gitu kan, tapi tuh beneran terjadi seruntutan gitu loh. Jadi kayak beneran jadi seruntutan gitu, makanya aku istirahatkan dulu galaunya, aku ganti lagu yang bener-bener romantis yang selamanya bersama, baru aku lagu galau lagi. Sebenarnya takut sih, makanya aku tuh mikir kalau misalnya mau rilis lagu galau lagi tuh lebih ke mikir kalau misalnya aku nyanyiin terus kayak bisa terjadi. Emang rasanya mitos, cuman karena aku adalah yang ngerasain, nah pasti ada rasa ketakutan. Tapi jadi kamu ngerasa lagu yang kamu bikin itu kamu lebih cocok nyanyi lagu galau, sedih, romantis atau yang happy-happy sih? Kalau aku galau sih, makanya kan dulu aku dijulukin sampai sekarang mungkin ya Queen of Galau lah Indonesia. Jadi kalau ratunya itu princess, bawahnya Queen apa sih? Princessnya tuh aku yang galau-galau. Nah, ini seniornya nih yang ratu galau tuh ibaratnya Teh Ocha gitu. Dulu tuh sering digituin. Tapi Teh kenapa Ocha. memilih untuk ke galau lagi? Karena memang pasar di Indonesia lagu galau. Dan banyak yang relate aja sih dengan lagu-lagu galau. Jod, ini kan lagunya kan kamu terima jadi ya. Mungkin dari kamu sendiri ada kurasi sendiri nggak sih? Misalnya nggak semua langsung kamu terima gitu, ada dari koreksi dari kamu, ada nggak sih? Pasti. Jadi karena aku biasa menciptakan lagu sendiri, jadi kalau misalnya dari label aku mengajukan beberapa lagu dari pencipta lagu, aku kadang nggak bisa langsung terima, karena ibaratnya dari 20 lagu mungkin hanya aku bisa terima satu atau bahkan nggak sama sekali, karena aku cukup idealis dalam bermusik. Tadi kan kamu katanya 20 lebih 20 lagu nih. Kalau saat nanti kamu pernah lupa lirik gak sih dari semua single kamu itu? Kan yang dibawain cuma 7 kalau misalnya nyanyi. Sering lupa lirik, jadinya selalu punya tim yang bawa liriknya. Kalau enggak, aku lihat dari mulutnya timnya itu. Kadang aku tuh aku suka blank gitu loh kalau di panggung untuk lagu-lagu tertentu lah. Tapi ya lancar-lancar aja kan, penontonnya nyanyi bareng, jadi tinggal Kenapa seperti apa sih blanknya gitu? iya. Kenapa bisa blank? Karena masalah apa ya, aku tuh sukanya orangnya moody. Jadi kadang kalau moodnya lagi nggak bagus banget tuh aku rasanya nggak bisa banget itu ngafalin lirik. Soalnya gini, kadang aku kan jarang nih, misalnya aku bawa dari 22 lagu aku bawa cuma 7, dan ada juga lagu yang emang nggak sering aku bawain, jadinya itu yang bikin aku lupa. Tapi di request sama klien untuk menyanyikan lagu itu, tapi untungnya ya semua fine-fine aja karena mereka request dan mereka nyanyi bareng. Jadi kayak aku pasti akan paling cuman lupa pun cuman paling bagian satu baris lah maksimal, sisanya terus bisa keinget lagi. Jadi mungkin tadi kan bercerita tentang ini Kamera wartawan yang viral itu nggak ada kan di sini? Jod, ini tadi kamu bercerita bahwa lagu ini kan perihal hubungan toksik ya, artinya ada sisi KDRT-nya segala Iya, macam. iya. Apalagi ini pemberitaan banyak banget ya untuk hubungan toksik kayak gitu. Lo sendiri pernah melihatnya seperti apa sih hubungan toksik itu sendiri? Kadang kan hubungan toksik itu malah bisa menjebak kita untuk lebih lama di dalam situ ya, karena banyak apa ya, mungkin pasangan kita toksik gitu ya, jadi bikin kita toksik juga, sehingga kita ngerasa kita toksik, lalu kita untuk keluar dari hubungan itu susah karena kita sama-sama toksik nih. Itu yang bikin susah. Padahal kalau kita berhasil keluar dari hubungan toksik, di luar itu sudah ada yang menunggu kita, udah ada yang mau memberikan cintanya kepada kita dengan tulus, dan kita tuh bakalan dirawat sama orang itu. Masalahnya ya, tapi keluar dari situ aja susah banget. Pernah mengalami nggak sih, Jod? Mungkin pernah mengalami seperti itu? Ya, sampai Pasti. di mungkin Dan kena berapa lama nih mengalami? Apa ini? Hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik pernah lah. Pernah, pasti pernah. Membuka luka lama dong. Enggak sih, nggak kepikiran lagi karena sekarang udah bahagia banget. Jadi aku ngerasain banget dari pengalaman aku yang toksik itu, jadi ngerasa oh ternyata kalau misalnya aku keluar dari hubungan toksik tuh masih ada nih orang baik gitu. Karena kalau udah di hubungan toksik mikirnya semua orang kayak pasangan kita gitu. Pasti nanti kalau
aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga, gitu-gitu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik. Berapa lama sih Jod mungkin mengalami hubungan toksik? 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada. Ya pokoknya emang kita harus ngalamin kayak gitu dulu sih baru bisa nilai orang tuh seperti apa gitu. Yang lu rasakan, yang lu alami pas hubungan toksik apa sih yang pernah lu terima mungkin, Jod? Apa ya? Mungkin sampai omongan yang gak enak atau sampai ringan Kayak pasti tangan. direndahkan gitu ya, biasa dikatain gitu kan, di ringan tangan juga pernah. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah ya, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya, itu yang salah, sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh. Tapi Jod, kalau Aku nggak tahu sih, itu Tuhan Maha Besar. Jadi setiap aku ngejalanin hubungan yang kayak gitu, karena aku orangnya toleransi banget. Aku tuh nggak mungkin putus kalau nggak 0% cintaku sama dia. Jadi walaupun masih 1% pun aku pasti akan masih bertahan. Tapi kalau udah 0%, udah muak bener, aku baru cabut. Tapi karena aku selalu punya keluarga yang support dan punya teman-teman yang baik sekali, jadi pas pacaran emang rada buta sih sama itu, kayak nggak mau denger gitu kan. Tapi setelah aku udah ngalamin, oh bener juga nih cowok nih, nggak bener nih gitu ya, kata keluarga aku dan segala macam. Nah dari situ sama Tuhan dihilangin aja rasa aku nol gitu, langsung tak dicabut. Terus aku langsung belas nggak ada rasa. Jadi aku kalau putus tuh udah belas nggak ada rasa. Belas, 1 hari kemudian, 1 jam kemudiannya udah belas. Tapi Jod, melihat sekarang kan banyak nih cewek-cewek yang bucin-bucin ya, sampai dipukulin, sampai akhirnya meregang nyawa pun direlain gitu. Jadi sendiri seperti apa sih ngelihat? Mirisnya seperti apa, Jod, pasangan-pasangan demikian? Mirisnya gimana ya? Yang mukulin sih aneh sih, kurang edukasi. Udah nggak ngerti sih, aku nggak ngerti kalau misalnya hubungan orang kayak dipukulin tetap mau ya balik lagi. Mungkin dia ngerasa, si cewek ini tuh ngerasa Akan berubah. yang mau nerima dia apa adanya tuh cuman pasangan. Jadi untuk susah tahu orang, ibaratnya dipukulin aja masih bisa bertahan gitu kan. Jadi kayak nggak bisa, pasti ngerasa dirinya juga setara, selevel sama pasangannya. Karena kalau kita pacaran kan kayak ke bawah terus kan, habit pasangan semuanya ke bawah. Kita yang tadinya nggak galak bisa jadi kasar juga loh. Iya. Itu yang harus dihindari sih. Makanya aku tuh selalu di support keluarga dan selalu diawasin keluarga. Jadi aku selalu punya prinsip yang kuat, dan sampai hari ini prinsip aku tuh pegang teguh terus. Jadi itu yang ngamanin aku dari segala Apa itu mara bahaya. prinsipnya apa? Ya prinsipnya kuat, maksudnya aku selalu tahu worth aku tuh seberapa, gimana ya bahasanya, nilai aku, value aku tuh seberapa. Jadi aku nggak mau direndahkan, aku nggak mau diinikan. Aku tahu diriku tuh kayak apa gitu. Artinya mungkin ada pesan untuk wanita-wanita di luar sana dalam menjalin satu hubungan. Iya, sebenarnya kan simple. Hubungan itu kan harus bikin kita bahagia, bukan menambah beban hidup. Jadi kalau pasangan kamu sudah benar-benar menambah beban hidupmu dan membuat kamu menderita, cabut, secabut itu sih. Karena sampai kapanpun, kan kadang kan on off kan, kadang tuh si cewek tuh gampang luluh nih. Ini bahaya nih. Gampang luluh dengan mulut manis laki-laki. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Itu yang bikin kita bingung. Karena kita kan dari hati sini kan ngerasain. Tapi sekarang coba dicampur sama logika gitu kan. Kita harus tahu, oh berarti ini bukan buat gue ya, karena dia itu nggak bikin gue bahagia gitu kan. Terus curhat sama temen-temennya aja tetap nggak mempan kan, pasti tetap aja balikan lagi, udah dipukulin balikan lagi. Aku sering banget denger curhatan itu. Nah kalau aku sih simple, kalau kamu di hubungan itu cari orang lain aja. Aku langsung gitu sih orangnya, kalau aku udah ngeliat dia kayak enggak, aku pasti udah ya udah terserah. Aku nunggu diputusin Kak biasanya. Aku nunggu diputusin. Kenapa tuh? Aku jarang mutusin. Kenapa? Supaya Supaya dia kayak salah gitu. ya udah deh gitu. Aku nunggu diputusin tuh maksudnya aku udah pernah ngomong putus tapi dia nggak mau, terus ya udahlah tunggu dia putusin aja yang benar-benar udah. Dan aku suka kabur, jadi kayak bisa gitu menyendiri atau sama keluarga. Yang pasti sayangin keluarga
keluarga aja sih, jadi bisa berlindung di situ. Oh juga nggak penting-penting banget lah laki-laki yang jahanam ya, apa sih namanya? Toxic. Jadi kan kalian udah melejiti apa ada ini nikah seperti apa? Amin, pastilah. Karena aku udah kayak menemukan aminnya the one ya buat aku. Jadi aku udah nggak mikir kemana-mana lagi selain dia udah aku kasih tempat menjadi pasanganku. Jadi aku lebih ke mikir masih ngelanjutin karir dan bisnis aku. Jadi kalau misalnya untuk pasangan kayaknya aku udah nggak mikirin yang lain lagi. Apalagi sih yang dicari dari seorang Brisia Jody. Yang dicari apanya? Yang mau dicapai banyak. Aku pengen banyak hal deh, menyejahterakan semua orang kalau bisa. Pengen punya yayasan apapun itu buat mengebantu orang, pengen berguna buat orang. Masih banyak sih yang belum dicapai. Aku loh masih apa? Ya udah, oke ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa dengerin. Terima kasih. Jadi. Penyanyi Brisia Jody membeberkan pengalamannya saat terjebak dalam hubungan toksik. Pelantun Cinta Kau di Mana ini mengaku sudah berkali-kali menjalani hubungan toksik dalam waktu yang lama. Pasti, terjebak dalam hubungan toksik pernahlah. Pernah, pasti pernah, kata Brisia Jody ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada, ujarnya. Selama menjalani hubungan toksik, Brisia Jody mengaku punya pemikiran tersendiri terhadap laki-laki. Ia merasa tidak ada jalan keluar karena menurutnya, semua laki-laki juga akan bersikap dan berperilaku demikian. Kalau udah di hubungan toksik, mikirnya semua orang kayak pasangan kita, lanjutnya. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga gitu itu. Itu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik, jelas Jody. Selama menjalani hubungan toksik, Jody mengaku mendapatkan banyak perlakuan yang tidak mengenakan hati. Beberapa di antaranya adalah direndahkan, dikatai, hingga dipukul mantan kekasihnya. Parahnya lagi, dulunya Jody berpikir bahwa ia mendapatkan perlakuan seperti itu karena kesalahannya sendiri. Pasti direndahkan biasa, dikatain gitu kan, diringan tangan, memukul juga pernah, bebernya. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya? Itu yang salah sebenarnya, kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh, lanjut Jody. Kendati demikian, mantan kekasih Julian Jacob ini mengaku bahagia dan bersyukur karena telah berhasil keluar dari hubungan toksik. Apalagi kekasih barunya, Antonio Marcelin Hardianto merupakan sosok pria yang baik dan lembut kepadanya. Hubungan yang telah berjalan hingga 1,5 tahun ini pun semakin lengket dan semakin bucin. Brisia Jody bahkan semakin mantap untuk memilih Antonio menjadi pasangan hidupnya. Penyanyi 27 tahun itu mengaku punya harapan suatu hari nanti bisa menikah dengan Antonio. Pastilah mau menikah, karena aku udah kayak menemukan aminnya, the one-nya buat aku, pungkasnya. Ya. Yang hari ini ada launching lagu. Iya, hari ini aku happy banget launching single ke berapa ya? 20 Kesekian lah ya. Tapi balik lagi ke lagu galau nih. Jadi ini berbeda dari single-single aku yang tahun ini rilis. Mereka semua singlenya itu yang happy. Nah sekarang singlenya yang galau lagi gitu. Tapi ada hambatan nggak sih di proses pembuatannya, Jody? Hambatannya sih mungkin lagunya susah. Lagunya sulit dinyanyiin, tapi kalau udah, karena pas rekaman itu memang ini cerita lucu. Jadi pas rekaman itu aku salah deh, aku rekaman sama Fabio deh, salah. Kalau ini nggak ada hambatan. aman ya. Sorry. Oke, nggak ada. Aman semua. Lancar. Lagunya menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang udah disakitin tapi dikasih kesempatan lagi kedua kalinya tapi disakitin lagi. Hal yang lumrah
terjadi aja. Berarti pengalaman pribadi kan seperti Pernah mengalami itu, tapi kalau di lagu ini enggak sih. Jadi dari ceritanya orang, ceritanya teman gitu, terus dijadiin lagu. Kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Tapi kamu sendiri ikutan untuk syairnya juga nggak sih? Enggak sih, jadi semua Terima itu jadi. terima jadi. Dan itu baru 2 lagu terakhir ini yang aku terima jadi. Biasanya aku selalu bikin sendiri, kalau enggak pasti kayak workshop bareng gitu. Kalau orang bilang kan katanya kalau kita nyanyi lagu sedih berarti nanti doanya doa sedih. Itu yang paling aku takutin sebenarnya, karena aku selama ini kan lagunya galau terus semua gitu kan, tapi tuh beneran terjadi seruntutan gitu loh. Jadi kayak beneran jadi seruntutan gitu, makanya aku istirahatkan dulu galaunya, aku ganti lagu yang bener-bener romantis yang selamanya bersama, baru aku lagu galau lagi. Sebenarnya takut sih, makanya aku tuh mikir kalau misalnya mau rilis lagu galau lagi tuh lebih ke mikir kalau misalnya aku nyanyiin terus kayak bisa terjadi. Emang rasanya mitos, cuman karena aku adalah yang ngerasain, nah pasti ada rasa ketakutan. Tapi jadi kamu ngerasa lagu yang kamu bikin itu kamu lebih cocok nyanyi lagu galau, sedih, romantis atau yang happy-happy sih? Kalau aku galau sih, makanya kan dulu aku dijulukin sampai sekarang mungkin ya Queen of Galau lah Indonesia. Jadi kalau ratunya itu princess, bawahnya Queen apa sih? Princessnya tuh aku yang galau-galau. Nah, ini seniornya nih yang ratu galau tuh ibaratnya Teh Ocha gitu. Dulu tuh sering digituin. Tapi kenapa memilih untuk ke galau lagi? Karena memang pasar di Indonesia lagu galau. Dan banyak yang relate aja sih dengan lagu-lagu galau. Jod, ini kan lagunya kan kamu terima jadi ya. Mungkin dari kamu sendiri ada kurasi sendiri nggak sih? Misalnya nggak semua langsung kamu terima gitu, ada dari koreksi dari kamu, ada nggak sih? Pasti. Jadi karena aku biasa menciptakan lagu sendiri, jadi kalau misalnya dari label aku mengajukan beberapa lagu dari pencipta lagu, aku kadang nggak bisa langsung terima, karena ibaratnya dari 20 lagu mungkin hanya aku bisa terima 1 atau bahkan nggak sama sekali, karena aku cukup idealis dalam bermusik. Tadi kan kamu katanya kurang lebih 20 lagu nih. Belakangan kamu pernah lupa lirik gak sih dari semua single kamu itu? Kan yang dibawain cuma 7 kalau misalnya nyanyi. Sering lupa lirik, jadinya selalu punya tim yang bawa liriknya. Kalau enggak, aku lihat dari mulutnya timnya itu. Kadang aku tuh aku suka blank gitu loh kalau di panggung untuk lagu-lagu tertentu lah. Tapi ya lancar-lancar aja kan penontonnya nyanyi bareng, jadi tinggal Artinya seperti apa sih blanknya gitu? Iya. Kenapa bisa blank? Karena masalah apa ya, aku tuh sukanya orangnya moody. Jadi kadang kalau moodnya lagi nggak bagus banget tuh aku rasanya nggak bisa banget itu ngafalin lirik. Soalnya gini, kadang aku kan jarang nih, misalnya aku bawa dari 22 lagu aku bawa cuma 7. Dan ada juga lagu yang emang nggak sering aku bawain, jadinya itu yang bikin aku lupa. Tapi di request sama klien untuk menyanyikan lagu itu. Tapi untungnya ya semua fine-fine aja karena mereka request dan mereka nyanyi bareng. Jadi kayak aku pasti akan paling cuman lupa pun cuman paling bagian satu baris lah maksimal. Sisanya terus bisa keinget lagi. Jadi mungkin tadi kan bercerita tentang ini Kamera wartawan yang viral itu nggak ada kan di sini? Jod, ini tadi kamu bercerita bahwa lagu ini kan perihal hubungan toksik ya, artinya ada sisi KDRT-nya segala Iya, macam. iya. Apalagi ini pemberitaan banyak banget ya untuk hubungan toksik kayak gitu. Lo sendiri pernah melihatnya seperti apa sih hubungan toksik itu sendiri? Kadang kan hubungan toksik itu malah bisa menjebak kita untuk lebih lama di dalam situ ya, karena banyak apa ya, mungkin pasangan kita toksik gitu ya, jadi bikin kita toksik juga, sehingga kita ngerasa kita toksik, lalu kita untuk keluar dari hubungan itu susah karena kita sama-sama toksik nih. Itu yang bikin susah. Padahal kalau kita berhasil keluar dari hubungan toksik, di luar itu sudah ada yang menunggu kita, udah ada yang mau memberikan cintanya kepada kita dengan tulus, dan kita tuh bakalan dirawat sama orang itu. Masalahnya ya, tapi keluar dari situ aja susah banget. Sempat ngalamin nggak sih, Jod? Mungkin pernah mengalami seperti itu. Ya, sampai di mungkin Dan berapa lama nih mengalami? Apa ini?
hubungan toksik. terjebak dalam hubungan toksik? Terjebak dalam hubungan toksik pernah lah. Pasti pernah. Membuka luka lama dong. Enggak sih, nggak kepikiran lagi karena sekarang udah bahagia banget. Jadi aku ngerasain banget dari pengalaman aku yang toksik itu, jadi ngerasa oh ternyata kalau misalnya aku keluar dari hubungan toksik tuh masih ada nih orang baik gitu. Karena kalau udah di hubungan toksik mikirnya semua orang kayak pasangan kita gitu. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga, gitu-gitu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik. Berapa lama sih Jod mungkin mengalami hubungan toksik? 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada. Ya pokoknya emang kita harus ngalamin kayak gitu dulu sih baru bisa nilai orang tuh seperti apa gitu. Yang lu rasakan, yang lu alami pas hubungan toksik apa sih yang pernah lu terima mungkin, Jod? Apa ya? Mungkin sampai omongan yang gak enak atau sampai ringan Kayak pasti tangan? direndahkan gitu ya, biasa dikatain gitu kan, di ringan tangan juga pernah. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah ya, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya, itu yang salah, sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh. Tapi Jod, kalau Aku nggak tahu sih, itu Tuhan Maha Besar. Jadi setiap aku ngejalanin hubungan yang kayak gitu, karena aku orangnya toleransi banget, aku tuh nggak mungkin putus kalau nggak 0% cintaku sama dia. Jadi walaupun masih 1% pun aku pasti akan masih bertahan. Tapi kalau udah 0%, udah muak bener, aku baru cabut. Tapi karena aku selalu punya keluarga yang support dan punya teman-teman yang baik sekali, jadi pas pacaran memang rada buta sih sama itu, kayak ya mau denger gitu ya. Tapi setelah aku udah ngalamin, oh bener juga nih cowok nggak bener nih gitu ya, kata keluargaku dan segala macam. Nah dari situ sama Tuhan dihilangin aja rasaku, nol gitu, langsung tak dicabut. Terus aku langsung belas nggak ada rasa. Jadi aku kalau putus tuh udah belas nggak ada rasa. Belas, 1 hari kemudian, 1 jam kemudiannya udah belas. Tapi Jod, melihat sekarang kan banyak nih cewek-cewek yang bucin-bucin ya, sampai dipukulin, sampai akhirnya meregang nyawa pun direlain gitu. Jadi sendiri seperti apa sih ngelihat? Mirisnya seperti apa, Jod, pasangan-pasangan demikian? Mirisnya gimana ya? Yang mukulin sih aneh sih, kurang edukasi. Udah nggak ngerti sih, aku nggak ngerti kalau misalnya hubungan orang kayak dipukulin tetap mau ya balik lagi. Mungkin dia ngerasa, si cewek ini tuh ngerasa Akan yang berubah. mau nerima dia apa adanya tuh cuman pasangan. Jadi untuk susah tahu orang, ibaratnya dipukulin aja masih bisa bertahan gitu kan. Jadi kayak nggak bisa, pasti ngerasa dirinya juga setara, selevel sama pasangannya. Karena kalau kita pacaran kan kayak ke bawah terus kan, habit pasangan semuanya ke bawah. Kita yang tadinya nggak galak bisa jadi kasar juga loh. Iya. Itu yang harus dihindari sih. Makanya aku tuh selalu di support keluarga dan selalu diawasin keluarga. Jadi aku selalu punya prinsip yang kuat, dan sampai hari ini prinsip aku tuh pegang teguh terus. Jadi itu yang ngamanin aku dari segala Apa itu mara prinsip? bahaya. Prinsipnya apa? Ya prinsipnya kuat, maksudnya aku selalu tahu worth aku tuh seberapa, gimana ya bahasanya, nilai aku, value aku tuh seberapa. Jadi aku nggak mau direndahkan, aku nggak mau diinikan, aku tahu diriku tuh kayak apa gitu. Artinya mungkin ada pesan untuk wanita-wanita di luar sana dalam menjalin satu hubungan gitu. Iya, sebenarnya kan simple. Hubungan itu kan harus bikin kita bahagia, bukan menambah beban hidup. Jadi kalau pasangan kamu sudah benar-benar menambah beban hidupmu dan membuat kamu menderita, cabut, secabut itu sih. Karena sampai kapanpun, kan kadang kan on off kan, kadang tuh si cewek tuh gampang luluh nih. Ini bahaya nih. Gampang luluh dengan mulut manis laki-laki. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba, disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Itu yang bikin kita bingung. Karena kita kan dari hati sini kan ngerasain. Tapi sekarang coba deh campur sama logika gitu kan. Kita harus tahu, oh berarti ini bukan buat gue ya, karena dia itu nggak bikin gue bahagia gitu kan. Terus curhat sama temen-temennya aja tetap nggak mempan kan, pasti tetap aja balikan lagi, udah dipukulin balikan lagi. Aku sering banget denger curhatan itu. Nah kalau aku sih simple, kalau kamu di hubungan itu cari orang lain aja. Aku langsung gitu sih orangnya, kalau aku udah ngeliat dia kayak enggak, aku pasti udah ya udah terserah. Aku nunggu diputusin Kak biasanya. Aku nunggu diputusin. Kenapa tuh? Aku jarang mutusin. Kenapa? Supaya Supaya dia salah kayak gitu. ya udah deh gitu.
udah pernah ngomong putus tapi dia nggak mau, terus ya udahlah tunggu dia putusin aja yang benar-benar udah. Dan aku suka kabur, jadi kayak bisa gitu menyendiri atau sama keluarga. Yang pasti sayangnya keluarga aja sih, jadi bisa berlindung di situ. Oh juga nggak penting-penting banget lah laki-laki yang jahanam ya, apa sih namanya? Toxic. Ya. Jadi kan kalian udah melejit nih, apa ada ini nikah mungkin seperti apa? Amin, pastilah. Karena aku udah kayak menemukan aminnya the one ya buat aku, jadi aku udah nggak mikir kemana-mana lagi selain dia udah aku kasih tempat menjadi pasanganku, jadi aku lebih ke mikir masih ngelanjutin karir dan bisnis aku. Jadi kalau misalnya untuk pasangan kayaknya aku udah nggak mikirin yang lain lagi. Apalagi sih yang dicari dari seorang Brisia Jody. Yang dicari apanya? Yang mau dicapai banyak. Aku pengen banyak hal deh, mensejahterakan semua orang kalau bisa. Pengen punya yayasan apapun itu buat mengebantu orang, pengen berguna buat orang. Masih banyak sih yang belum dicapai. Aku loh masih apa? Ya udah, oke ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa dengerin. Terima kasih. Jadi. Penyanyi Brisia Jody membeberkan pengalamannya saat terjebak dalam hubungan toksik. Pelantun Cinta Kau di Mana ini mengaku sudah berkali-kali menjalani hubungan toksik dalam waktu yang lama. Pasti, terjebak dalam hubungan toksik pernahlah. Pernah, pasti pernah, kata Brisia Jody ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada, ujarnya. Selama menjalani hubungan toksik, Brisia Jody mengaku punya pemikiran tersendiri terhadap laki-laki. Ia merasa tidak ada jalan keluar karena menurutnya, semua laki-laki juga akan bersikap dan berperilaku demikian. Kalau udah di hubungan toksik, mikirnya semua orang kayak pasangan kita, lanjutnya. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga gitu itu. Itu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik, jelas Jody. Selama menjalani hubungan toksik, Jody mengaku mendapatkan banyak perlakuan yang tidak mengenakan hati. Beberapa di antaranya adalah direndahkan, dikatai, hingga dipukul mantan kekasihnya. Parahnya lagi, dulunya Jody berpikir bahwa ia mendapatkan perlakuan seperti itu karena kesalahannya sendiri. Pasti direndahkan biasa, dikatain gitu kan, diringan tangan, memukul juga pernah, bebernya. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya? Itu yang salah sebenarnya, kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh, lanjut Jody. Kendati demikian, mantan kekasih Julian Jacob ini mengaku bahagia dan bersyukur karena telah berhasil keluar dari hubungan toksik. Apalagi kekasih barunya, Antonio Marcelin Hardianto merupakan sosok pria yang baik dan lembut kepadanya. Hubungan yang telah berjalan hingga 1,5 tahun ini pun semakin lengket dan semakin bucin. Brisia Jody bahkan semakin mantap untuk memilih Antonio menjadi pasangan hidupnya. Penyanyi 27 tahun itu mengaku punya harapan suatu hari nanti bisa menikah dengan Antonio. Pastilah mau menikah, karena aku udah kayak menemukan aminnya, the one-nya buat aku, pungkasnya. Ya. Hari ini ada launching lagu. Iya, hari ini aku happy banget launching single ke berapa ya? 20 Kesekian lah ya. Tapi balik lagi ke lagu galau nih. Jadi ini berbeda dari single-single aku yang tahun ini rilis. Mereka semua singlenya itu yang happy. Nah sekarang singlenya yang galau lagi gitu. Tapi ada hambatan nggak sih di proses pembuatannya, Jody? Hambatannya sih mungkin lagunya susah. Lagunya sulit dinyanyiin, tapi kalau udah, karena pas rekaman itu memang ini cerita lucu. Jadi pas rekaman itu aku salah deh, aku rekaman sama Fabio deh, salah. Kalau ini nggak ada hambatan. aman ya. Sorry.
Oke, nggak ada. Aman semua. Lagunya menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang udah disakitin tapi dikasih kesempatan lagi, kedua kalinya tapi disakitin lagi. Hal yang lumrah terjadi aja. Berarti pengalaman pribadi kan? Pernah mengalami itu, tapi kalau di lagu ini enggak sih. Jadi dari ceritanya orang, ceritanya teman gitu, terus dijadiin lagu. Kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Tapi kamu sendiri ikutan untuk syairnya juga nggak sih? Enggak sih, jadi semua Terima itu jadi. terima jadi. Dan itu baru 2 lagu terakhir ini yang aku terima jadi. Biasanya aku selalu bikin sendiri, kalau enggak pasti kayak workshop bareng gitu. Kalau orang bilang kan katanya kalau kita nyanyi lagu sedih berarti nanti doanya doa sedih. Itu yang paling aku takutin sebenarnya, karena aku selama ini kan lagunya galau terus semua gitu kan, tapi tuh beneran terjadi seruntutan gitu loh. Jadi kayak beneran jadi seruntutan gitu, makanya aku istirahatkan dulu galaunya, aku ganti lagu yang bener-bener romantis yang selamanya bersama, baru aku lagu galau lagi. Sebenarnya takut sih, makanya aku tuh mikir kalau misalnya mau rilis lagu galau lagi tuh lagi kemikir kalau misalnya aku nyanyiin terus kayak bisa terjadi. Emang rasanya mitos, cuman karena aku adalah yang ngerasain, nah pasti ada rasa ketakutan. Tapi jadi kamu ngerasa lagu yang kamu bikin itu kamu lebih cocok nyanyi lagu galau, sedih, romantis atau yang happy sih? Kalau aku galau sih, makanya kan dulu aku dijulukin sampai sekarang mungkin ya Queen of Galau lah Indonesia. Jadi kalau ratunya itu princess, bawahnya Queen apa sih? Princessnya tuh aku yang galau-galau. Nah, ini seniornya nih yang Ratu Galau tuh ibaratnya Teh Ocha gitu. Dulu tuh sering digituin. Tapi kenapa memilih untuk ke galau lagi? Karena memang pasar di Indonesia lagu galau. Dan banyak yang relate aja sih dengan lagu-lagu galau. Jod, ini kan lagunya kan kamu terima jadi ya. Mungkin dari kamu sendiri ada kurasi sendiri nggak sih? Misalnya nggak semua langsung kamu terima gitu, ada dari koreksi dari kamu, ada nggak sih? Pasti. Jadi karena aku biasa menciptakan lagu sendiri, jadi kalau misalnya dari label aku mengajukan beberapa lagu dari pencipta lagu, aku kadang nggak bisa langsung terima, karena ibaratnya dari 20 lagu mungkin hanya aku bisa terima 1 atau bahkan nggak sama sekali, karena aku cukup idealis dalam bermusik. Tadi kan kamu katanya kurang lebih 20 lagu nih. Kalau saat nanti kamu pernah lupa lirik nggak sih dari semua single kamu itu? Kan yang dibawain cuma 7 kalau misalnya nyanyi. Sering lupa lirik, jadinya selalu punya tim yang bawa liriknya. Kalau enggak, aku lihat dari mulutnya timnya itu. Kadang aku tuh aku suka blank gitu loh kalau di panggung untuk lagu-lagu tertentu lah. Tapi ya lancar-lancar aja kan, penontonnya nyanyi bareng, jadi tinggal gitu. Artinya seperti apa sih blanknya gitu? Iya. Kenapa bisa blank? Karena masalah apa ya, aku tuh sukanya orangnya moody. Jadi kadang kalau moodnya lagi nggak bagus banget tuh aku rasanya nggak bisa banget itu ngafalin lirik. Soalnya gini, kadang aku kan jarang nih, misalnya aku bawa dari 22 lagu aku bawa cuma 7, dan ada juga lagu yang emang nggak sering aku bawain, jadinya itu yang bikin aku lupa. Tapi di request sama klien untuk menyanyikan lagu itu, tapi untungnya ya semua fine-fine aja karena mereka request dan mereka nyanyi bareng, jadi kayak aku pasti akan paling cuman lupa pun cuman paling bagian satu baris lah maksimal, sisanya terus bisa keinget lagi. Jadi mungkin tadi kan bercerita tentang ini Kamera wartawan yang viral itu nggak ada kan di sini? Jod, ini tadi kamu bercerita bahwa lagu ini kan perihal hubungan toksik ya, artinya ada sisi KDRT-nya segala Iya, macam. iya. Apalagi ini pemberitaan banyak banget ya untuk hubungan toksik kayak gitu. Lu sendiri pernah melihatnya seperti apa sih hubungan toksik itu sendiri? Kadang kan hubungan toksik itu malah bisa menjebak kita untuk lebih lama di dalam situ ya, karena banyak apa ya, mungkin pasangan kita toksik gitu ya, jadi bikin kita toksik juga, sehingga kita ngerasa kita toksik, lalu kita untuk keluar dari hubungan itu susah.
karena kita sama-sama toksik nih. Itu yang bikin susah. Padahal kalau kita berhasil keluar dari hubungan toksik, di luar itu sudah ada yang menunggu kita, udah ada yang mau memberikan cintanya kepada kita dengan tulus, dan kita tuh bakalan dirawat sama orang itu. Masalahnya ya, tapi keluar dari situ aja susah banget. Pernah mengalami nggak sih, Jod? Mungkin pernah mengalami seperti itu Ya, sampai Pasti. di mungkin dan kena berapa lama nih mengalami? Apa ini? Hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik pernah lah. Pernah, pasti pernah. Membuka luka lama dong. Enggak sih, nggak kepikiran lagi karena sekarang udah bahagia banget. Jadi aku ngerasain banget dari pengalaman aku yang toksik itu, jadi ngerasa oh ternyata kalau misalnya aku keluar dari hubungan toksik tuh masih ada nih orang baik gitu. Karena kalau udah di hubungan toksik mikirnya semua orang kayak pasangan kita gitu. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga, gitu-gitu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik. Berapa lama sih Jod mungkin mengalami hubungan toksik? 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada. Ya pokoknya emang kita harus ngalamin kayak gitu dulu sih baru bisa nilai orang tuh seperti apa gitu. yang lu rasakan, yang lu alami pas hubungan toksik apa sih yang pernah lu terima mungkin, Jod? Apa ya? Mungkin sampai omongan yang gak enak atau sampai ringan Kayak pasti tangan. direndahkan gitu ya, biasa dikatain gitu kan, di ringan tangan juga pernah. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah ya, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya, itu yang salah. Sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh. Tapi Jod, kalau Aku nggak tahu sih, itu Tuhan Maha Besar. Jadi setiap aku ngejalanin hubungan yang kayak gitu, karena aku orangnya toleransi banget, aku tuh nggak mungkin putus kalau nggak 0% cintaku sama dia. Jadi walaupun masih 1% pun aku pasti akan masih bertahan. Tapi kalau udah 0%, udah muak bener, aku baru cabut. Tapi karena aku selalu punya keluarga yang support dan punya teman-teman yang baik sekali, jadi pas pacaran emang ada buta sih sama itu, kayak nggak mau denger gitu ya. Tapi setelah aku udah ngalamin, oh bener juga nih cowok nggak bener nih gitu ya, kata keluargaku dan segala macam. Nah dari situ sama Tuhan dihilangin aja rasa aku nol gitu, langsung tak dicabut. Terus aku langsung belas nggak ada rasa. Jadi aku kalau putus tuh udah belas nggak ada rasa. Belas, 1 hari kemudian, 1 jam kemudiannya udah belas. Tapi Jod, melihat sekarang kan banyak nih cewek-cewek yang bucin-bucin ya, sampai dipukulin, sampai akhirnya meregang nyawa pun direlain gitu. Jadi sendiri seperti apa sih ngelihat? Mirisnya seperti apa, Jod, pasangan-pasangan demikian? Mirisnya gimana ya? Yang mukulin sih aneh sih, kurang edukasi. Udah nggak ngerti sih, aku nggak ngerti kalau misalnya hubungan orang kayak dipukulin tetap mau ya balik lagi. Mungkin dia ngerasa, si cewek ini tuh ngerasa Akan yang berubah. mau nerima dia apa adanya tuh cuman pasangan. Jadi untuk susah tahu orang, ibaratnya dipukulin aja masih bisa bertahan gitu kan. Jadi kayak nggak bisa, pasti ngerasa dirinya juga setara, selevel sama pasangannya. Karena kalau kita pacaran kan kayak ke bawah terus kan, habit pasangan semuanya ke bawah. Kita yang tadinya nggak galak bisa jadi kasar juga loh. Iya. Itu yang harus dihindari sih. Makanya aku tuh selalu di support keluarga dan selalu diawasin keluarga. Jadi aku selalu punya prinsip yang kuat, dan sampai hari ini prinsip aku tuh pegang teguh terus. Jadi itu yang ngamanin aku dari segala Apa itu mara prinsip? bahaya. Prinsipnya apa? Ya prinsipnya kuat, maksudnya aku selalu tahu worth aku tuh seberapa, gimana ya bahasanya, nilai aku, value aku tuh seberapa. Jadi aku nggak mau direndahkan, aku nggak mau diinikan. Aku tahu diriku tuh kayak apa gitu. Artinya mungkin ada pesan untuk wanita-wanita di luar sana dalam menjalin satu hubungan. Iya, sebenarnya kan simple. Hubungan itu kan harus bikin kita bahagia, bukan menambah beban hidup. Jadi kalau pasangan kamu sudah benar-benar menambah beban hidupmu dan membuat kamu menderita, cabut, secabut itu sih. Karena sampai kapanpun, kan kadang kan on off kan, kadang tuh si cewek tuh gampang luluh nih. Ini bahaya nih. Gampang luluh dengan mulut manis laki-laki. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Itu yang bikin kita bingung.
Karena kita kan dari hati sini kan ngerasain. Tapi sekarang coba deh campur sama logika gitu kan. Kita harus tahu, oh berarti ini bukan buat gue ya, karena dia itu nggak bikin gue bahagia gitu kan. Terus curhat sama temen-temennya aja tetap nggak mempan kan, pasti tetap aja balikan lagi, udah dipukulin balikan lagi. Aku sering banget denger curhatan itu. Nah kalau aku sih simple, kalau kamu di hubungan itu cari orang lain aja. Aku langsung gitu sih orangnya. Kalau aku udah ngeliat dia kayak enggak, aku pasti udah ya udah terserah. Aku nunggu diputusin Kak biasanya. Aku nunggu diputusin. Kenapa tuh? Aku jarang mutusin. Kenapa? Supaya Supaya dia kayak salah gitu. ya udah deh gitu. Aku nunggu diputusin tuh maksudnya aku udah pernah ngomong putus tapi dia nggak mau, terus ya udahlah tunggu dia putusin aja yang benar-benar udah. Dan aku suka kabur jadi kayak bisa gitu menyendiri atau sama keluarga. Yang pasti sayangin keluarga aja sih, jadi bisa berlindung di situ. Oh juga nggak penting-penting banget lah laki-laki yang jahanam ya, apa sih namanya? Toxic. Jadi kan kalian udah melejit nih, apa ada ini nikah mungkin ke depan seperti apa? Amin, pastilah. Karena aku udah kayak menemukan aminnya the one ya buat aku. Jadi aku udah nggak mikir kemana-mana lagi selain dia udah aku kasih tempat menjadi pasanganku. Jadi aku lebih ke mikir masih ngelanjutin karir dan bisnis aku. Jadi kalau misalnya untuk pasangan kayaknya aku udah nggak mikirin yang lain lagi. Apalagi sih yang dicari dari seorang Prisia Jody. Yang dicari apanya? Yang mau dicapai banyak. Aku pengen banyak hal deh, menyejahterakan semua orang kalau bisa. Pengen punya yayasan apapun itu buat ngebantu orang, pengen berguna buat orang. Masih banyak sih yang belum dicapai. Aku loh masih apa? Ya udah, oke ya. Makasih teman-teman. Jangan lupa dengerin. Terima kasih. Kak Jody. Penyanyi Prisia Jody membeberkan pengalamannya saat terjebak dalam hubungan toksik. Pelantun Cinta Kau di Mana ini mengaku sudah berkali-kali menjalani hubungan toksik dalam waktu yang lama. Pasti, terjebak dalam hubungan toksik pernahlah. Pernah, pasti pernah, kata Prisia Jody ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada, ujarnya. Selama menjalani hubungan toksik, Prisia Jody mengaku punya pemikiran tersendiri terhadap laki-laki. Ia merasa tidak ada jalan keluar karena menurutnya, semua laki-laki juga akan bersikap dan berperilaku demikian. Kalau udah di hubungan toksik, mikirnya semua orang kayak pasangan kita, lanjutnya. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga gitu itu. Itu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik, jelas Jody. Selama menjalani hubungan toksik, Jody mengaku mendapatkan banyak perlakuan yang tidak mengenakan hati. Beberapa di antaranya adalah direndahkan, dikatai, hingga dipukul mantan kekasihnya. Parahnya lagi, dulunya Jody berpikir bahwa ia mendapatkan perlakuan seperti itu karena kesalahannya sendiri. Pasti direndahkan biasa, dikatain gitu kan, diringan tangan, memukul juga pernah, bebernya. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya? Itu yang salah sebenarnya, kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh, lanjut Jody. Kendati demikian, mantan kekasih Julian Jacob ini mengaku bahagia dan bersyukur karena telah berhasil keluar dari hubungan toksik. Apalagi kekasih barunya, Antonio Marcelin Hardianto merupakan sosok pria yang baik dan lembut kepadanya. Hubungan yang telah berjalan hingga 1,5 tahun ini pun semakin lengket dan semakin bucin. Prisia Jody bahkan semakin mantap untuk memilih Antonio menjadi pasangan hidupnya. Penyanyi 27 tahun itu mengaku punya harapan suatu hari nanti bisa menikah dengan Antonio. Pastilah mau menikah, karena aku udah kayak menemukan aminnya, the one-nya buat aku, pungkasnya. Ya. Hari atau Mama.
launching lagu. Iya, hari ini aku happy banget launching single ke berapa ya? 20 Kesekian lah ya. Tapi balik lagi ke lagu galau nih. Jadi ini berbeda dari single-single aku yang tahun ini rilis. Mereka semua singlenya itu yang happy. Nah sekarang singlenya yang galau lagi gitu. Tapi ada hambatan nggak sih di proses pembuatannya, Jody? Hambatannya sih mungkin lagunya susah. Lagunya sulit dinyanyiin, tapi kalau udah, karena pas rekaman itu memang ini cerita lucu ya. Jadi pas rekaman itu aku salah deh, itu rekaman sama Fabio deh, salah. Kalau ini nggak ada hambatan. Aman ya? Sorry. Oke, nggak ada. Aman semua. Lancar. Lagunya menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang udah disakitin tapi dikasih kesempatan lagi, kedua kalinya tapi disakitin lagi. Hal yang lumrah terjadi aja. Berarti pengalaman pribadi kan? Pernah mengalami itu, tapi kalau di lagu ini enggak sih. Jadi dari ceritanya orang, ceritanya teman gitu, terus dijadiin lagu. Kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Tapi kamu sendiri ikutan untuk syairnya juga nggak sih? Enggak sih, jadi semua Terima itu jadi? Terima jadi. Dan itu baru 2 lagu terakhir ini yang aku terima jadi. Biasanya aku selalu bikin sendiri, kalau enggak pasti kayak workshop bareng gitu. Kalau orang bilang kan katanya kalau kita nyanyi lagu sedih berarti nanti doanya doa sedih. Itu yang paling aku takutin sebenarnya, karena aku selama ini kan lagunya galau terus semua gitu kan, tapi tuh beneran terjadi seruntutan gitu loh. Jadi kayak beneran jadi seruntutan gitu, makanya aku istirahatkan dulu galaunya, aku ganti lagu yang bener-bener romantis yang selamanya bersama, baru aku lagu galau lagi. Sebenarnya takut sih, makanya aku tuh mikir kalau misalnya mau rilis lagu galau lagi tuh lebih ke mikir kalau misalnya aku nyanyiin terus kayak bisa terjadi. Emang rasanya mitos, cuman karena aku adalah yang ngerasain, nah pasti ada rasa ketakutan. Tapi jadi kamu ngerasa lagu yang kamu bikin itu kamu lebih cocok nyanyi lagu galau, sedih, romantis atau yang happy-happy sih? Kalau aku galau sih, makanya kan dulu aku dijulukin sampai sekarang mungkin ya Queen of Galau lah Indonesia. Jadi kalau ratunya itu princess, bawahnya Queen apa sih? Princessnya tuh aku yang galau-galau. Nah ini seniornya nih yang ratu galau tuh ibaratnya Teh Ocha gitu. Dulu tuh sering digituin. Tapi Ya, kenapa Ocha. memilih untuk ke galau lagi? Karena memang pasar di Indonesia lagu galau. Dan banyak yang relate aja sih dengan lagu-lagu galau. Jod, ini kan lagunya kan kamu terima jadi ya. Mungkin dari kamu sendiri ada kurasi sendiri nggak sih? Misalnya nggak semua langsung kamu terima gitu, ada dari koreksi dari kamu, ada nggak sih? Pasti. Jadi karena aku biasa menciptakan lagu sendiri, jadi kalau misalnya dari label aku mengajukan beberapa lagu dari pencipta lagu, aku kadang nggak bisa langsung terima, karena ibaratnya dari 20 lagu mungkin hanya aku bisa terima 1 atau bahkan nggak sama sekali, karena aku cukup idealis dalam bermusik. Tadi kan kamu katanya 20 kurang lebih 20 lagu nih. Kalau saat kamu pernah lupa lirik nggak sih dari semua single-single kamu itu? Kan yang dibawain cuma 7 kalau misalnya nyanyi. Sering lupa lirik, jadinya selalu punya tim yang bawa liriknya. Kalau enggak, aku lihat dari mulutnya timnya itu. Kadang aku suka blank gitu loh kalau di panggung untuk lagu-lagu tertentu lah. Tapi ya lancar-lancar aja kan, penontonnya nyanyi bareng, jadi tinggal gitu. Antisipasinya seperti apa sih? Bisa blanknya gitu. Iya. Kenapa bisa blank? Karena masalah apa ya, aku tuh sukanya orangnya moody. Jadi kadang kalau moodnya lagi nggak bagus banget tuh aku rasanya nggak bisa banget itu ngafalin lirik. Soalnya gini, kadang
aku kan jarang nih, misalnya aku bawa dari 22 lagu aku bawa cuma 7. Dan ada juga lagu yang emang gak sering aku bawain, jadinya itu yang bikin aku lupa. Tapi di request sama klien untuk menyanyikan lagu itu. Tapi untungnya ya semua fine-fine aja karena mereka request dan mereka nyanyi bareng. Jadi kayak aku pasti akan paling cuman lupa pun cuman paling bagian satu baris lah maksimal. Sisanya terus bisa keinget lagi. Jadi mungkin tadi kan bercerita tentang ini Ini kamera wartawan yang viral itu nggak ada kan di sini? Jod, ini tadi kamu bercerita bahwa lagu ini kan perihal hubungan toksik ya, artinya ada sisi KDRT-nya segala Iya, macam. iya. Apalagi di pemberitaan banyak banget ya untuk hubungan toksik kayak gitu. Lu sendiri pernah melihatnya seperti apa sih hubungan toksik itu sendiri? Kadang kan hubungan toksik itu malah bisa menjebak kita untuk lebih lama di dalam situ ya, karena banyak apa ya, mungkin pasangan kita toksik gitu ya, jadi bikin kita toksik juga sehingga kita ngerasa kita toksik, lalu kita untuk keluar dari hubungan itu susah karena kita sama-sama toksik nih, itu yang bikin susah. Padahal kalau kita berhasil keluar dari hubungan toksik, di luar itu sudah ada yang menunggu kita, udah ada yang mau memberikan cintanya kepada kita dengan tulus, dan kita tuh bakalan dirawat sama orang itu. Masalahnya ya, tapi keluar dari situ aja susah banget. Pernah ngalamin nggak sih, Jod? Mungkin pernah mengalami seperti itu. Ya, sampai Pasti. di mungkin Dan kena berapa lama nih mengalami? Apa ini? Hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik pernah lah. Pernah, pasti pernah. Membuka luka lama dong. Enggak sih, nggak kepikiran lagi karena sekarang udah bahagia banget. Jadi aku ngerasain banget dari pengalaman aku yang toksik itu, jadi ngerasa oh ternyata kalau misalnya aku keluar dari hubungan toksik tuh masih ada ya orang baik gitu. Karena kalau udah di hubungan toksik mikirnya semua orang kayak pasangan kita gitu. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga, gitu-gitu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik. Berapa lama sih Jod mungkin mengalami hubungan toksik? 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada. Ya pokoknya emang kita harus ngalamin kayak gitu dulu sih baru bisa nilai orang tuh seperti apa gitu. yang lu rasakan, yang lu alami pas hubungan toksik apa sih yang pernah lu terima mungkin, Jod? Apa ya? Mungkin sampai omongan yang gak enak atau sampai ringan Kayak pasti tangan? direndahkan gitu ya, biasa dikatain gitu kan, di ringan tangan juga pernah. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah ya, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya, itu yang salah. Sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh. Tapi Jod, kalau Aku nggak tahu sih, itu Tuhan Maha Besar. Jadi setiap aku ngejalanin hubungan yang kayak gitu, karena aku orangnya toleransi banget, aku tuh nggak mungkin putus kalau nggak 0% cintaku sama dia. Jadi walaupun masih 1% pun aku pasti akan masih bertahan. Tapi kalau udah 0%, udah muak bener, aku baru cabut. Tapi karena aku selalu punya keluarga yang support dan punya teman-teman yang baik sekali, jadi pas pacaran emang ada buta sih sama itu, kayak ya mau denger gitu ya. Tapi setelah aku udah ngalamin, oh bener juga nih cowok nggak bener nih gitu ya, kata keluarga aku dan segala macam. Nah dari situ sama Tuhan dihilangin aja rasa aku 0 gitu, langsung tek dicabut. Terus aku langsung belas nggak ada rasa. Jadi aku kalau putus tuh udah belas nggak ada rasa. Belas, 1 hari kemudian, 1 jam kemudiannya udah belas. Tapi Jod, melihat sekarang kan banyak nih cewek-cewek yang bucin-bucin ya, sampai dipukulin, sampai akhirnya meregang nyawa pun direlain gitu. Jadi sendiri seperti apa sih ngelihat? Mirisnya seperti apa, Jod, pasangan-pasangan demikian? Mirisnya gimana ya? Yang mukulin sih aneh sih, kurang edukasi. Udah nggak ngerti sih, aku nggak ngerti kalau misalnya hubungan orang kayak dipukulin tetap mau, ya balik lagi. Mungkin dia ngerasa, si cewek ini tuh ngerasa Akan yang berubah. mau nerima dia apa adanya tuh cuman pasangan. Jadi untuk susah tahu orang, ibaratnya dipukulin aja masih bisa bertahan gitu kan. Jadi kayak nggak bisa, pasti ngerasa dirinya juga setara, selevel sama pasangannya. Karena kalau kita pacaran kan kayak ke bawah terus kan, habit pasangan semuanya ke bawah. Kita yang tadinya nggak galak bisa jadi kasar juga loh. Iya. Itu yang harus dihindari sih. Makanya aku tuh selalu di support keluarga dan
selalu diawasin keluarga, jadi aku selalu punya prinsip yang kuat, dan sampai hari ini prinsip aku tuh pegang teguh terus, jadi itu yang ngamanin aku dari segala Apa itu mara prinsip? bahaya. Prinsipnya apa? Ya prinsipnya kuat, maksudnya aku selalu tahu worth aku tuh seberapa, gimana ya bahasanya, nilai aku, value aku tuh seberapa, jadi aku nggak mau direndahkan, aku nggak mau diinginkan, aku tahu diriku tuh kayak apa gitu. Artinya mungkin ada pesan untuk wanita-wanita di luar sana dalam menjalin satu hubungan. Iya, sebenarnya kan simple. Hubungan itu kan harus bikin kita bahagia, bukan menambah beban hidup. Jadi kalau pasangan kamu sudah benar-benar menambah beban hidupmu dan membuat kamu menderita, cabut, secabut itu sih. Karena sampai kapanpun, kan kadang kan on off kan, kadang tuh si cewek tuh gampang luluh nih. Ini bahaya nih. Gampang luluh dengan mulut manis laki-laki. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba, disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Itu yang bikin kita bingung. Karena kita kan dari hati sini kan ngerasain. Tapi sekarang coba dicampur sama logika gitu kan. Kita harus tahu, oh berarti ini bukan buat gue ya, karena dia itu nggak bikin gue bahagia gitu kan. Terus curhat sama temen-temennya aja tetap nggak mempan kan, pasti tetap aja balikan lagi, udah dipukulin balikan lagi. Aku sering banget denger curhatan itu. Nah kalau aku sih simple, kalau kamu di hubungan itu cari orang lain aja. Aku langsung gitu sih orangnya, kalau aku udah ngeliat dia kayak enggak, aku pasti udah ya udah terserah. Aku nunggu diputusin Kak biasanya. Aku nunggu diputusin. Kenapa tuh? Aku jarang mutusin. Kenapa? Supaya Supaya dia salah kayak gitu. ya udah deh gitu. Aku nunggu diputusin tuh maksudnya aku udah pernah ngomong putus tapi dia nggak mau, terus ya udahlah tunggu dia putusin aja yang benar-benar udah. Dan aku suka kabur jadi kayak bisa Menghindar. gitu menyendiri atau sama keluarga. Yang pasti sayangnya keluarga aja sih, jadi bisa berlindung di situ. Oh juga nggak penting-penting banget lah laki-laki yang jahanam ya, apa sih namanya? Toxic. Toxic. Jadi kan kalian udah melejit nih, apa ada ini untuk menikah, mungkin seperti apa? Amin, pastilah. Karena aku udah kayak menemukan aminnya the one ya buat aku. Jadi aku udah nggak mikir kemana-mana lagi selain dia udah aku kasih tempat menjadi pasanganku. Jadi aku lebih ke mikir masih ngelanjutin karir dan bisnis aku. Jadi kalau misalnya untuk pasangan kayaknya aku udah nggak mikirin yang lain lagi. Apalagi sih yang dicari dari seorang Priscilla Jody. Target dicari apanya? Yang mau dicapai. Banyak, aku pengen banyak hal deh, menyejahterakan semua orang kalau bisa. Pengen punya yayasan apapun itu buat ngebantu orang, pengen berguna buat orang. Masih banyak sih yang belum dicapai. Aku loh masih apa? Ya udah, oke ya. Makasih teman-teman. Jangan lupa dengerin. Oke. Kak Jody. Penyanyi Priscilla Jody membeberkan pengalamannya saat terjebak dalam hubungan toksik. Pelantun Cinta Kau di Mana ini mengaku sudah berkali-kali menjalani hubungan toksik dalam waktu yang lama. Pasti, terjebak dalam hubungan toksik pernahlah. Pernah, pasti pernah, kata Priscilla Jody ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada, ujarnya. Selama menjalani hubungan toksik, Priscilla Jody mengaku punya pemikiran tersendiri terhadap laki-laki. Ia merasa tidak ada jalan keluar karena menurutnya, semua laki-laki juga akan bersikap dan berperilaku demikian. Kalau udah di hubungan toksik, mikirnya semua orang kayak pasangan kita, lanjutnya. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga gitu itu. Itu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik, jelas Jody. Selama menjalani hubungan toksik, Jody mengaku mendapatkan banyak perlakuan yang tidak mengenakan hati. Beberapa di antaranya adalah direndahkan, dikatai, hingga dipukul mantan kekasihnya. Parahnya lagi, dulunya Jody berpikir bahwa ia mendapatkan perlakuan seperti itu karena kesalahannya sendiri. Pasti direndahkan biasa, dikatain gitu kan, diringan tangan, memukul juga pernah, bebernya. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya? Itu yang salah sebenarnya, kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh, lanjut Jody. Kendati demikian,
mantan kekasih Julian Jacob ini mengaku bahagia dan bersyukur karena telah berhasil keluar dari hubungan toksik. Apalagi kekasih barunya, Antonio Marcelin Hardianto merupakan sosok pria yang baik dan lembut kepadanya. Hubungan yang telah berjalan hingga 1,5 tahun ini pun semakin lengket dan semakin bucin. Brisia Jody bahkan semakin mantap untuk memilih Antonio menjadi pasangan hidupnya. Penyanyi 27 tahun itu mengaku punya harapan suatu hari nanti bisa menikah dengan Antonio. Pastilah mau menikah, karena aku udah kayak menemukan aminnya, the one-nya buat aku, pungkasnya. launching lagu. Iya, hari ini aku happy banget launching single ke berapa ya? 20 kesekian lah ya. Tapi balik lagi ke lagu galau nih. Jadi ini berbeda dari single-single aku yang tahun ini rilis. Mereka semua singlenya itu yang happy. Nah sekarang singlenya yang galau lagi gitu. Tapi ada hambatan nggak sih di proses pembuatannya, Jody? Hambatannya sih mungkin lagunya susah. Lagunya sulit dinyanyiin, tapi kalau udah, karena pas rekaman itu memang ini cerita lucu. Jadi pas rekaman itu aku salah deh, aku rekaman sama Fabio nih, salah. Kalau ini nggak ada hambatan. Aman ya? Sorry. Oke, nggak ada. Aman semua. Lagunya menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang udah disakitin tapi dikasih kesempatan lagi, kedua kalinya tapi disakitin lagi. Hal yang lumrah terjadi. Berarti pengalaman pribadi kan? Pernah mengalami itu, tapi kalau di lagu ini enggak sih. Jadi dari ceritanya orang, ceritanya teman gitu, terus dijadiin lagu. Kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Tapi kamu sendiri ikutan untuk syairnya juga nggak sih? Enggak sih, jadi semua Terima itu jadi? Terima jadi. Dan itu baru 2 lagu terakhir ini yang aku terima jadi. Biasanya aku selalu bikin sendiri, kalau enggak pasti kayak workshop bareng gitu. Kalau orang bilang kan katanya kalau kita nyanyi lagu sedih berarti nanti doanya doa sedih. Itu yang paling aku takutin sebenarnya, karena aku selama ini kan lagunya galau terus semua gitu kan, tapi tuh beneran terjadi seruntutan gitu loh. Jadi kayak beneran jadi seruntutan gitu, makanya aku istirahatkan dulu galaunya, aku ganti lagu yang bener-bener romantis yang selamanya bersama, baru aku lagu galau lagi. Sebenarnya takut sih, makanya aku tuh mikir kalau misalnya mau rilis lagu galau lagi tuh lebih ke mikir kalau misalnya aku nyanyiin terus kayak bisa terjadi. Emang rasanya mitos, cuman karena aku adalah yang ngerasain, nah pasti ada rasa ketakutan. Tapi jadi kamu ngerasa lagu yang kamu bikin itu kamu lebih cocok nyanyi lagu galau, sedih, romantis atau yang happy-happy sih? Kalau aku galau sih, makanya kan dulu aku dijulukin sampai sekarang mungkin ya Queen of Galau lah Indonesia. Jadi kalau ratunya itu princess, bawahnya Queen apa sih? Princessnya tuh aku yang galau-galau. Nah ini seniornya nih yang ratu galau tuh ibaratnya Teh Ocha gitu. Dulu tuh sering digituin. Tapi Ya, kenapa Ocha. memilih untuk ke galau lagi? Karena memang pasar di Indonesia lagu galau. Dan banyak yang relate aja sih dengan lagu-lagu galau. Jod, ini kan lagunya kan kamu terima jadi ya. Mungkin dari kamu sendiri ada kurasi sendiri nggak sih? Misalnya nggak semua langsung kamu terima gitu, ada dari koreksi dari kamu, ada nggak sih? Pasti. Jadi karena aku biasa menciptakan lagu sendiri, jadi kalau misalnya dari label aku mengajukan beberapa lagu dari pencipta lagu, aku kadang nggak bisa langsung terima, karena ibaratnya dari 20 lagu mungkin hanya aku bisa terima 1 atau bahkan nggak sama sekali, karena aku cukup idealis dalam bermusik. Tadi kan kamu katanya 20 lebih 20 lagu nih. Belakangan kamu pernah lupa lirik gak sih dari semua single-single kamu itu? Kan yang dibawain cuma 7 kalau misalnya nyanyi. Sering lupa lirik, jadinya selalu punya tim yang bawa liriknya. Kalau enggak, aku lihat dari mulutnya timnya itu.
kadang aku tuh pas aku suka blank gitu loh kalau di panggung untuk lagu-lagu tertentu lah. Tapi ya lancar-lancar aja kan penontonnya nyanyi bareng, jadi tinggal Antisipasinya seperti apa sih blanknya gitu? Iya, kenapa bisa blank? karena masalah apa ya, aku tuh sukanya orangnya moody, jadi kadang kalau moodnya lagi nggak bagus banget tuh aku rasanya nggak bisa banget itu ngafalin lirik. Soalnya gini, kadang aku kan jarang nih, misalnya aku bawa dari 22 lagu aku bawa cuma 7, dan ada juga lagu yang emang nggak sering aku bawain, jadinya itu yang bikin aku lupa. Tapi di request sama klien untuk menyanyikan lagu itu, tapi untungnya ya semua fine-fine aja karena mereka request dan mereka nyanyi bareng, jadi kayak aku pasti akan paling cuman lupa pun cuman paling bagian satu baris lah maksimal, sisanya terus bisa keinget lagi. Jadi mungkin tadi kan bercerita tentang ini Kamera wartawan yang viral itu nggak ada kan di sini? Jod, ini tadi kamu bercerita bahwa lagu ini kan perihal hubungan toksik ya, artinya ada sisi KDRT-nya segala Iya, macam. iya. Apalagi ini pemberitaan banyak banget ya untuk hubungan toksik kayak gitu. Lo sendiri pernah melihatnya seperti apa sih hubungan toksik itu sendiri? Kadang kan hubungan toksik itu malah bisa menjebak kita untuk lebih lama di dalam situ ya, karena banyak apa ya, mungkin pasangan kita toksik gitu ya, jadi bikin kita toksik juga, sehingga kita ngerasa kita toksik, lalu kita untuk keluar dari hubungan itu susah karena kita sama-sama toksik nih, itu yang bikin susah. Padahal kalau kita berhasil keluar dari hubungan toksik, di luar itu sudah ada yang menunggu kita, udah ada yang mau memberikan cintanya kepada kita dengan tulus, dan kita tuh bakalan dirawat sama orang itu. Masalahnya ya, tapi keluar dari situ aja susah banget. Pernah mengalami nggak sih, Jod? Mungkin pernah mengalami seperti itu? Ya, sampai di mungkin Dan kena berapa lama nih mengalami? Apa ini? Hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik pernah lah. Pernah, pasti pernah. Membuka luka lama dong. Enggak sih, nggak kepikiran lagi karena sekarang udah bahagia banget. Jadi aku ngerasain banget dari pengalaman aku yang toksik itu, jadi ngerasa oh ternyata kalau misalnya aku keluar dari hubungan toksik tuh masih ada nih orang baik gitu. Karena kalau udah di hubungan toksik mikirnya semua orang kayak pasangan kita gitu. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga, gitu-gitu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik. Berapa lama sih Jod mungkin mengalami hubungan toksik? 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada. Ya pokoknya emang kita harus ngalamin kayak gitu dulu sih, baru bisa nilai orang tuh seperti apa gitu. yang lu rasakan, yang lu alami pas hubungan toksik apa sih yang pernah lu terima mungkin, Jod? Apa ya? Mungkin sampai omongan yang gak enak atau sampai ringan Kayak pasti tangan. direndahkan gitu ya, biasa dikatain gitu kan, di ringan tangan juga pernah. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah ya, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya, itu yang salah, sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh. Tapi Jod, kalau Siapa gitu? Aku nggak tahu sih, itu Tuhan Maha Besar. Jadi setiap aku menjalani hubungan yang kayak gitu, karena aku orangnya toleransi banget, aku tuh nggak mungkin putus kalau nggak 0% cintaku sama dia. Jadi walaupun masih 1% pun aku pasti akan masih bertahan. Tapi kalau udah 0%, udah muak bener, aku baru cabut. Tapi karena aku selalu punya keluarga yang support dan punya teman-teman yang baik sekali, jadi pas pacaran emang rada buta sih sama itu, kayak nggak mau denger gitu ya. Tapi setelah aku udah ngalamin, oh bener juga nih cowok nih, nggak bener nih gitu ya, kata keluarga aku dan segala macam. Nah dari situ sama Tuhan dihilangin aja rasa aku 0 gitu, langsung tak dicabut. Terus aku langsung belas nggak ada rasa. Jadi aku kalau putus tuh udah belas nggak ada rasa. Belas, 1 hari kemudian, 1 jam kemudiannya udah belas. Tapi Jod, melihat sekarang kan banyak nih cewek-cewek yang bucin-bucin ya, sampai dipukulin, sampai akhirnya meregang nyawa pun direlain gitu. Jadi sendiri seperti apa sih ngelihat? Mirisnya seperti apa, Jod, pasangan-pasangan demikian? Mirisnya gimana ya? Yang mukulin sih aneh sih, kurang edukasi. Udah nggak ngerti sih, aku nggak ngerti kalau misalnya hubungan orang kayak dipukulin tetap mau, ya balik lagi. Mungkin dia ngerasa, si cewek ini tuh ngerasa Akan yang berubah. mau nerima dia apa adanya itu cuman pasangan. Jadi untuk susah tahu orang, ibaratnya
dipukulin aja masih bisa bertahan gitu kan. Jadi kayak nggak bisa, pasti ngerasa dirinya juga setara, selevel sama pasangannya. Karena kalau kita pacaran kan kayak ke bawah terus kan, habit pasangan semuanya ke bawah. Kita yang tadinya nggak galak bisa jadi kasar juga loh. Itu yang harus dihindari sih. Makanya aku tuh selalu di support keluarga dan selalu diawasin keluarga. Jadi aku selalu punya prinsip yang kuat, dan sampai hari ini prinsip aku tuh pegang teguh terus. Jadi itu yang ngamanin aku dari segala Apa itu mara bahaya. prinsipnya apa? Ya prinsipnya kuat, maksudnya aku selalu tahu worth aku tuh seberapa, gimana ya bahasanya, nilai aku, value aku tuh seberapa. Jadi aku nggak mau direndahkan, aku nggak mau kan aku tahu diriku tuh kayak apa gitu. Artinya mungkin ada pesan untuk wanita-wanita di luar sana dalam menjalin satu hubungan. Iya, sebenarnya kan simple. Hubungan itu kan harus bikin kita bahagia, bukan menambah beban hidup. Jadi kalau pasangan kamu sudah benar-benar menambah beban hidupmu dan membuat kamu menderita, secabut itu sih. Karena sampai kapanpun, kan kadang kan on off kan, kadang tuh si cewek tuh gampang luluh nih. Ini bahaya nih. Gampang luluh dengan mulut manis laki-laki. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Itu yang bikin kita bingung. Karena kita kan dari hati sini kan ngerasain. Tapi sekarang coba dicampur sama logika gitu kan. Kita harus tahu, oh berarti ini bukan buat gue ya, karena dia itu nggak bikin gue bahagia gitu kan. Terus curhat sama temen-temennya aja tetap nggak mempan kan, pasti tetap aja balikan lagi, udah dipukulin balikan lagi. Aku sering banget denger curhatan itu. Nah kalau aku sih simple, kalau kamu di hubungan itu cari orang lain aja. Aku langsung gitu sih orangnya, kalau aku udah ngeliat dia kayak enggak, aku pasti udah ya udah terserah. Aku nunggu diputusin Kak biasanya. Aku nunggu diputusin. Kenapa tuh? Aku jarang mutusin. Kenapa? Supaya dia salah gitu. Ya udah deh gitu. Aku nunggu diputusin tuh maksudnya aku udah pernah ngomong putus tapi dia nggak mau, terus ya udahlah tunggu dia putusin aja yang benar-benar udah. Dan aku suka kabur, jadi kayak bisa gitu menyendiri atau sama keluarga. Yang pasti sayangnya keluarga aja sih, jadi bisa berlindung di situ. Oh juga nggak penting-penting banget lah laki-laki yang jahanam ya, apa sih namanya? Toxic. Jadi kan kalian udah melejit apa ada ini untuk menikah, seperti apa? Amin, pastilah. Karena aku udah kayak menemukan aminnya the one ya buat aku. Jadi aku udah nggak mikir kemana-mana lagi selain dia udah aku kasih tempat menjadi pasanganku. Jadi aku lebih ke mikir masih ngelanjutin karir dan bisnis aku. Jadi kalau misalnya untuk pasangan kayaknya aku udah nggak mikirin yang lain lagi. Apalagi sih yang dicari dari seorang Brisia Jody. Yang dicari apanya? Yang mau dicapai banyak. Aku pengen banyak hal deh, mensejahterakan semua orang kalau bisa. Pengen punya yayasan apapun itu buat membantu orang, pengen berguna buat orang. Masih banyak sih yang belum dicapai. Aku loh masih apa? Ya udah, oke ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa dengerin. Oke. Jadi. Penyanyi Brisia Jody membeberkan pengalamannya saat terjebak dalam hubungan toksik. Pelantun Cinta Kau di Mana ini mengaku sudah berkali-kali menjalani hubungan toksik dalam waktu yang lama. Pasti, terjebak dalam hubungan toksik pernahlah. Pernah, pasti pernah, kata Brisia Jody ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada, ujarnya. Selama menjalani hubungan toksik, Brisia Jody mengaku punya pemikiran tersendiri terhadap laki-laki. Ia merasa tidak ada jalan keluar karena menurutnya, semua laki-laki juga akan bersikap dan berperilaku demikian. Kalau udah di hubungan toksik, mikirnya semua orang kayak pasangan kita, lanjutnya. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga gitu itu. Itu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik, jelas Jody. Selama menjalani hubungan toksik, Jody mengaku mendapatkan banyak perlakuan yang tidak mengenakan hati. Beberapa di antaranya adalah direndahkan, dikatai, hingga dipukul mantan kekasihnya. Parahnya lagi, dulunya Jody berpikir bahwa ia mendapatkan perlakuan seperti itu karena kesalahannya sendiri.
Pasti direndahkan biasa, dikatain gitu kan, diringan tangan, memukul juga pernah, bebernya. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya. Itu yang salah sebenarnya, kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh, lanjut Jody. Kendati demikian, mantan kekasih Julian Jacob ini mengaku bahagia dan bersyukur karena telah berhasil keluar dari hubungan toksik. Apalagi kekasih barunya, Antonio Marcelin Hardianto merupakan sosok pria yang baik dan lembut kepadanya. Hubungan yang telah berjalan hingga 1,5 tahun ini pun semakin lengket dan semakin bucin. Brisia Jody bahkan semakin mantap untuk memilih Antonio menjadi pasangan hidupnya. Penyanyi 27 tahun itu mengaku punya harapan suatu hari nanti bisa menikah dengan Antonio. Pastilah mau menikah, karena aku udah kayak menemukan aminnya, the one-nya buat aku, pungkasnya. Ada launching lagu. Iya, hari ini aku happy banget launching single ke berapa ya? 20 kesekian lah ya. Tapi balik lagi ke lagu galau nih. Jadi ini berbeda dari single-single aku yang tahun ini rilis. Mereka semua singlenya itu yang happy. Nah sekarang singlenya yang galau lagi gitu. Tapi ada hambatan nggak sih di proses pembuatannya, Jody? Hambatannya sih mungkin lagunya susah. Lagunya sulit dinyanyiin, tapi kalau udah, karena pas rekaman itu memang ini cerita lucu. Jadi pas rekaman itu aku salah deh, itu rekaman sama Fabio deh, salah. Kalau ini nggak ada hambatan. Aman ya? Sorry. Oke, nggak ada. Aman semua. Lagunya menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang udah disakitin tapi dikasih kesempatan lagi, kedua kalinya tapi disakitin lagi. Hal yang lumrah terjadi. Berarti pengalaman pribadi kan? Pernah mengalami itu, tapi kalau di lagu ini enggak sih. Jadi dari ceritanya orang, ceritanya teman gitu, terus dijadiin lagu. Kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Tapi kamu sendiri ikutan untuk syairnya juga nggak sih? Enggak sih, jadi semua Terima itu jadi? Terima jadi. Dan itu baru 2 lagu terakhir ini yang aku terima jadi. Biasanya aku selalu bikin sendiri, kalau enggak pasti kayak workshop bareng gitu. Kalau orang bilang kan katanya kalau kita nyanyi lagu sedih berarti nanti doanya doa sedih. Itu yang paling aku takutin sebenarnya, karena aku selama ini kan lagunya galau terus semua gitu kan, tapi tuh beneran terjadi seruntutan gitu loh. Jadi kayak beneran jadi seruntutan gitu, makanya aku istirahatkan dulu galaunya, aku ganti lagu yang bener-bener romantis yang selamanya bersama, baru aku lagu galau lagi. Sebenarnya takut sih, makanya aku tuh mikir kalau misalnya mau rilis lagu galau lagi tuh lebih ke mikir kalau misalnya aku nyanyiin terus kayak bisa terjadi. Emang rasanya mitos, cuman karena aku adalah yang ngerasain, nah pasti ada rasa ketakutan. Tapi jadi kamu ngerasa lagu yang kamu bikin itu kamu lebih cocok nyanyi lagu galau, sedih, romantis atau yang happy sih? Kalau aku galau sih, makanya kan dulu aku dijulukin sampai sekarang mungkin ya Queen of Galau lah Indonesia. Jadi kalau ratunya itu princess, bawahnya Queen apa sih? Princessnya tuh aku yang galau-galau. Nah ini seniornya nih yang ratu galau tuh ibaratnya Teh Ocha gitu. Dulu tuh sering digituin. Tapi kenapa memilih untuk ke galau lagi? Karena memang pasar di Indonesia lagu galau. Dan banyak yang relate aja sih dengan lagu-lagu galau. Jod, ini kan lagunya kan kamu terima jadi ya. Mungkin dari kamu sendiri ada kurasi sendiri nggak sih? Misalnya nggak semua langsung kamu terima gitu, ada dari koreksi dari kamu, ada nggak sih? Pasti. Jadi karena aku biasa menciptakan lagu sendiri, jadi kalau misalnya dari label aku mengajukan beberapa lagu dari pencipta lagu, aku kadang nggak bisa langsung terima, karena ibaratnya dari 20 lagu mungkin hanya aku bisa terima 1 atau bahkan nggak sama sekali, karena aku cukup idealis dalam bermusik. Tadi kan kamu katanya 20
udah rilis kurang lebih 20 lagu nih. Kalau kamu pernah lupa lirik gak sih dari semua single-single kamu itu? Kan yang dibawain cuma 7 kalau misalnya nyanyi. Sering lupa lirik, jadinya selalu punya tim yang bawa liriknya. Kalau enggak, aku lihat dari mulutnya timnya itu. Kadang aku tuh aku suka blank gitu loh kalau di panggung untuk lagu-lagu tertentu lah. Tapi ya lancar-lancar aja kan penontonnya nyanyi bareng, jadi tinggal Artinya seperti apa sih blanknya gitu? Iya. Kenapa bisa blank? Karena masalah apa ya, aku tuh sukanya orangnya moody. Jadi kadang kalau moodnya lagi nggak bagus banget tuh aku rasanya nggak bisa banget itu ngafalin lirik. Soalnya gini, kadang aku kan jarang nih, misalnya aku bawa dari 22 lagu aku bawa cuma 7. Dan ada juga lagu yang emang nggak sering aku bawain, jadinya itu yang bikin aku lupa. Tapi di request sama klien untuk menyanyikan lagu itu. Tapi untungnya ya semua fine-fine aja karena mereka request dan mereka nyanyi bareng. Jadi kayak aku pasti akan paling cuman lupa pun cuman paling bagian satu baris lah maksimal. Sisanya terus bisa keinget lagi. Jadi mungkin tadi kan bercerita tentang ini Kamera wartawan yang viral itu nggak ada kan? Jod, ini tadi kamu bercerita bahwa lagu ini kan perihal hubungan toksik ya, artinya ada sisi KDRT-nya segala Iya, macam. iya. Apalagi ini pemberitaan banyak banget ya untuk hubungan toksik kayak gitu. Lo sendiri pernah melihatnya seperti apa sih hubungan toksik itu sendiri? Kadang kan hubungan toksik itu malah bisa menjebak kita untuk lebih lama di dalam situ ya, karena banyak apa ya, mungkin pasangan kita toksik gitu ya, jadi bikin kita toksik juga sehingga kita ngerasa kita toksik, lalu kita untuk keluar dari hubungan itu susah karena kita sama-sama toksik nih. Itu yang bikin susah. Padahal kalau kita berhasil keluar dari hubungan toksik, di luar itu sudah ada yang menunggu kita, udah ada yang mau memberikan cintanya kepada kita dengan tulus, dan kita tuh bakalan dirawat sama orang itu. Masalahnya ya, tapi keluar dari situ aja susah banget. Sempat ngalamin nggak sih, Jod? Mungkin pernah mengalami seperti itu. Ya, sampai di mungkin Dan kena berapa lama nih mengalami? Apa ini? Hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik pernah lah. Pernah, pasti pernah. Membuka luka lama dong. Enggak sih, nggak kepikiran lagi karena sekarang udah bahagia banget. Jadi aku ngerasain banget dari pengalaman aku yang toksik itu, jadi ngerasa oh ternyata kalau misalnya aku keluar dari hubungan toksik tuh masih ada nih orang baik gitu. Karena kalau udah di hubungan toksik mikirnya semua orang kayak pasangan kita gitu. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga, gitu-gitu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik. Berapa lama sih Jod mungkin mengalami hubungan toksik? 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada. Ya pokoknya emang kita harus ngalamin kayak gitu dulu sih baru bisa nilai orang tuh seperti apa gitu. yang lu rasakan, yang lu alami pas hubungan toksik apa sih yang pernah lu terima mungkin, Jod? Apa ya? Mungkin sampai omongan yang gak enak atau sampai ringan Kayak pasti tangan? direndahkan gitu ya, biasa dikatain gitu kan, di ringan tangan juga pernah. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah ya, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya, itu yang salah. Sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh. Tapi Jod, kalau Seperti apa gitu cara kamu keluar? Aku nggak tahu sih, itu Tuhan Maha Besar. Jadi setiap aku ngejalanin hubungan yang kayak gitu, karena aku orangnya toleransi banget, aku tuh nggak mungkin putus kalau nggak 0% cintaku sama dia. Jadi walaupun masih 1% pun aku pasti akan masih bertahan. Tapi kalau udah 0%, udah muak bener, aku baru cabut. Tapi karena aku selalu punya keluarga yang support dan punya teman-teman yang baik sekali, jadi pas pacaran memang rada buta sih sama itu, kayak nggak mau denger gitu kan. Tapi setelah aku udah ngalamin, oh bener juga nih cowok nggak bener nih gitu ya, kata keluarga aku dan segala macam. Nah dari situ sama Tuhan dihilangin aja rasa aku 0 gitu, langsung tak dicabut. Terus aku langsung belas nggak ada rasa. Jadi aku kalau putus tuh udah belas nggak ada rasa. Belas, 1 hari kemudian, 1 jam kemudiannya udah belas. Tapi Jod, melihat sekarang kan banyak nih cewek-cewek yang bucin-bucin ya, sampai dipukulin, sampai akhirnya meregang nyawa pun direlain gitu. Jadi sendiri seperti apa sih ngelihat? Mirisnya seperti apa, Jod, pasangan-pasangan demikian? Mirisnya gimana ya? Yang mukulin sih aneh sih, kurang edukasi. Udah nggak ngerti sih, Kak. Aku nggak
nggak ngerti kalau misalnya hubungan orang kayak dipukulin tetap mau, ya balik lagi. Mungkin dia ngerasa, si cewek ini tuh ngerasa Akan yang berubah. mau nerima dia apa adanya tuh cuman pasangan. Jadi untuk susah tahu orang ibaratnya dipukulin aja masih bisa bertahan gitu kan. Jadi kayak nggak bisa, pasti ngerasa dirinya juga setara, selevel sama pasangannya. Karena kalau kita pacaran kan kayak ke bawah terus kan, habit pasangan semuanya ke bawah. Kita yang tadinya nggak galak bisa jadi kasar juga loh. Iya. Itu yang harus dihindari sih. Makanya aku tuh selalu di support keluarga dan selalu diawasin keluarga. Jadi aku selalu punya prinsip yang kuat, dan sampai hari ini prinsip aku tuh pegang teguh terus. Jadi itu yang ngamanin aku dari segala Apa itu mara prinsip? bahaya. Prinsipnya apa? Ya prinsipnya kuat, maksudnya aku selalu tahu worth aku tuh seberapa, gimana ya bahasanya, nilai aku, value aku tuh seberapa. Jadi aku nggak mau direndahkan, aku nggak mau diinikan. Aku tahu diriku tuh kayak apa gitu. Artinya mungkin ada pesan untuk wanita-wanita di luar sana dalam menjalin satu hubungan. Iya, sebenarnya kan simple. Hubungan itu kan harus bikin kita bahagia, bukan menambah beban hidup. Jadi kalau pasangan kamu sudah benar-benar menambah beban hidupmu dan membuat kamu menderita, cabut, secabut itu sih. Karena sampai kapanpun, kan kadang kan on off kan, kadang tuh si cewek tuh gampang luluh nih. Ini bahaya nih. Gampang luluh dengan mulut manis laki-laki. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Itu yang bikin kita bingung. Karena kita kan dari hati sini kan ngerasain. Tapi sekarang coba dicampur sama logika gitu kan. Kita harus tahu, oh berarti ini bukan buat gue ya, karena dia itu nggak bikin gue bahagia gitu kan. Terus curhat sama temen-temennya aja tetap nggak mempan kan, pasti tetap aja balikan lagi, udah dipukulin balikan lagi. Aku sering banget denger curhatan itu. Nah kalau aku sih simple, kalau kamu di hubungan itu cari orang lain aja. Aku langsung gitu sih orangnya. Kalau aku udah ngeliat dia kayak enggak, aku pasti udah, ya udah terserah. Aku nunggu diputusin Kak biasanya. Aku nunggu diputusin. Kenapa tuh? Aku jarang mutusin. Kenapa? Supaya Supaya dia kayak salah gitu. ya udah deh gitu. Aku nunggu diputusin tuh maksudnya aku udah pernah ngomong putus tapi dia nggak mau, terus ya udahlah tunggu dia putusin aja yang benar-benar udah. Dan aku suka kabur, jadi kayak bisa gitu menyendiri atau sama keluarga. Yang pasti sayangin keluarga aja sih, jadi bisa berlindung di situ. Oh juga nggak penting-penting banget lah laki-laki yang jahanam ya, apa sih namanya? Toxic. Jadi kan kalian udah melejit nih, apa ada keinginan untuk menikah mungkin ke depannya seperti apa? Amin, pastilah. Karena aku udah kayak menemukan aminnya the one ya buat aku. Jadi aku udah nggak mikir kemana-mana lagi selain dia udah aku kasih tempat menjadi pasanganku. Jadi aku lebih ke mikir masih ngelanjutin karir dan bisnis aku. Jadi kalau misalnya untuk pasangan kayaknya aku udah nggak mikirin yang lain lagi. Apalagi sih yang dicari dari seorang Priscilla Jody. Yang dicari apanya? Yang mau dicapai banyak. Aku pengen banyak hal deh, menyejahterakan semua orang kalau bisa. Pengen punya yayasan apapun itu buat mengebantu orang, pengen berguna buat orang. Masih banyak sih yang belum dicapai. Aku loh masih apa? Ya udah, oke ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa dengerin. Terima kasih. Oke. Jadi. Penyanyi Priscilla Jody membeberkan pengalamannya saat terjebak dalam hubungan toksik. Pelantun Cinta Kau di Mana ini mengaku sudah berkali-kali menjalani hubungan toksik dalam waktu yang lama. Pasti, terjebak dalam hubungan toksik pernahlah. Pernah, pasti pernah, kata Priscilla Jody ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada, ujarnya. Selama menjalani hubungan toksik, Priscilla Jody mengaku punya pemikiran tersendiri terhadap laki-laki. Ia merasa tidak ada jalan keluar karena menurutnya, semua laki-laki juga akan bersikap dan berperilaku demikian. Kalau udah di hubungan toksik, mikirnya semua orang kayak pasangan kita, lanjutnya. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga gitu itu. Itu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik, jelas Jody. Selama menjalani hubungan toksik,
Jody mengaku mendapatkan banyak perlakuan yang tidak mengenakan hati. Beberapa di antaranya adalah direndahkan, dikatai, hingga dipukul mantan kekasihnya. Parahnya lagi, dulunya Jody berpikir bahwa ia mendapatkan perlakuan seperti itu karena kesalahannya sendiri. Pasti direndahkan biasa, dikatain gitu kan, diringan tangan, memukul juga pernah, bebernya. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya? Itu yang salah sebenarnya, kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh, lanjut Jody. Kendati demikian, mantan kekasih Julian Jacob ini mengaku bahagia dan bersyukur karena telah berhasil keluar dari hubungan toksik. Apalagi kekasih barunya, Antonio Marcelin Hardianto merupakan sosok pria yang baik dan lembut kepadanya. Hubungan yang telah berjalan hingga 1,5 tahun ini pun semakin lengket dan semakin bucin. Brisia Jody bahkan semakin mantap untuk memilih Antonio menjadi pasangan hidupnya. Penyanyi 27 tahun itu mengaku punya harapan suatu hari nanti bisa menikah dengan Antonio. Pastilah mau menikah, karena aku udah kayak menemukan aminnya, the one-nya buat aku, pungkasnya. Iya, hari ini aku happy banget launching single ke berapa ya? 20 kesekian lah ya. Tapi balik lagi ke lagu galau nih. Jadi ini berbeda dari single-single aku yang tahun ini rilis. Mereka semua singlenya itu yang happy. Nah sekarang singlenya yang galau lagi gitu. Tapi ada hambatan nggak sih di proses pembuatannya, Jody? Hambatannya sih mungkin lagunya susah. Lagunya sulit dinyanyiin, tapi kalau udah karena pas rekaman itu memang ini cerita lucu. Jadi pas rekaman itu aku salah deh, itu rekaman sama Fabio deh, salah. Kalau ini nggak ada hambatan. Aman ya? Sorry. Oke, nggak ada. Aman semua. Lagunya menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang udah disakitin tapi dikasih kesempatan lagi, kedua kalinya tapi disakitin lagi. Hal yang lumrah terjadi. Berarti pengalaman pribadi kan? Pernah mengalami itu, tapi kalau di lagu ini enggak sih. Jadi dari ceritanya orang, ceritanya teman gitu, terus dijadiin lagu. Kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Tapi kamu sendiri ikutan untuk syairnya juga nggak sih? Enggak sih, jadi semua Terima itu jadi. Dan itu baru 2 lagu terakhir ini yang aku terima jadi. Biasanya aku selalu bikin sendiri, kalau enggak pasti kayak workshop bareng gitu. Kalau orang bilang kan katanya kalau kita nyanyi lagu sedih berarti nanti doanya doa sedih. Itu yang paling aku takutin sebenarnya, karena aku selama ini kan lagunya galau terus semua gitu kan, tapi tuh beneran terjadi seruntutan gitu loh. Jadi kayak beneran jadi seruntutan gitu, makanya aku istirahatkan dulu galaunya, aku ganti lagu yang bener-bener romantis, yang selamanya bersama, baru aku lagu galau lagi. Sebenarnya takut sih, makanya aku tuh mikir kalau misalnya mau rilis lagu galau lagi tuh lebih ke mikir kalau misalnya aku nyanyiin terus kayak bisa terjadi. Emang rasanya mitos, cuman karena aku adalah yang ngerasain, nah pasti ada rasa ketakutan. Tapi jadi kamu ngerasa lagu yang kamu bikin itu kamu lebih cocok nyanyi lagu galau, sedih, romantis atau yang happy-happy sih? Kalau aku galau sih, makanya kan dulu aku dijulukin sampai sekarang mungkin ya Queen of Galau lah Indonesia. Jadi kalau ratunya itu princess, bawahnya Queen apa sih? Princessnya tuh aku yang galau-galau. Nah ini seniornya nih Ratu Galau tuh ibaratnya Teh Ocha gitu. Dulu tuh sering digituin. Tapi kenapa memilih untuk ke galau lagi? Karena memang pasar di Indonesia lagu galau. Dan banyak yang relate aja sih dengan lagu-lagu galau. Jod, ini kan lagunya kan kamu terima jadi ya. Mungkin dari kamu sendiri ada kurasi sendiri nggak sih? Misalnya nggak semua langsung kamu terima gitu, ada dari koreksi dari kamu, ada nggak sih? Pasti. Jadi kalau
karena aku biasa menciptakan lagu sendiri, jadi kalau misalnya dari label aku mengajukan beberapa lagu dari pencipta lagu, aku kadang nggak bisa langsung terima, karena ibaratnya dari 20 lagu mungkin hanya aku bisa terima satu atau bahkan nggak sama sekali, karena aku cukup idealis dalam bermusik. Tadi kan kamu katanya kurang lebih 20 lagu nih. Kalau saat nanggung kamu pernah lupa lirik gak sih dari semua single-single kamu itu? Kan yang dibawain cuma 7 kalau misalnya nyanyi. Sering lupa lirik, jadinya selalu punya tim yang bawa liriknya. Kalau enggak, aku lihat dari mulutnya timnya itu. Kadang aku tuh aku suka blank gitu loh kalau di panggung untuk lagu-lagu tertentu lah. Tapi ya lancar-lancar aja kan, penontonnya nyanyi bareng, jadi tinggal Artinya seperti apa sih blanknya gitu? Iya. Kenapa bisa blank? Karena masalah apa ya, aku tuh sukanya orangnya moody, jadi kadang kalau moodnya lagi nggak bagus banget tuh aku rasanya nggak bisa banget itu ngafalin lirik. Soalnya gini, kadang aku kan jarang nih, misalnya aku bawa dari 22 lagu aku bawa cuma 7, dan ada juga lagu yang emang nggak sering aku bawain, jadinya itu yang bikin aku lupa, tapi di request sama klien untuk menyanyikan lagu itu. Tapi untungnya ya semua fine-fine aja karena mereka request dan mereka nyanyi bareng, jadi kayak aku pasti akan paling cuman lupa pun cuman paling bagian satu baris lah maksimal, sisanya terus bisa keinget lagi. Jadi mungkin tadi kan bercerita tentang ini Kamera wartawan yang viral itu nggak ada kan? Jod, ini tadi kamu bercerita bahwa lagu ini kan perihal hubungan toksik ya, artinya ada sisi KDRT-nya segala Iya, macam. iya. Apalagi di pemberitaan banyak banget ya untuk hubungan toksik kayak gitu. Lo sendiri pernah melihatnya seperti apa sih hubungan toksik itu sendiri? Kadang kan hubungan toksik itu malah bisa menjebak kita untuk lebih lama di dalam situ ya, karena banyak apa ya, mungkin pasangan kita toksik gitu ya, jadi bikin kita toksik juga, sehingga kita ngerasa kita toksik, lalu kita untuk keluar dari hubungan itu susah karena kita sama-sama toksik nih, itu yang bikin susah. Padahal kalau kita berhasil keluar dari hubungan toksik, di luar itu sudah ada yang menunggu kita, udah ada yang mau memberikan cintanya kepada kita dengan tulus, dan kita tuh bakalan dirawat sama orang itu. Masalahnya ya, tapi keluar dari situ aja susah banget. Pernah mengalami nggak sih, Jod? Mungkin pernah mengalami seperti itu. Ya, sampai Pasti. di mungkin Dan kena berapa lama nih mengalami? Apa ini? Hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik. Terjebak dalam hubungan toksik pernah lah. Pernah, pasti pernah. Membuka luka lama dong. Enggak sih, nggak kepikiran lagi karena sekarang udah bahagia banget. Jadi aku ngerasain banget dari pengalaman aku yang toksik itu, jadi ngerasa oh ternyata kalau misalnya aku keluar dari hubungan toksik tuh masih ada nih orang baik gitu. Karena kalau udah di hubungan toksik mikirnya semua orang kayak pasangan kita gitu. Pasti nanti kalau aku pergi sama orang lain atau aku pacaran sama orang lain pasti juga toksik juga, gitu-gitu sih yang bikin kita stuck di hubungan toksik. Berapa lama sih Jod mungkin mengalami hubungan toksik? 4,5 tahun ada, 2 tahun juga ada. Ya pokoknya emang kita harus ngalamin kayak gitu dulu sih, baru bisa nilai orang tuh seperti apa gitu. yang lu rasakan, yang lu alami pas hubungan toksik, apa sih yang pernah lu terima mungkin, Jod? Apa ya? Mungkin sampai omongan yang gak enak atau sampai ringan Kayak pasti tangan? direndahkan gitu ya, biasa dikatain gitu kan, di ringan tangan juga pernah. Jadi kadang kan kita mikir apa kita yang salah ya, apa sebenarnya kita yang nggak bener ya, itu yang salah, sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu. Parah deh. Tapi Jod, kalau Seperti apa gitu cara kamu keluar? Aku nggak tahu sih, itu Tuhan Maha Besar. Jadi setiap aku ngejalanin hubungan yang kayak gitu, karena aku orangnya toleransi banget, aku tuh nggak mungkin putus kalau nggak 0% cintaku sama dia. Jadi walaupun masih 1% pun aku pasti akan masih bertahan. Tapi kalau udah 0%, udah muak bener, aku baru cabut. Tapi karena aku selalu